Yakub itu masih menunggu, mereka masih menunggu kedatangan Yesus itu, gitu. Berarti dia Kristus yang lain yang dipahami oleh ini ya, saudara Advent ya? Mereka sama Pak. Cuman mereka lagi menunggu kedatangan Yesus itu datang, gitu. Bang Goto ada yang mau bicara? Bang Goto, silakan Bang Goto. Gurunda, aduh Gurunda, kita nih yang penting ini. Enggak, beliau masih mempersiapkan YouTube. Beliau masih mempersiapkan YouTube. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Goto. Jadi teman-teman sementara Gurunda sebentar ya, teman-teman yang ada di bawah, saya baru update TikTok ya Hati Rungkat. Ini kalau nggak populer biasanya penontonnya masih belum algoritmanya itu belum naik. Makanya teman-teman yang 291 bantu posting ulang, yang belum posting ulang di share, kemudian jangan lupa tap layar teman-teman ya, tap layar ya. Dan kalau ada absen love foreign teman-teman ya. Ya, oke. Bang Zakariana mana? Naikin lagi Bang. Saya prolog sedikit mungkin Bang. Silakan. Ya. Oke ya, tadi sempat menyinggung ya, katanya kalau dia Kristen itu harus percaya Yesus Tuhan, kan begitu poinnya ya. Lagi di atas ini siapa guru, katanya magister ya. Anda betul, Anda magister di bidang teologi ya, Bang Guru. Tadi saya dengar sempat pengakuan Anda bahwa Anda adalah seorang magister, betul, Bang Guru? Ini Bang Guru kan tadi ngaku magister toh. Coba kita tes apakah dia betul-betul magister. Oke, Bang Guru di atas yang saya tanya tadi kan katanya dia bilang dia magister teologi ya. Boleh nggak dites? Bang Guru. Yang bicara siapa? Saya nanya Anda, kan tadi Anda katakan bahwa saya ini magister teologi ya. Betul nggak? Saya dengar. Tunggu, magister Pak itu beda. Magister pendidikan agama Kristen. Gini, kamu jangan bingung. Oke. Saya dengar dulu, kalau teologi itu konsentrasinya kepada kependetaan. Kalau Pak itu konsentrasi pengajarannya ke pendidikan agama Kristen, ke sekolah-sekolah gitu. Oke, Bang. Udah, untuk mengetesnya, kau buka di situ pangkalan dikti, masukkan nama saya, di situ ada rekam akademik saya. Jadi Anda nggak punya kapasitas. Tunggu tahan Bang Guru. Ya dengarkan dulu, siapa namanya? Dan Anda kan nggak punya kapasitas untuk mengetes saya gitu. Kalau mau kamu diskusi silakan. Tapi tahan dulu Bang. Saya bukan. Tunggu dulu Bang, tahan dulu Bang. Abang salah mengerti. Saya mengetes Anda bukan mengetes apa Anda betul-betul magister atau tidak. Bukan. Yang saya tes itu jalan pikiran Anda, kemampuan Anda ketika Anda mengaku saya seorang magister. Bukan. Jadi kan dari tunggu dulu Bang. Dengarkan saya bicara. Apalagi jadi tunggu ya. Enggak, gini. Sebentar Bang Goto. Pak Guru, Bang Goto ini adalah sebelumnya beliau seorang mu'allaf, dari yang sebelumnya adalah seorang misionaris, kemudian ahli sejarah dalam kristologi, tapi sekarang dia mu'allaf, gitu aja. Tapi gini, supaya kita punya etika lah sedikit. Gini, sebentar ya. Kalau Anda bilang ngetes, Anda tidak punya kapasitas mengetes para akademik. Tapi kalau Anda ngajak saya diskusi, silakan. Jadi janganlah kita, kalau Anda juga seorang yang punya pengetahuan, jangan sampai melewati wewenang Anda gitu. Jangan berbicara mengetes. Iya, Anda saya paham. Tunggu dulu, Anda salah mengerti. Dalam dunia diskusi, Bang. Saya nggak ada kapasitas kau untuk ngetes saya. Tunggu dulu, saya paham. Tunggu, makanya diam dulu, Bang. Anda ini magister, tapi ngomong Anda seperti anak SMA. Kan kau yang salah bicara, makanya saya makanya diam dulu Bang, diam dulu, dengar saya. Bicara kau ya, saya tunggu aja lah. Iya, aduh. Ini Anda ini satu-satu kita beradablah dalam berdialektika. Ya, dalam dunia dialektika itu Bang, kita saling bertukar knowledge, saling mengetes jalan pikiran. Saya bukan mengetes Anda lulusan magister atau tidak, enggak. Saya tidak mau tahu Anda lulusan langit, saya tidak mau tahu itu Bang. Makanya saya luruskan. Iya, saya mau ngetes jalan pikiran Anda, makanya jangan potong-potong dulu Bang. Jangan pakai saya bahasa ngetes, aduh.
Anda netes ini, itu apa? kenapa Anda kejang-kejang ini? Anda kejang-kejang saya Apa tampaknya. yang kejang-kejang? Aduh. Anda Ya kejang-kejang, istilahnya makanya diskusi Anda aja, diam. diskusi aja Bang Goto, diskusi Iya, aja. kita diskusi. Oke, oke, oke. Ya, Ini saya diskusi mau aja, kasih diskusi aja. Waduh, ini setelah Diskusi masuk aja. sih Bang. Tunggu, tahan dulu. Udah. Saya- Diskusi saya apa ini sih, mau- Bang? Saya turun ya. Saya turun dulu. Saya mau ada kerjaan. Anda kejang-kejang, tampaknya Anda takut, Anda tidak mampu bertanggungjawabkan perkataan Anda. Ya, Bagong, ngapain saya takut? Ya kan, Iya, saya ini makanya dari kau tadi saya diam, on cam, diam, dan saya nggak pakai diam. kacamata seperti kau. Nggak ada saya iya, takut. diam. Emangnya Makanya kau siapa diam aku dulu, takutkan? saya terangkan dulu. Jangan kau bilang saya takut. Emangnya kau siapa? Iya, Kalau saya makanya bilang kau kau bilang diam, saya mau takut. diskusi enggak? Parah Anda ini. Anda mau diskusi tidak? Saya mau ngetes Anda ini, apakah jalan Bahasa pikiran Anda dari tadi sesuai dengan... ini. Tunggu, Ini diam Pak Arif dulu. sebagai host ya kan. Dari Aduh. tadi kami tertib. Bahasamu itu Iya, yang saya paham. masuk Kau itu yang nggak tertib bahasa ini. seolah bahasa premanisme. Bagong. Kau yang mau Jadi bahas kan negara di premanisme. sini. Iya, Bahasamu makanya itu bahasa diam. premanisme. Kejang-kejang Anda ini. Mau ngetes kata kejang-kejang bahasa Takut, apa itu? Anda takut, iya. Tapi kejang-kejang. Makanya Kau itu diam, kan diam. bahasa Diam, Bang. itu justru tidak mencerminkan orang Bang Arif, yang ini di mute dulu. Aduh, Anda ini. kami tertib di sini. Tunggu, Kau saya mute ya. Saya mute dulu ya. Udah Pak Anda Arif, ini kalau orang ketakutan seperti ini ada di sini ini. pemalmu, saya nggak naik. Udah. Tunggu. Takut Anda ini, Bang. Saya hanya mau ngetes Anda. Siapa Anda yang mengaku. mau? Iya, Kau sudah tunggu. selibat apa, Bang? Makanya Aduh, diam. Aduh, diam. Saya mau ngetes Anda. Apakah, aduh, Bang Arif, ini orang bisa di mute tidak ini? Karena saya tidak bisa mute dia dari sini. Mute Ya, tidak? jangan kenimut diturunkan juga saya bisa. Nggak masalah. Iya. Nah gini, saya nggak mau Ya mendengarkan. sudah lah, kalau Anda mau turun, Seperti turun aja, kau. turun aja, Bang. Turun karena Ya, Anda nggak ini apa-apa, tidak ya, bisa kalau diskusi. silakan. Saya nggak mau dengarkan kau. Kenapa Anda mau rupanya? ngetes saya bisa. Makanya mute dulu Anda. Saya nggak mau dengarkan. Anda mau ngetes Saya saya nggak mau bisa. dengarkan kau. Kenapa rupanya? Itu hak saya. Udah, saya nggak dengarkan kau. Berarti Saya untuk mau. apa Anda diskusi? Kalau Anda tidak mendengar saya, Saya diskusi sama saya mau kau. dengar Anda. Saya tak Kenapa mau Anda diskusi ketakutan? seperti kau. Sok preman Kenapa kau. Anda ketakutan? Saya tanya, kenapa Anda ketakutan? Kenapa Anda ketakutan? Kenapa Hah? aku takut? Kenapa? Emang Iya, kau makanya siapa? kau diam. Diam. Kalau kau sudah tidak diurut takut, kau. kau diam. Kalau kau tidak takut, kau diam. Saya cuma mengetes Anda. Kau kan Anda kan mengaku magister. Toh, iya, diam dulu, Bang. Ini saya diam buka dulu. ini. Saya Ini saya mau buka aduh, kamera diam ini. dulu, diam dulu. Diam Coba dulu, tunjukkan Bang. dua Diam kawan dulu, Bang. dia ini. Iya. Ya. Saya nggak takut. Siapa Diam, yang diam. takut? Udah, enggak usah Coba kau kau buka sendiri. kacamata kau. Saya nggak Iya, takut sama makanya kau. diam. Anda diam dulu. Anda Kau bisa yang pernah. diskusi nggak ini? Udah, saya nggak Diam mau dulu diskusi kau. Anda. Diam dulu Anda. Bisa diam enggak? Bisa diam Saya enggak? nggak mau diskusi. Ya Saya turun. gantian aja. Gantian. Silakan Bang Guru dulu berdonasi silakan. Silakan Bang Goto di mute. Yuk, Gini, silakan. gini Pak Arif. Anda. Pak Arif, dari tadi kita kan santun bicaranya, ya kan? Pak Bapak tanya saya, kita diskusi bagus, tiba-tiba dia mau naik. Saya mau Iya, ngetes kau kan- kau. aduh. Secara apa? Secara etik. Kau mengaku magister, Bang. Perlu dites itu. Apakah jalan pikiranmu sampai di situ? Perlu dites, Bang. Saya juga akademisi. Perlu dites. Akademisi. Kau takut Kamu masalahnya. Kamu siapa? Aduh inilah. Dari tadi kami bagus loh, diskusi. Iya, makanya kau mute. Saya hanya mau ngetes jalan pikiranmu. Saya. Semua orang Karena bisa. saya anggap Tahan takut. dulu. Iya, semua Kau itu orang, nggak jelas. Bang. Kau pakai Mute kacamata dulu, Bang. lagi. Kenapa Anda? Nggak ada yang tidak kenal saya, nggak Bang. mau. Jangankan Anda, nggak usah. Kau klik aja Tadi kau YouTube. bilang saya Di situ takut. banyak video saya di situ. Tapi itu bahasa apa? Saya takut. Iya, Apa yang saya sudah. takutkan? Aduh. Kau siapa? Kalau takut bilang, Bang. Emangnya Kalau kau takut siapa? turun Saya aja. Kalau takut turun aja, Bang. Saya takut sama kau. Cuma saya Iya, jijik lihat kau. Makanya mute. Apa urusanmu menurut saya? Jawab Bukan kau. pertanyaan saya. Itu ada host Mute kau. dulu. Aduh. Mute dulu, jawab pertanyaan saya. Kau tadi naik nggak Iya, etika. sebentar. Tiba-tiba kau naik. Tahan. Mau ngetes bahasa apa itu? Sebentar. Iya, Sudahlah, miskomunikasi Bang, ini. ayo. Miskomunikasi. Ketakutan, Bang. Miskomunikasi di Ya, sini ketakutan. masalahnya. Sebentar dulu, Kenapa kau sebentar. bilang saya takut? Ini miskomunikasi. Masalahnya Bang Guru ini
tadi Bahasa membahas ini, tentang bahasa- masalah saya takut. sesatnya Edis gitu. Jadi Edis tuh sesat kan gitu kan. Tritunggal buang ke tong sampah gitu kan. Nah, Ya. itu yang dibahas di tadi oleh Ya Bang ini yang Baal saya dengan katakan guru. Bang Arif, tahan dulu Bang. Kan saya dengar tadi dia bilang dia menyesatkan Edis segala macam, dia menjustis orang ya. Belum tentu dia yang benar, siapa tahu Edis yang benar. Kan begitu. Nah, dalam dunia akademisi Bang, tahan dulu Bang. Kenapa Anda narasi kejang-kejang ini Bang? Nggak Dalam ada dunia guna. Saya nggak mau tunggu dengarkan kau kenapa tahan rupanya. dulu Anda mau dengar ini bukan ada, saya tidak bela Edis, tidak, saya Mau bela dengarkan jalan kau pikiran. kenapa rupanya. Bagurung kau bilang tahu kau. Kau Tunggu, tahan dulu Bang. tikus yang nggak ada Tahan dulu. tong kosongnya. Iya, Anda ini framing, menghujat Anda. Bisa diskusi enggak Anda? Bisa diskusi Kan enggak? dari tadi kau naik. Anda takut Dari ditanya. kau naik bilang kayak ini. Aduh. Bang Arif, ini bisa diskusi enggak? Kalau enggak bisa diskusi, saya turun ini. Saya turun kalau saya enggak bisa diskusi. Orang ini enggak bisa saya bicara. Saya enggak bisa bicara orang ini tuh. Hanya saya mute dia. Nah, kau bicara sampai kau pogi situ. Nah, bicara kau sampai kau pogi itu. Nah, bicara kau. Kau Bicara saya- ketakutan Udah. mau di orang Bang. Dalam dunia akademisi Bang, ya taraf berpikir itu dinilai dari struktur pendidikan. Kita mau mendengarkan orang yang ada ilmu. Kau nggak ada ilmu. Mute Anda dulu. Kau kan mengaku magister, Ya toh. udah. Magister. Kau kan mengaku magister. Ah, kau bilang saya tidak punya kapasitas. Turun kan kau? Turun. Dia takut Bang. Dia takut. Dia pikir ini dia bicara sama anak-anak SMP, SMA. Bang, dalam dunia akademisi ya, ada cara-cara untuk kita mengetes apakah orang ini ya itu sampai di tingkat tertentu dalam struktur pendidikan. Saya hanya mau tanya, dia ketakutan. Anda mengaku magister, tapi ketika Anda coba mau dites jalan pikiran Anda, saya tidak mau tahu Anda tamatan apa, langit, surga, saya tidak mau tahu, mau neraka, tamatan neraka. Saya hanya mau ngetes pikiran Anda, apakah Anda betul-betul magister? Karena jalan pikiran seorang magister, seorang doktor, seorang profesor, beda dengan anak SMA, berbeda dengan SMP. Saya kira kalangan akademis semua itu. Saya mau ngetes Anda, apakah jalan pikiran Anda sudah setara dengan tingkat Anda magister? Saya tidak mau tahu Anda mau profesor, mau dokter, Anda mau lulusan apa, saya mau tahu itu. Yang saya mau tahu Anda, apakah jalan pikiran Anda sudah sesuai dengan tingkat Anda? Itu yang saya mau tahu. Anda menjustis Edis. Saya tidak pada Edis. Tidak sama sekali. Belum tentu Edis salah. Siapa tahu yang salah. Ketika Edis tunggal dibuang di tong sampah. Itu kaki daya datang seperti tidak terjadi seperti. Masa Anda baru bicara, Anda sudah mengali, itu yang masalah. Ada Anda. Anda jadi ya setelah dari fakta hukum mereka ketakutan, mereka sampai menjawab pertanyaan mengakui dia tetap bicara sesuai kapasitas, sesuai detailnya bahwa dia masih seorang mahasiswa. Saya mengerti itu. Saya mengerti ketika saya tanya kenapa di seluruh tertinggi seluruh dunia di atas semiotik. Saya bertanya begitu. Saya mampu menjaga pendidikannya menurut kitanya. Saya dengar host, coba suara saya dengar. Putus-putus. Coba suara saya dengar. Putus-putus suara saya. Putus-putus, Sos. Putus-putus. Suara saya putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat api
Nopi, sahabat muslim semuanya dimanapun berada, alhamdulillah. Suaranya Bang Gotok putus-putus. Ya, suara Bang Gotok Salah. putus-putus. Iya. Bang Raja Bintang, Masya Allah luar biasa. Bang Baal semuanya yang ada di sini, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut. Ada onde-onde kah? Ya, sorry. Bang Goto suaranya hancur, Bang. Suara Bang Goto hancur, suara Bang Goto. Bang itu Aduh. putus-putus bang. Nggak boleh open cam mungkin. Mungkin yang jelek-jelek nggak boleh open cam. Kecuali Bang Juma boleh open cam Ya, kan. coba. Coba. Bang Goto Oke. putus-putus turun dulu bang. Nah, Iya, kalau iya, begini Bang bang, Goto. kalau begini Putus-putus. saya termute bang. Turun dulu bang Goto. Putus-putus. Tes. Di-kick Sudah. aja dulu, di-kick aja Kedengaran bang. dulu. Kedengaran. Suaranya ya udah mulai bagus. Ada onde-onde kah? Tes. Ada Brunda, ada. Iya, bentar Bang Goto, ya. Oke, tes. Sudah. Tes. Ya, silakan. Tes. Oke, Bang DMC, sudah ya. berkah. Sudah bagus Bang Arif. Sebentar Bang Goto. Ya, sudah Biarkan bagus, Bang Arif. Brunda selamat ini. Selamat pagi Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Ya, ini tema sudah bagus Bang Juma, gimana temanya? Islam atau Kristen yang selamat? Ya namanya saja Islam udah selamat Islam. Kalau Kristen pengikut Kristus, Islam selamat. Kristen pengikut Kristus. Ikut kemana tuh? Ya, silakan Meong. Meong, dibuka Meongnya Meong. Meong. Apa? Ya, silakan. Kalau mau berdiskusi, Anda mau berdiskusi, silakan. Sambil bantu tap layar teman-teman ya, posting ulang semuanya ya. Bagus temanya ini bagus. Islam atau Kristen yang selamat. Islam itu artinya shalom. Sedangkan kalau Kristen itu pengikut Kristus. Yesus mengatakan kepada pengikutnya, waspadalah kepada pengikut Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kita harus waspada kepada Kristen. Karena Kristen ini ada kelompok yang harus diwaspadai. Baik oleh orang-orang Yahudi maupun oleh orang Islam. Karena Kristen ini adalah kelompok penyesat. Menurut Yesus, bukan menurut saya loh ya. Di mana ada tertulis itu? Matius 24, Matius 23, Matius 7, Matius 27. Mereka penyembah makhluk yang keluar dari kubur adalah penyesat yang jauh lebih menyesatkan daripada penyesatan yang pertama. Begitu sudah. Lanjut. Makasih abangku. Nabi palsu. Raja Bintang, Masya Allah. Nabi Itu palsu nabi-nabi itu palsu. dari buah nabi palsu itu bisa kita lihat buahnya. Buahnya sibuk memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Itu tertulis di mana? Tertulis di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dan buah-buah itu semuanya ada di gereja. Bukan kata aku loh, kata Yesus. Biasa aja Dari mana kau ngomongnya tahu ada di gitu loh, gereja? biasa aja Bang Juma ngomongnya begitu loh. Habis makan singkong rebus, Bang. Tahu, keselamatan itu bukan karena dari agama. Oh, salah. Matius 5:20 Yesus bersabda, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga." Kristen jangankan lebih baik, agama aja tidak, iya kan? Iya kan? Kristen bukan agama kan? Nah, berarti syarat masuk surga. Kristen tidak salah. lolos. Bukan kata saya loh, kata Yesus gitu loh. Berarti kamu nggak tahu arti sola gracia. Keselamatan itu artinya kita memperoleh anugerah. Anugerah cuma-cuma.
keselamatan adalah anugerah. Cuma-cuma gitu. Iya, karena Matamu. iman Eh. kita percaya Eh. kepada Dia. Itu konsep Kristen, saya hargai. Orang Yahudi datang kepada Yesus, Guru, ya paman, bagaimana caranya aku bisa masuk surga, Guru? Matius 19:19. Yang pertama, lakukan segala perintah Bapa. Yang kedua, jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Kalau kau sudah naik kelas 3, baru kau bisa menjadi pengikutku. Begitu. Bukan kata saya lu, kata Yesus. Lanjut. Tuhan menggunakan perintah itu untuk menguji apakah dia mampu menjual harta bendanya itu. Yang pertama dulu, jangan kelas 2 dulu, Bang. Iya. Kelas 1 dulu, lakukan segala perintah Bapa di Torah itu dulu. Kau tahu, waktu Tahu. dikatakan demikian, apakah orang itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Sudah. Aku sudah melakukan semuanya, katanya. Oh, Ya, kalau tapi- gitu, jual segala hartamu. Nah, Kristen Ah. bisa enggak? Harta bendanya apakah orang itu waktu mau disuruh dijual, apakah Kristen- dijualkan? Kristen lakukan enggak? Itu dulu. Yang pertama Enggak. dulu. Level pertama. Apakah kalian melakukan segala perintah Bapa? Itu dulu. Enggak, waktu Yesus berkata kepada orang itu, apakah orang itu menjual harta bendanya? Enggak. Berat katanya. Itu dia. Nah, terus Yesus yang itu Anda jadikan menguji iman dia. Tidak. Yesus itu menguji imannya. Bukan. Yesus itu bukan pembohong. Kan ditanya, Guru, apa syarat masuk surga? Jawaban Yesus apa? Lakukan segala isi Torah. Betul? Betul? Kamu tahu? Enggak, jawab Yes. dulu dong. Betul? Tahu apa Betul? isi Taurat itu? Enggak usah ajarin saya. Betul nggak kalau Yesus mengatakan syarat pertama lakukan segala hukum yang ada di dalam Torah? Betul nggak? Itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Oh mama betul nggak? Jawab dulu. Dia menggenapinya. Oh mama. Yesus berkata di Lukas 16:17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik dari hukum Taurat tak akan pernah dibatalkan. Langit, bumi udah lenyap nggak? Tahu nggak apa Oh, kok begitu? penggenapan dari Tahu hukum nggak? Taurat itu? Nggak ada penggenapan. Itu adalah cara iblis menghilangkan firman Tuhan, menghilangkan aturan Tuhan. Penggenapan matamu. Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap. Penggenapan. Itu kalian ingin melanggar, ingin melegalkan pelanggaran. Kau tahu orang Kau Farisi tahu, dan tadi kau- ahli-ahli Taurat Eh, saat dia bertanya kepada Yesus ah, tentang hukum Taurat di Matius 22 apa tentang katanya? apa itu hukum Taurat itu, Apa itu hukum dia Taurat? menjawab, Makan babi. salah. Terus apa dah? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. kena deh. Cara orang Kasih. mengasihi Tuhan, cara orang mengasihi Tuhan membatalkan hukumnya atau mentaati hukumnya? Itu baru Jawab. kasih kepada Allah. Iya. Terus kedua, kasih kepada Allah. sesama. Kasih kepada Allah dengan cara mentaati hukum-hukumnya atau menghapuskan hukum-hukumnya. Apa kau nggak tahu kasih? Arti Iya. kasih itu apa? Kasih itu pun ada 4 macam ya. Kasih itu pun ada 4 macam. 1, Agape, 2, agaro, eros. 3, agasi, 4, agapuru, Nggak paham. 1 Empat. agape, 2 eros, 4, 3 EGP. storge, Emang gue 4 urusin. filia. Pandai-pandaian kau nakar-nakar ajaran orang Yahudi dengan itu aja sistem nggak paham politisme. Dengar dulu simpulnya. Kasih kepada Allah, mentaati perintahnya atau menghapus perintahnya. Itu dulu. Jangan kau bawa masuk konsep politisme dulu. Jawab itu dulu.
Dia kasih kepada Allah itu kasih sepenuhnya kepada Allah itu kasih agape. Mentaati perintahnya atau menghapus perintahnya? Bagaimana menghapus perintah? Kita ini ciptaannya. Kok kita Kristen itu menghapus perintah? penghapus. Kristen itu kelompok penghapus firman Tuhan. Kamu nggak sadar? Kita ini ciptaan. Kristen itu tunggangan untuk menghapus hukum-hukum Tuhan. Kita ini yang ciptaan. selalu- Kita nggak bisa menghapus perintah Tuhan. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan semua hukum Torah dan segala perintah yang ada di dalamnya. Bacakan ayatnya ini. Makanya kalian menyembah Yesus karena kalian menghapus perintah, jangan ada ilah lain. Kalian hapus. Kalian ilahkan anak orang. Bacakan ayat ini ya. Ya, silakan. Abang pernah sekolah STT atau PKT atau apakah? Oh, saya tamat Minim kali. sarjana teknik. Oh, pantasan tidak nyambung, Bang. Pemahaman Anda tentang Bible masih minim kali. Maaf, Anda jadi bulan-bulanan aja kalau gitu. Ini kembali aja ke tema. Selamat pagi. Ya, pagi. Selamat pagi. Kembali ke tema. Ya, Apakah Kristen atau Islam selamat? iya. Ya, kalau dari kata-katanya Islam itu selamat. Selamat Ya. dari apa kita tidak tahu kan begitu. Selamat dari api neraka, itu udah pasti. Iya. Anda pernah membaca hadis Bukhari 5673? Al-Quran. Tidak satu, sabar dulu Bang. Gimana? Tidak ada satu amalan pun yang membuat masuk surga kecuali Betul. ridho Allah. Muhammad pun tidak Betul. tahu. Berarti Muhammad belum dijamin masuk surga. Betul Ya, sekali cukup. perkataan saudara. Ya, sudah Sekarang cukup. begini. Kalau Anda mengatakan itu di dalam penantian, yaitu padang mahsyar, manusia pada dikumpul tuh. Apa kata Al-Quranul Karim? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Pada saat manusia sudah dikumpulkan, siapapun di antara mereka yang beramal soleh, beriman kepada Allah, salat, puasa, zakat, dan melakukan kewajiban yang lain, Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga di mana mereka kekal di dalamnya. Ridha Allah. Itu ayat suci Quran. Ridha. Yang beriman kepada Allah, yang menyembah hanya kepada Allah, Allah ridha. Bukan amalannya yang membuat manusia itu masuk surga. Kau beramal baik sampai ke langit pun, jangankan surga. Amalan baikmu sejak kau lahir sampai kau mati, kau tumpuk untuk mengganti satu biji matamu aja, itu tidak sepadan. Nggak bisa amalanmu itu menyelamatkanmu. Untuk mengganti biji matamu aja nggak bisa. Apalagi masuk surga. Berarti yang memasukkan kita surga karena kita kasih kepada Allah. Apa kasih itu? Taat. Apa hasil dari taat? Selain kita ikhlas, Allah ridha, kita masuk ke dalam surga. Itu dalil. Sekarang saya minta kepada saudara, tolong tunjukkan di mana pernah Yesus mengajarkan Kristen itu akan selamat. Kristen maksudnya pengikut Kristus yang datang dari gerombolan Roma, Yunani, Belanda, Indonesia. Di mana Yesus pernah mengajar itu? Bahwa menyembah Yesus, masuk gereja, makan babi, makan anjing, makan monyet, makan tikus, padale, pararang, kuda nil. Itu di mana Yesus menjamin orang-orang seperti Anda ini? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus, Natalan, masuk ke gereja. Di mana jaminan-jaminan Yesus terhadap orang-orang seperti Anda? Adakah paman? Aku rindu ingin membacanya paman. Semua keselamatan, sabar 10 detik. Semua unsur keselamatan yang Yesus tawarkan di dalam Bible itu cakupannya justru dipraktekkan oleh umat Islam. Sedangkan apa yang kalian praktekkan hari ini?
ente leheng ente, sesuka ente, makan babi sesuka ente, kita bersih sesuka ente, masuk gereja suka ente, nyembah Yesus ente, Natalan sesuka ente. Semua prosesi ibadah yang dilakukan Kristen tidak ada di dalam kurikulum pengajaran Yesus sebagai dosen besar. Paham kau sampai situ, nak? Hah? Paham? Silakan. Host, sebentar, host, diblokir host yang di bawah yang ketawa-ketawa diblokir aja host, nggak enak kita nih lihat. Ayo host. Biar saya bantu jawab ya. Dia tanya Silakan, begitu. gantian. Dia tanya begitu ya. Yesus pernah berkata begini. Ini waktu Lazarus dibangkitkan. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan kena hidup kau di sini. walaupun ia sudah mati. Kena kau di sini. Yesus mengatakan di dalam Matius, Yohanes, Lukas, Markus, intinya di dalam Yohanes 12:14. Apa kata Yohanes Yesus? 11 ayat 25 itu. Yesus mengatakan, Aku Yesus berkata kepada kalian, wahai Bani Israel, barang siapa yang percaya kepadaku, percaya kepadaku barang siapa, maka Itu dia tadi. akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Sejak kapan Yesus ke gereja? Sejak kapan Yesus makan babi? Sejak kapan Yesus menyembah Yesus? Sejak kapan Yesus ibadah minggu? Sejak kapan Yesus Natalan? Sejak kapan Yesus menyanyi ambalelo di gereja? Sejak kapan? Baik. Kalau ibadah Izin, Tamyong. Izin. Silakan. Gini, Bang Zuma tadi sudah sepakat bahwasanya masuk surga itu hanya karena kasih Allah. Itu Kan sudah udah sepakat. kejawab tadi. Iya, makanya kan kita sepakat itu. Walaupun amalmu itu Oke. segede dunia, sabar, jangan terus gantian dong ya. Itu tidak akan menjamin kamu masuk surga kecuali kasih Allah ya. Yang pertama betul. sudah sepakat. Yang kedua, mohon maaf nih, pintu surga itu menurut Anda yang dikatakan Nabi Anda loh, hanya mengucapkan kalimat syahadat. Asal sabar dulu ya. Ya, asal tidak menyekutukan Allah, masuk surga walaupun mencuri dan berzina. Itu yang dikatakan cukup ya. Jadi oke, menurut saya jawab. sabar dulu gimana? Anda tadi beberapa menit ya. Aku Saya baru jawab. beberapa kata kok Anda sudah sudah bernafsu menjawab ya. Iya dong, Sabar orang pintar dulu. begitu. Iya. Loh, lanjut. mana ada orang pintar belajar pada orang yang buta huruf, saya tanya. Lanjut lagi. Loh, mana menghujat? Bukti enggak itu? Nabiku kau katakan buta huruf. Sekarang saya uji kau. Kau buta huruf atau buta hati, buta selama-lamanya. Yang keluar dari vagina Maria itu Tuhan atau manusia? Aku mau uji. Kau buta atau tidak? Jawab. Buka mulutmu. Kita uji ya. Apakah orang pandai belajar pada orang buta huruf? Oke. Jawab dulu, Sekarang, jawab dulu. Jawab. Jawab dulu. Yang keluar dari vagina Maria itu Tuhan langit dan bumi atau manusia? Ya, itu tes Silakan. siapa yang buta huruf, silakan. Yuk, jawab. Jawab dulu. Saja tidak. Iya, Jawab jawab dulu. Jawab dulu dong. Biar kita tahu Masalah siapa yang buta buta. huruf, Bang. Gak bisa dia jawab kan? Kenapa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Gak bisa dia jawab. Yang merangkak keluar dari vagina Maria. Mama, minum kenapa? cucu Pertanyaannya untuk menguji Anda buta huruf, buta hati, buta kepala, buta jantung, buta kuping, buta hidung, buta semuanya. Yang keluar merangkak, menangis, meraung-raung, minta susu itu manusia atau Tuhan? Jawab. Tuhan dia mengambil rupa menjadi jadi manusia. Ini Bang. Iya Bang, gini. Bang, sabar. Kenapa? Nggak ada yang salah itu.
Stok ketawa saya habis. Pinjam teman-teman, pinjam. Memang ada tertulis kan? Masolang generasi hancur sudah. Ada tertulis. Hancur. Makanya nabiku yang tidak belajar Taurat, tidak belajar Injil, makanya disebut buta huruf karena tidak belajar kitab-kitab itu, datang mewaraskan kalian bahwa yang keluar dari rahim Maria itu manusia. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Bentar. Nabimu bisa melakukan mujizat enggak? Mujizat tergantung situasi. Tergantung situasi. Kalau nabiku ada pada zaman Yesus, mungkin Yesus dibangkitkannya pada hari pertama, bukan hari ketiga. Iya dong. Nabiku itu mantap kali. Cuman kan untuk apa bangkitkan orang di zaman Nabi Muhammad? Sudah cukuplah Yesus jadi Tuhan bagi orang-orang pelangak-pelongok. Kalau muncul lagi dibangkitkan hidup di zaman Nabi Muhammad, bingung kalian yang mana nanti yang kalian tuhankan, Yesus atau Abu Lahab, Yesus atau Abu Janda. Makanya Nabi Muhammad tidak membangkitkan orang, karena kalau dibangkitkan orang pada zamannya, kalian bingung nanti yang mana yang harus aku sembah. Ini sama-sama lah katakan cuma besar. manusia. Di mana manusia bisa menghapus dosa? Ya, coba, tapi sehebat-hebatnya Yesus menghapus dosa menurut imanmu, tetap aja dia manusia kan? Gimana bisa? Mana ada manusia bisa menghapus dosa? Coba. Oke, mana ada manusia bisa menghapus dosa? Oke, mana ada Tuhan kemudian mati dibunuh manusia? Para mana itu? Coba. Apa? Gimana ada? Kalau kau katakan Yesus kan adalah manusia, dia bangkit dan naik ke surga. Oke, silakan dengan itu. Tapi kita berbicara mengenai Tuhan. Di mana ada Tuhan dibunuh manusia? Ayo, konyol kan? Konyol. Gara-gara dia satu-satunya manusia yang keluar dari kubur kau tuhankan. Tapi saya balik. Satu-satunya Tuhan agama di muka bumi ini yang mati ditampilin sama manusia hanya Tuhan lo. Sabar. Dia dari dahulu bukan dituhankan ya. Dia dari dahulu Tuhan, bukan dituhankan. Berarti Anda sudah gila permanen karena Yesus itu sibuk menuhankan Tuhan. Oh, saya bacakan ayatnya ini. Silakan kau bacakan. Kamu menyatakan dia dituhankan berarti ya? Di mana Yesus dituhankan? Mana ada Yesus dituhankan? Yang menuhankan Yesus itu orang-orang jahat. Oh enggak, Yesus sibuk menuhankan Tuhan, bukan menuhankan siapa dirinya. bilang? Di mana Yesus ada? sibuk. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oke. Saya bacakan kepada saudara di dalam Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku selalu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadaku. Hayo, Yesus, dunia harus tahu bahwa dia adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Dia bukan Tuhan. Hai, ambil hai. Dari mana kau bilang dia bukan Tuhan? Lihat, dia menyembah kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Injil Yesus Yohanes itu memang ini ya? Tuhan. Yesus itu Tuhan memang. Tapi hanya untuk orang jahat. Sebagaimana setan juga Tuhan untuk orang jahat. Musa juga Tuhan untuk Firaun yang jahat. Yesus juga Tuhan untuk orang-orang jahat. Seperti Anda. Itu bukan kata saya loh. Itu kata kitab Anda. Nih, saya bacakan. Kau tadi bacakan dari Injil Yohanes. Ya. Ini saya juga bacakan dari Injil Yohanes. Ya udah, kasih tabrak aja, kita punya Bible. Yohanes. Bibelku dan Bibelmu tabrakan. Ayo. Satu orang bersumber keterangan, satu orang ribut. Yang satu menulis tangan kanan, yang satu menulis tangan kirinya. Aku tabrak dia sudah. 17. Agustus tahun 45. Dituhankan. Apa? 17 apa? Yohanes 17 ayatnya yang kelima. Alamak, itu dia sedang berdoa, paman. Yesus sedang berdoa di situ. Aku bacakan dulu ini. Yesus sedang berdoa, baca dari nomor 1.
Baca aku nomor baca satu. dulu. Itu makanya kau pahami isinya. Baca dari nomor 1, Oleh abangku sebab- yang ganteng. Ini Itu- dengerin dulu Itu isinya. Yesus sedang berdoa. Baca nomor 1-nya Oh. dulu. Yesus Oleh berdoa. sebab itu ya Bapa, Oh, kau udah masak kali. permuliakanlah Aku aku minta padamu. Tuhan minta Sen- dipermuliakan. Sabar, ini kamu kubacakan isinya. Oleh sebab itu ya Bapa, Hancur. permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi Yesus itu ada sebelum dunia ini. Jadi Oh, Mama. Yesus sudah ada sebelum dunia ini Oke. ada. Oke, Jadi tangan- Yesus itu Oke. berarti adalah Tuhan. Oke, Berarti tangan dialah kiri. Alfa Tangan dan kiri. Omega. Tangan Ah, kiri itu dia. Yohanes menulis. Tadi tangan kanannya, sekarang tangan kirinya. Yohanes 1:14. Apa bacanya di sana? Yohanes 1:14. Anda tahu? Anda tahu? Itu Sang Firman. Iya, Ya. Yohanes 1:14. Ini Iya, tangan kiri dia- yang menulis. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita Ya. telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh Ya. karunia dan kebenaran. Karunia yang dimuliakan ini adalah kemuliaan yang diberikan atau tidak? Tahu, sebelum dia mengambil rupa menjadi manusia, Iya. di dalam kekekalannya, dia adalah Sang Firman. Iya. Kata siapa? Hologos. Kata Itu siapa? artinya Hologos. Kata siapa Yesus itu hologos? Di mana dalilnya Yesus itu adalah hologos? Di Itu bahasa mana? Yunani. Tahu di mana Hologos. dalilnya Yesus itu Sang hologos? Firman. Kalau saya tahunya sih dia itu holemai. Mana ada Homo Yesus ya, itu? Di mana dalilnya Yesus itu adalah Sang Firman? Di mana? Di mana? Itu bahasa kalau perjanjian baru kena menggunakan deh. bahasa Yunani. Aku tahu, aku paham. Bagaimana nggak paham? 2 tahun saya jadi RT di sana di Athena. Anda nggak bisa berbohong. Coba. Di mana Yesus menyebut dirinya sebagai Sang Firman? Sementara Yesus mengatakan, Yohanes 12, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nggak Aku paham itu kan? tidak bisa berkata-kata dari nggak paham. diriku sendiri. Artinya dia bukan Sang Firman, cuples. Kamu nggak paham artinya itu perkataan Tuhan Yesus Kamu di yang situ. tidak paham. Kalau dia Sang Firman, maka dia bebas berkata apapun. Hey, Hey. karena dia memiliki dua natur saat dia berada di bumi. Hey, masalahnya si Kanute. Mana ada Yesus 2 natur? Ini ilmu apa lagi yang kau bawa ini? Mau aku bacakan ayatnya? Mau aku bacakan ayatnya? Silakan. Oh, Filipi. Yesus punya kepribadian ganda, ini bahaya nih. Bukan kepribadian ganda. Saat dia hadir ke dunia, dia itu adalah Allah itu sendiri, tapi dia mengambil rupa jasmania. Dia memiliki mengambil rupa manusia. Jadi dua natur, ada Kata siapa? kedagingannya. Kata siapa Yesus 2 natur? Kata siapa? Ini ada tertulis. Kalau saya Kata bilang ada tertulis. siapa? Kata siapa? Ayo, aku bacakan. Oke. Kata siapa? Efesus 2 ayatnya yang ke-9. Awas kau ya, nanti kusuruh kau cari kulupnya, hati-hati. Hati-hati. Efesus. Kolose 2. Hati-hati kusuruh kau cari kulupnya nanti. Kolose 2 ayatnya yang ke-9. Kusuruh cari kulupnya nanti kau. Siksa Ini. kau ini.
1, 2, 3. Di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Termasuk Jadi, kulupnya enggak? Secara jasmania Termasuk penuh kulupnya kepenuhan enggak? kealahan. Jadi Termasuk di dalam kulupnya? dia ada dua natur. Termasuk Natur kulupnya enggak? jasmani dan natur kealahan. Itu dia. Termasuk kulupnya enggak penuh keilahian? Kamu nggak baca tadi di sini aku bacakan. Iya, makanya aku minta kau jujur. Sebab di Apakah- dalam dialah berdiam secara jasmani. jasmania Seluruh. dan kepenuhan kealahan. Berarti Sekarang dua natur. pertanyaan saya, apakah Apa? termasuk kulupnya penuh dengan kealahan? Itulah jasmanianya. Kulupnya juga? Itulah jasmania. Kulupnya juga? Iya, itu kan jasmania. Saudara-saudara, tolong diumumkan di gereja Batal Tritunggal yang sekarang adalah 4 tunggal. Apanya 4 tunggal? Lah, kulupnya berpisah dari Yesus. Dan ternyata kulupnya juga penuhan ilahi. Alamak, Tuhanmu 4, Cahayu. Nggak paham lagi. Enggak. Nggak paham lagi. Sahabat Itu Raja perjanjian Bintang. Terima kasih ya, antara Bang Ju. Abraham Sampaikan dan orang-orang di Allah. Kalimantan, Bang. Tuhan tetangga sudah jadi 4, ternyata kulup adalah Hey. Tuhan juga. Tentang sunat itu perjanjian Abraham Bukan dengan Allah masalah itu. tentang sunat. Tadi Anda membaca close 2, butir 9. Segala jasmani Yesus, kepenuhan ilahi. Dan Anda mengatakan jasadnya itu adalah ilahi. Kulup bagian dari jasad. Ya kenapa? Berarti kulupnya Yesus itu Tuhan Anda juga. Loh, kau nggak Loh. tahu kalau kamu di gereja ada puji-pujian. Terhadap kulup. Allah sendiri Yang dalam jadi rupa insan. kulup. Tuhan sendiri yang jadi kulup. PR Dia Kristen mengambil rupa sedunia. insan. Cari Ngambil rupa Tuhanmu. insan itu ngambil rupa Masih manusia. ada Tuhanmu tertinggal sepotong di bumi, weh. Yesus sudah naik, kulupnya udah ikut naik Itu kan? Dia- manusianya. Loh, tadi katanya secara jasmani. Waktu dia bangkit, dia mengambil apa? Tubuh Apa coba? Tubuh Waktu apa? dia bangkit itu Tubuh. tubuh kemuliaan. kemuliaan. Nah, yang kutanya ini kulup. Berbeda. Kau saat dia bangkit itu dia dengan tubuh kemuliaan. Awas, minggir. Kulup Tuhan loncat-loncat mencari teman. Nggak paham ya? Saat kebangkitan dia menggunakan tubuh kemuliaannya itu. Masya Allah, luar Makanya biasa. para murid-muridnya itu heran. Bagaimana mau selamat, Bang? Kristen ini Tuhannya kulup. Bang, bagaimana Oh, mau selamat kalian ini kulup kok dituhankan gimana, Bang? Saya bacakan ini biar Udah mengerti. tadi kita sudah membaca tadi close bab 2 butir Iya. 9. Kau kan selalu kulu-kulu aja kan. Jadi aku baca ini. Kamu yang membaca kitabmu sendiri kok. Nah nih, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-40. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada Itu bukan kemuliaan berbicara tubuh duniawi. Yesus. Paman, itu tidak bicara Yesus, itu bicara manusia secara keseluruhan. Jemaat Paulus itu. Itu bukan Yesus waktu yang di dunia, dibahas. Yesus waktu di dunia, waktu dia Kenapa belum kau dibangkitkan, Kenapa kau samakan Tuhanmu dengan manusia biasa? Yang dimaksud 1 Korintus 15 itu manusia umum. Ini Tuhanmu yang dua natur. Alamak, pecah di kepala kau. Bocor halus ente. Itu bukan bahas Yesus, Paman. Yang dibahas 1 Korintus itu manusia. Tubuh kemuliaan yang dibangkitkan. Dan kemudian yang ini dibahas ditaburkan itu juga adalah Yesus. tubuh rohania. Dia sebagai yang sulung. Dia Tahu sebagai yang aku paham sulung. itu dalil. Aku paham dalil itu. Dalil Dia itu sudah sebagai ada di yang sulung. mata kaki saya. Nggak usah kau bahas-bahas lagi tuh.
Ini sekarang yang kau harus pertanggungjawabkan dua natur. Dua natur itu Iya. ternyata tubuh Yesus adalah ilahi juga kan? Saat di dunia, kenapa? Berarti kulupnya juga. Kenapa rupanya? Iya, Nah, ya ada sudah. apa rupanya? Tuhanmu terpisah jadi dua. Yesus itu Tuhanku ada dua. terpisah. Betul. Bu. Pada hari ke-8 kulupnya terpotong. Ya atau ya? Kau nggak tahu waktu dia Aku pula yang dibawa nggak tahu. sama Kok aku yang nggak tahu? Aku tahulah. Lukas 2, 21, 22. Pada hari ke-8 kulup Yesus Nah. dipotong. Nah, secara Tuh, jasmani siapa? Tuhan Siapa Anda yang- dipotong dua. siapa yang bertemu dengan dia di waktu itu? Si Hana Saudara, dan Simeon. udah bang. Mending sekarang, Si Hana dan Simeon. bang, mending sekarang Anda minum air 1 gelas, usap dada. Saya paham itu yang kau tadi bacakan itu. Kenapa agama saya begini kali ya Tuhan? Beri aku petunjuk ya Tuhan. Lembutkanlah hatiku Tuhan untuk menelaah kebenaran itu Tuhan. Masa aku menyembah kulup Tuhan? Jangan berkata begitu ya. Kamu Itu yang mengatakan perintah- Tuhanmu dua natur. Dan kau membacakan tadi Kolose 2:9, bukan aku. Aku hanya menyadarkan Kutanya kamu kau. kawan. Dengarkan saya nih, dengarkan. 1 Sabar. menit paling lama. Dengarkan. 1 menit paling lama, dengarkan. Ya. Ketika Petrus berkhotbah di KPR 2:36, dia mengatakan begini, seluruh orang Israel harus tahu, bukan seluruh dunia, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu, yang kau, yang kamu, yang kalian merujuk kepada orang tertentu, menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk kalian. Jadi orang Israel harus tahu bahwa di tengah-tengah mereka, pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem, telah membuat yang disalib oleh orang-orang jahat ini menjadi Tuhan bagi mereka yang menyalibkan. Baca itu data. 3. Sabar. Itu. Baca Kau- data 337, 38, 39 sampai 40. Nah, orang-orang ini panik. Baca nomor 40. Panik mereka. Apa yang harus kami lakukan kalau begini? Kok kami harus menuhankan yang kami salib? Dia kan manusia. Apa kata Petrus? Berilah dirimu bertobat dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Tapi di antara mereka ada yang menjadikan Yesus ini sebagai simbol perlawanan terhadap Tuhan. Makanya Yesus memberikan nubuat, waspadalah kepada iblis planos yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang-orang jahat penyesat ini memakai nama Yesus untuk mereka jual. Kalau dia pakai nama bom-bom, nama Edis, nggak laku. Sehebat-hebatnya Edis di mata kalian, kalian tidak akan mau menuhankan Edis. Tetapi Yesus namanya sangat luar biasa, sehingga ketika dijual untuk dituhankan, orang-orang pun meninggalkan Tuhan menuju menyembah Yesus itu. Itu fakta, itu real. Maka Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai keturunan ular beluda. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang ahli Taurat orang Farisi yang nyebrang lautan ketika keluar dari Yerusalem, agama apa yang didirikan? Jawab. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian begitu? Jawab dulu. Agama atau sekte yang dibangun oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, di luar golongan mereka, itu apa nama agamanya? Apa nama golongannya? Mana saya tahu. Nasorios. Roma 16:7 Karisten. KPR 11:26 Karisten. Itu jelas itu. Jadi agama yang dibangun oleh ahli Taurat, yang dibangun orang Farisi di luar Yerusalem adalah Kristen Katolik.
Katolik diprotes kemudian oleh orang-orang yang ada di dalamnya, lahirlah Protestan. Setelah itu Sabar. mungkin kurang bagi-baginya, lahirlah Pantekosta, lahirlah sekte yang lain, Mesianik, Ortodok dan seterusnya. Ortodoks dulu tapi Sabar. banyak Kamu tahu. sekali muncul kemudian sekte-sekte lain. Itulah biangnya kenapa tema ini diangkat. Islam Kristen yang selamat. Itu buktinya tuh. Yang Kamu tidak tahu selamat kenapa? adalah yang menjadi pengikut ahli Taurat. Kami umat Islam bukan pengikut ahli Taurat. Kalianlah saudaraku Kristen yang pengikut ahli Taurat. Jagalah dirimu dari api neraka. Yesus berkata Bukan demikian kata aku, kepada loh. ahli Taurat dan orang Farisi itu, seperti itu. Nah, orang Farisi dirikan agama di luar Yahudi, apa agamanya? Mereka itu paham akan firman Tuhan. Iya, lalu mereka membuat sekte baru di luar Yahudi, apa nama Bukan. sektenya? Mereka paham, tapi mereka tidak melakukan perintah. Betul, apa bedanya dengan Kristen hari ini? Salah. Kamu nggak Apa ngerti. bedanya? Tahu. Makanya Iman Yesus. tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ngerti? Iman tanpa akal hakikatnya gila. Oto. Iya, oto. Itu pasti tuh, itu pasti. Coba lihat Yesus. Coba lihat Yesus. Ketika dia mengajar, Kristen tak ada di sana, Islam tak ada di sana. Apa kata Yesus dalam Matius 7? Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Jangan kau berikan barang kudus kepada anjing. Kita ada di luar golongan. Kita dianggap, anjing dianggap babi. Maka ketika ditanya apa alasan Yesus, kenapa barang mutiara ini, yaitu adalah Torah, dan barang kudus ini, yaitu Injil, tidak boleh diberikan kepada babi dan anjing? Apa kata Yesus? Sebab dia akan menginjak-injaknya saja. Apa buktinya? Anda tahu, Anda pegang terjemahan Torah, ada kalian praktekkan, Anda injak-injak bukan? Dilarang makan babi, Anda makan babi. Kuduskan hari Sabat, Anda langgar hari Sabat. Jangan ada ilah lain, Anda pija-pija, Anda membuat anak Maria menjadi ilah baru. Coba apa fungsinya Torah Anda pegang? Apa Bacakan fungsinya ini, ajaran Yesus Anda pegang? Iya. Ada yang kamu lakukan. Iya. Ajaran Yesus, dengar. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Anda tahu itu kan? Itu kitab Anda kan? Anda pengikutnya bukan? Anda pengikutnya bukan? Anda yang memegang kitab itu bukan? Tapi apakah Anda mempraktikkan? Tidak. Siang malam justru kalian tidak mensatu-satukan Elohim, malah mentiga-tigakan, termasuk Yesus Anda Elohimkan. Paham sampai situ? Kenapa Yesus melarang murid-muridnya Bani Israel memberikan kitabnya kepada orang Kristen? Paham? Karena orang Kristen hanya akan meludahinya. Karena orang Kristen hanya akan menginjak-injaknya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kalian tahu itu, tapi kalian pijak-pijak. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kalian pijak-pijak. Semua kalian pijak, kalian injak-injak. Itulah kenapa Yesus melarang murid-muridnya untuk jangan melemparkan Taurat dan Injil kepada orang-orang Roma dan Yunani, termasuk kepada Anda. Catat itu baik-baik. Tahu si Paulus sama si Silas waktu dia di penjara. Kenapa? Mereka pun diikat, diborgol. Ya, celakanya dia. Tapi mereka kan Yesus sudah mengatakan, celakalah. Iya. Anda tahu itu celaka? Anda tahu kata Yesus maksudnya celaka? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Ya celaka, dipenggal. Jangan berkata-kata begitu. Saat dia mereka bernyanyi memuji nama Tuhan di situ celaka itu di penjara. Apa? Malang. Saat bernyanyi sial. Memuji nama Tuhan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Apa celakanya? Bonyok di pantek kemudian dia. Saat bernyanyi mereka di penjara itu, mereka penjara mereka bebas. Lalu penjaga penjara terheran-heran. Kok bisa? Para tawanan itu terbebas. Sampai dia mau bunuh diri. Lalu si Paulus berkata, jangan kau bunuh diri. Aku ada di sini. Aku adalah nabi palsu.
Jangan berkata yang sudah demikian. bertemu dengan Kristus palsu. Dia malah menolong penjaga Yesus sudah menubuatkan tahanan itu. Paulus itu. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Dia Celakalah engkau menolong wahai orang penjaga munafik, tahanan Paulus. itu. Engkau Dia menyeberangi menolong penjaga lautan, tahanan itu Paulus. karena dia Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Mentobatkan orang menjadi pengikutmu, Paulus. Kau jadikan mereka orang neraka, Paulus. Yang 2 kali lebih jahat daripada kamu, Kristen. Coba lihat. Apalagi Sampai dia mau menolong si siapa? penjaga pertahanan itu yang gara-gara dia gagal menjaga Gagal panen. para tawanan itu. Yesus berkata begini, Matius 24, 23. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kau pergi ke situ. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan melakukan tanda-tanda dahsyat, Paulus. Mujizat-mujizat, Paulus. Kekuatan-kekuatan, Paulus. Sekiranya mungkin dengan mujizat itu mereka menyesatkan banyak orang-orang pilihan juga. Apalagi nubuatan Paulus terkenapi. pernah digigit ular beludak. Ia kan bermujizat. Nabi-nabi palsu. Kalau kau mengatakan palsu. dia rasul palsu, Saudara, apakah bisa dia nggak mati? Saudara, waktu dia Bung, patok sama ular beludak. Coba, bagaimana itu? Bung, Yesus berkata, nabi palsu. Nabi itu apa? Apa? Dia bukan nabi, dia rasul. Nabi itu dalam bahasa Yunani itu prophetes artinya apa? Pemimpi, pelihat, peramal. Itu disebut nabi atau nevi dalam kaidah-kaidah orang Yahudi. Paulus itu adalah pemimpi. Paulus itu adalah pelihat. Karena dia melihat, maka dia mencatat apa yang dilihatnya sebanyak 13 buku. Di mana ada pelihat dia? Loh, kalau dia bukan pelihat, dari mana 13 bukunya? Dari mana 13 buku? Kalau bukan pelihat. Coba aku tanya kau. Siapa anak rohani dari Paulus? Timotius. Sama kamu. Gak tahu. Kurang ajar. Kau itu Yesus, Paulus itu bersalin dan melahirkan kamu. Anak rohani Paulus ada 2. Paulus itu bersalin dan anaknya kamu. Beda anak rohani sama anak kandungnya. Anak Paulus rohani. punya anak kandung. Anak rohani. Iya, kaulah anak rohaninya. Paulus itu bersalin melahirkan kamu. 1 Timotius, 2 Titus. Meong. Gak paham. Iya, ada 3 sebenarnya. Yang pertama Timotius, yang kedua Tikus, yang ketiga Meong. Tikus. Kau Warna Titus dan Titus. Ya mang. Meong tikus. Dan bagudu. Bagudu. Udah kembali ke tema. Jangan terlalu siksa dirimu, kawan. Ayo, bertobat. Yuk, mari kembali ke ajaran Yesus. Yesus itu pengasih. Dia menyayangi dan mengasihi kita. Yesus mengajarkan dirinya supaya kita percaya dia kalau dia adalah utusan Tuhan. Betul? Ada di Yohanes 14. Jangan kau bantah dulu ajaran Yesus, wey. Yesus ini. Dia mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dia Tuhan dan utusan. Kenapa? Bisa nggak kau tinggalkan Tuhannya? Kan sudah ada Tuhan langit dan bumi. Ngapain Yesus juga kau tuhankan lagi? Kau terlalu rakus kau. Cukup 1 Tuhan aja. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Jangan kau bawa ajaran pemimpi itu. Paulus sebagai pelihat, dia sudah diramalkan oleh Yesus sebagai pelihat palsu yang akan membinasakan.
Tolonglah. Siapa yang Kembali ke ajaran tanya Yesus. kau? Siapa yang memilih Paulus menjadi rasul? Iblis. Yang Iblis. datang dalam nama Yesus. Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan iblis? Iblis. Lalu siapa? Siapa yang menghampiri Ananias? Iblis. Iblis juga. Iya. Kalau iblis, Ah. bapak segala dusta itu siapa namanya? Iblis. Apa bisa iblis Bisa. membutakan Bisa. matanya si Paulus? Jangankan membutakan mata, menghilangkan biji pelermu, iblis bisa. Hei, Yesus berkata, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Iblisnya datang apa? Akulah Yesus yang kau Coba. aniaya. Kalau memang iblis yang demikian, Iblis datang memakai nama siapa menurut Yesus? Jawab, Oke. jujur. Iblis datang memakai nama siapa menurut Yesus? maka namanya Yesus ya kau bilang. Bukan menurut Yesus. Padahal di Alkitab, iya, padahal di Alkitab, Yesus pernah dicobai oleh iblis. Iya, Apakah- Yesus dicobai iblis, apalagi kalian. Yesus Sabar. aja dicobai. Kutanya Kata- sama kamu, apakah iblis itu menggunakan nama Yesus di situ waktu dia mencobai Yesus? Dia menggunakan nama penguasa langit dan bumi, betul? Mana ada? Nggak ada tertulis. Segala kerajaan angkasa, kerajaan tertulis. bumi, dan kemegahannya akan aku berikan kepadamu Iya. jika engkau menyembahku. Sebab aku iblis berkuasa Ya, berarti- memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Betul? Tapi dia bukan berkata, aku Yesus. Ya Iblis nggak nggak mungkin berkata dia mengaku demikian. Yesus kepada Yesus. Nanti ditampilin sama Yesus. Nggak berkata demikian. Yesus punya kuasa nampar iblis. Itu dia kan. Kalau kamu Iya. berkata, Jadi tidak mungkin iblis mengatakan, Yesus, aku ini Yesus loh. Tetapi kepada orang-orang yang setelah Yesus terangkat ke langit, iblis datang dalam nama Yesus yang kalian sembah di gereja itu. La haula wala quwata illa billah. Kutanya dulu samamu. Menurut Apa? Yesus, iblis datang memakai nama siapa? iblis pakai nama siapa? Ya, Mana saya tahu. Matius Waktu 24 nomor 4 nomor 5 Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada iblis penyesat, planos, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku. Nama siapa? Oke. Nama Pakai siapa? Nama Yesus ya. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, iblis datang merusak dan menyesatkan manusia dalam nama Nama Yesus kau bilang ya. La Coba. haula wala quwata Kutanya sama illa kamu. billah. Sekarang Pertama pertanyaannya kali- muncul. pertama kali Gereja manusia- didirikan di mana-mana dalam nama Oke. Pertama kali Yesus. manusia jatuh ke dalam dosa, dia di orang Taman Kristen Eden. menyebar ke seluruh dunia dalam nama Sabar, aku tanya. Yesus. Pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Rusuli Lubis, Andi Simon menyembuhkan penyakit orang-orang dalam nama Tar dulu. Gue tanya sama kamu. Yesus Kristus. Aku tanya sama kamu. Siapakah Akulah Yesus. yang menjatuhkan manusia ke dalam dosa di Iblis. Taman Eden? Iblis yang datang kepada Paulus. Di Taman Eden. Mana ada Paulus di Taman Eden? Iblis yang datang juga kepada Paulus ngaku Yesus. Aku tanya, pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, apakah dia menggunakan nama Yesus di Taman Eden? Ayo, jawab. Belum, tapi dia mengatasnamakan diri juru selamat. Di mana ada tertulis? Jawab. Di mana tertulis? Oke, dia mengatakan di Kejadian 3, kalau kau makan justru kau akan hidup kekal. Ya, Hidup kekal adalah ajaran juru selamat. Betul? Di mana tertulis ada namanya Yesus? Aku tanya dulu, aku tes IQ-mu. Ketika iblis datang dalam rupa ular tua, ular naga kepada Adam, dia datang sebagai juru selamat atau datang sebagai pembunuh?
pembinasa, keji. Dia tidak datang sebagai pembunuh, dia cuma menggoda. Matamu. Dia menggoda. Nenekmu kiper. Iblis Loh, iya. datang sebagai juru selamat. Tunggu. Tuhan mengatakan kepada Adam, Adam, seluruh tumbuhan binatang buah-buahan bisa kau makan, cuman satu jangan kau makan, jangan kau mendekati pohon buah pengetahuan. Bila mana kau makan, hari itu juga kamu akan mati. Ya. Iblis datang pura-pura jadi juru selamat. Apa katanya? Juru selamat. Dam. Bacakan ayatnya. Tunggu dulu. Adam, ya ular, aku mengatakan kepadamu, kamu harus makan. Sebab justru kalau kau makan, kau akan hidup kekal di Eden. Betul nggak iblis mengatakan begitu? Betul nggak? Tidak ada demikian. Matamu. Adam itu dibujuk oleh iblis untuk makan buah itu dengan iming-iming supaya tidak mati, supaya kekal di Eden. Bukan Adam yang dibujuk, tapi Hawa. Sama aja, ujung-ujungnya juga Berbeda. begitu. Nih, ku bacakan dalilnya samamu ya. Ku bacakan supaya kau paham. Nah, ku bacakan samamu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Tuhan Elohim melarang kami untuk jangan kami raba, nanti kami mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini iblis mau menyelamatkan bukan? Dengan mengajarkan itu. Itu bukan menyelamatkan. Iya, betul. Itu menipu. berpura-pura. Iya, betul. Itu Tapi cakupan, betul. Tapi dia berpura-pura ingin menyelamatkan bukan? Itu bukan menyelamatkan, itu menipu. Iya, tahu. Tapi dia berpura-pura ingin menyelamatkan bukan? Siapa bilang menyelamatkan? Itu bukan penyelamatan. Dia itu berpura-pura, tuyul. penipuan. Iya, tahu. Tapi dia berpura-pura ingin menyelamatkan supaya perempuan dan Adam itu kekal di Eden. Betul? Bukan. Justru mati. Baca dalilnya. Tetapi ular justru mati. Iya, tahu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kau tidak akan mati loh. Yang penting kau makan. Kau tidak akan mati. Ini tujuan iblis berpura-pura supaya mereka tidak mati kan? Ya. Lanjut. Berarti dia berpura-pura menyelamatkan bukan? Iya, lanjut ayat 5. Itulah yang terjadi kepada kalian. Iblis datang dalam nama Yesus berpura-pura jadi juru selamat kalian. Sadarlah saudara-saudaraku, sadar. Iblis datang kepada kalian berpura-pura bagi juru selamat dengan darah Yesus. Tadi kan kamu bilang Yesus. semua orang yang mengaku-ngaku pakai nama Yesus kan. Ini sadarlah weh. Kau kan bilang berkata demikian kan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kenapa menyesatkan banyak orang? Karena pengikut Paulus semakin banyak menyebar ke seluruh bumi, makin nama Yesus, semakin banyak orang yang disesatkan. Termasuk Anda disesatkan. Anda menyesatkan anak-anak Anda. Anak-anak Anda menyesatkan anak-anaknya. Begitu seterusnya. Banyak menyesatkan makin nama Yesus. Ini ayat 11. Ku baca firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk kau makan? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisi itu, dialah yang memberikan dari buah pohon yang kau berikan untuk kumakan. Terus kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ini ular itu yang memperdaya. Bukan perempuan itu bukan berkata Yesus itu yang memperdaya aku. Baik. Kalau kau berkata yang menggunakan nama Yesus, ayo. Kalau ular adalah iblis,
Ayo, Gantian. kau berkata ular itu Gantian. iblis. Gantian. Dan semua yang menggunakan nama Yesus adalah Gantian. iblis. Ayo. Gantian. Dengarkan saya. Pakai otakmu. Jangan kebencian. Lalu firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang itu? Iya. Ular itu yang memberikan kemudian kepadaku untuk memakannya. Sama. Ketika nanti Anda ditanya, siapakah gerangan yang mengajarkan engkau menuhankan aku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat dan seterusnya pakai namaku? Siapa yang mengajarkan itu? Kalian akan menjawab, Paulus, yang padanya datang makhluk mengaku engkau Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sama dengan cerita ini. Di mana? Adam Hawa terperdaya kemudian oleh iblis yang ngaku-ngaku juru selamat. Kalian pun terperdaya oleh iblis yang ngaku-ngaku juru selamat bernama Yesus. Oh. Sadar Tadi dong. perkataanmu kan tadi siapa yang mengaku-ngaku pakai nama Tuhan Yesus? Padahal Yes. Hawa di situ menggunakan kata ular, bukan nama Tuhan Yesus. Ular datang sebagai juru selamat. Ular datang sebagai juru selamat kepada Adam dan Hawa. Ular datang mengaku Yesus kepada orang Kristen. Apa bedanya cerita itu? Kalau kau Endingnya mengatakan, apa? Endingnya apa? Diusir kan? Keluarlah engkau dari Eden ini. Susah payahmu akan berusaha mencari hidupmu dengan tanah itu. Begitu juga Yesus, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sadar dong. Bagaimana seorang juru selamat kenapa diusir? Di mana otakmu itu? Diusir lah, diusir. Apanya? Itu kau bilang ular itu juru selamat. Kok bisa diusir? Seorang juru selamat dia itu menipu Adam. gagah dan perkasa, Dia maha menipu kuasa. Adam. Dia menipu Adam dan istrinya, berpura-pura sebagai juru selamat untuk menyelamatkan mereka agar kekal di Eden. Faktanya apa? Justru kekal mereka kemudian di neraka. Kekal mereka kemudian ketika mereka melakukan tanpa pertobatan. Begitu juga kalian. Di mana Begitu juga kalian. Perkataanmu yang berkata menggunakan nama Yesus, padahal di situ kalau iblis datang dalam nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkan manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Itu tidak mungkin ajaran iblis. Tapi kalau iblis datang dalam nama Yesus, iblis mengajarkan Yesus Kristus, Yesus yang datang kepada Paulus mengajarkan manusia menyembah kepada dirinya. Sekarang sembahan yang benar yang mana? Yesus Kristus atau Bapa Elohim yang ada di langit? Sembahan yang benar yang mana? Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu. Inilah ajaran iblisnya. Kamu diajarkan iblis menyembah dirinya, menyamakan Tuhan. Yesus yang kau samakan dengan Tuhan itu adalah iblis yang sembunyi di dalam cangkang bernama Yesus, isi dalamnya setan. Makanya kalian ketika ketemu Yesus asli kalian diusir. Enggak paham. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Enggak paham apa arti. Coba kutanya. Siapa yang mengutus Sang Firman itu hadir ke dunia? Pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi, yang mengutusnya ke bumi. Namanya orang Yahudi menyebutnya Hasem. Kami umat Islam menyebutnya Allah. Orang Kristen hanya nebeng saja. Nebeng di kitab Yahudi. Kristen itu tidak punya jati diri. Kristen itu penumpang gelap. Apanya yang tidak? Dalam dokumen Kristen. Ya, Kristen itu bilang penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap, bukan pengikut Yesus. Penumpang gelap Kristen itu, bukan pengikut Yesus Hamasiah. Apapun sektenya. Enggak ada. Nabi Musa bertanya kepada Yesus. Deritamu, Nabi Musa bertanya kepada Tuhan. Urusan saya. Dia bertanya. Intinya Kristen itu penumpang gelap, bukan murid Nabi Isa, bukan pengikut Yesus Hamasiah. Kristen itu penumpang gelap, apapun sektenya. Titik. Lawan saya pakai ilmu. Ya, apa lagi? Keluaran 3 ayatnya yang ke-14. Yong, bisa saya gantiin enggak? Ini dari yang jago, yang merasa dirinya bisa pasita, pasoto, pasintaki.
Ayo. Lalu Musa berkata Selama kepada Allah. kalian Kristen apapun sektenya, itu musuhnya Yesus. Gak ada urusan. Ini ayatnya yang Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan Nggak ada orang Allah. Israel dan berkata kepada mereka, Meong. Allah nenek Nggak ada moyangmu Allah. telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Tuh. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku Apalah yang orang telah ini? mengutus aku kepadamu. Akulah Itu dia. Akulah aku yang telah mengutus engkau kepadanya. Siapa itu? Tahu tidak apa artinya itu? Aku Nabi adalah Musa. aku. Nabi Musa diutus oleh Tuhan Elohim sebagai Tuhan untuk Fir'aun. Artinya ego-emi. Ego artinya apa? Emi artinya apa? Itulah aku adalah aku. Matamu. Ego-emi. Banyak cerita. Jadi sekarang nggak paham. permasalahannya adalah ketika saudara menuhankan Yesus, artinya Anda sudah lari dari ajaran Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu hanya ingin dikenal sebagai utusan. Tidak bisa keluar dari sana. Oh, Penyesatlah yang mengenal dia sebagai Tuhan. Betul? Yesaya 9, kau bilang utusan ya? Ini Matamu. masih Yesaya 9 itu untuk Hezekia. Jangan kau jilat-jilat kitabnya Yahudi. Oke, Yesaya 7. Oke, sabar. 14 itu untuk raja-raja Yehuda. Jangan kau bawa-bawa. Goy amang. Kenapa kau Dan bawa dibuat kitabnya hoax. Yahudi? Kenapa kau bawa kitabnya Yahudi? Kau tahu Nabi Yesaya itu? Dengar. Yang punya kitab saja tidak jadikan kitabnya Tahu untuk Nabi Yesaya? menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kau hanya modal terjemah, sama seperti Aldo tadi. Aldo Blokoduk. Itu Yang tidak ada ilmu, cuman model pasinta gay. Hanya mencari keuntungan di tengah hiruk pikuknya gereja Kristen. Tabrak-tabrakan satu sama lain. Hanya jualan buku. Sama saya dia nggak bisa apa-apa. Nol. Selamat siang Bang Suma, bisa dengar suara saya? Tidak bisa. Maju. Ayo Bang, silakan Bang. Bang Suma mengatakan bahwa Ya. Yesus itu bukan Tuhan. Oh, jelas dong. Utusan. Oh iyalah, kata Yesus bukan kata saya, dan itu kata dunia, itu kata ilmu pengetahuan. Jadi gini Suma, Gimana? ketika ada satu narasi yang dikatakan oleh Alkitab, Bible. seperti dalam Yohanes 17 ayat 3, Ya. yang mengatakan di situ Yesus adalah utusan, itu bukan berarti ketika dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan Yesus adalah utusan, bukan berarti dia bukan Tuhan. Kalau Zuma menarasi dalam Yohanes 17 ayat 3 yang mengatakan Yesus itu adalah utusan, buktikan kepada saya secara eksplisit bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Seluruh aspek yang ada pada Yesus itu bukti kalau dia bukan Tuhan. Firman. Kriteria gini Suma. Jadi gini, Justru kriteria tidak ada satupun pada diri Yesus yang membuktikan dia Tuhan. Yang membuat Bang Suma mempertahankan narasi Bang Suma sehingga Yesus itu hanya sebagai utusan. Padahal dalam ayat-ayat yang lain seperti dalam Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 20 ayat 28, Yesus dan murid-muridnya dari percakapan mereka membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah, baik dari perkataan Yesus itu sendiri
maupun para muridnya. Oke, Bagaimana saya jawab. semua mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Oke. Silakan. Pertanyaan gila ini. Oke. Sebenarnya Anda yang punya kewajiban, karena yang ada fakta di lapangan, Yesus manusia. Yang di lapangan dia ini manusia. Yang keluar dari rahim ibunya manusia. Yesus menurut Yesus manusia. Yesus menurut tetangga manusia. Yesus menurut sensus penduduk manusia. Manusia. Tapi gini, Suma. Tunggu. Bagaimana dengan Ketika murid-muridnya? semua mengatakan Tunggu. bahwa Yesus Tugas itu adalah manusia. Sabar. Tugas Maka, Andalah yang membuktikan pernyataan Suma bahwa yang Yesus itu mengatakan bukan Yesus manusia. itu adalah manusia. Tugas Anda sekarang buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan buktikan Yesus bukan manusia. Silakan gantian yang dibuka mute-nya. Dia Gantian. bangkit dari kematian. Di mana ada orang mati? Bangkit itu sifat manusia, bukan sifat Tuhan. Ketika dia bangkit sebagai manusia. Dia Coba aku makan ikan tanya. goreng, gugur, yang lain. Di mana satu orang yang pernah bangkit dari kematian? Mau Siapa? tidak ada satu-satunya dia. Tetap aja yang bangkit manusia, bukan Tuhan. Yang saya minta buktikan dia bukan Iya. manusia. Ada sejarah enggak manusia yang pernah bangkit dari kematian? Ada enggak sejarah? Buktikan Ada nggak kepada sejarah? saya Yesus bukan manusia. Oke, saya bisa buktikan. Silakan. Lukas 2 ayat 11, Yohanes 13 ayat 13, Lahir itu Yohanes bukti 20 dia ayat manusia. 28. Bukti dia membuktikan lahir bahwa Yesus itu itu bukti Tuhan. dia manusia. Lahir itu bukti kemanusiaan, bukan bukti ketuhanan. Gini semua. Gugur lagi. Kan sesuatu yang lahir itu bukan berarti bahwa dia itu adalah manusia. Monyet Bukan mau manusia. saja, Apa? Dia ketika dilahirkan. dia lahir, Gugur. apakah syarat kata lahir itu Mama, bisa disematkan kepada siapa saja sehingga dikatakan manusia? Ini kecacatan berpikir dari Bung. Suma. Aduh. Buktikan kalau Yesus Jadi, bukan manusia. apa yang dituduhkan Anda kasih bukti dia lahir. Suma Itu bukti terhadap kemanusiaan. Yesus, bahwa Tuyul. Yesus itu ada mungkin ya. Ini Suma mengatakan Yesus itu manusia. Padahal ketika malaikat Jibril menyampaikan saya minta informasi bukti, kepada Maria Bung. dan para Bukti kalau gembala Yesus bukan manusia yang itu lahir apa? itu bukan manusia. Mama. nih saya Ini kasih bukan bukti gereja nih. tempat orang-orang blow on. Saya bertanya, buktikan kalau Yesus bukan manusia. Kau buktikan dia manusia pula. Ya ini Yang kau katakan itu lahir itu bukti kemanusiaan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Apakah Karim. dirinya, apakah ya sesuatu yang lahir itu bisa dikatakan manusia? Harimau saja bisa lahir, tetapi tidak Lahir dikatakan sebagai manusia. harimau. Monyet lahir sebagai monyet. Yesus lahir sebagai manusia. Iya. Tuyul. Yang saya minta, buktikan kalau dia bukan manusia. Lukas 2 ayat 11. Di situ kan tidak ada kata manusia. Lahir Tetapi yang itu lahir kan sifat Tuhan. manusia. Kampret. Suma, kalau Suma terkungkung dengan satu kalimat yang namanya Host. lahir, Host. ya, sehingga Suma Host. mengatakan Lem bahwa mulutnya, yang lahir lem. itu Lem adalah mulutnya, manusia. enggak ada ilmu. Aku minta bukti, Domba bukti Yesus bukan manusia, malah dikasih bukti kalau Yesus itu manusia. Berat. Saya sudah bilang sama saudara-saudara, yuk kembali kepada settingan awal Anda dicipta, yaitu manusia yang sehat. Anda sudah terlalu jauh gila ini. Sudah terlalu jauh gila kalian. Ulaika kal an'am bal hum adallu. mengapa kau tidak percaya? Ini sama seperti ayat ini ya. Apalagi
Dan Kembalilah ke jalan yang meskipun Yesus benar. mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya Tidak percaya kepadanya, kalau dia itu Mesias. supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberian kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena Itu Yohanes Pembaptis, bukan Yesus di situ. ini Yesus. Yang Sedang- dibahas di situ Yohanes Pembaptis. Baca ayat Dia 40. berasal dari tunas kering, dari tanah kering. Tunas yang Dia bertumbuh telah di tanah membutakan kering. mata dan mendegilkan hati mereka, Oh, supaya Mama mereka E. jangan melihat dengan mata dan Weh. menangkap dengan hati, Meong. lalu berbalik. Meong. Yang dibahas di Yesaya 53 itu hamba. Hamba itu manusia. Gugur. Yang ku minta buktikan Yesus bukan manusia. Loh, kamu nggak tahu apa? Dia memang Jangan kau merendahkan bawa diri. matamu. Dia merendahkan diri, mengambil rupa Kau sebagai hamba. Kau, aduh, parah ini. Filipi 2 ayat 6 itu baca. Kulup lagi nanti kau kena. Filipi Lagi nanti 2. Baca nomor 9-nya. Baca nomor 11 yang Filipi 2 itu. Baca nomor 9. Baca nomor 11. Baca. Coba Filipi baca, 2. baca. Ya, nomor 9-nya baca. Ayat 6. Jangan, aku udah tahu nomor 9-nya coba. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan Allah meninggikan dia Meninggikan dan dia. Siapa Allah di situ? Siapa dia? Kamu nggak tahu apa arti Allah Enggak, itu? saya tanya siapa Allah di situ dan siapa dia di situ? Jawab. Yesus adalah Allah. Matamu. Loh, Kau gila memang kau ya. Yesus itu firman, tidak mempertahankan kemudian kemuliaannya, turun ke bumi mengambil rupa manusia sehingga Allah memuliakan oke. dia. Berarti nggak pernah baca Alkitab ini ya? Kubacakan. Nenekmu kiper, kau pula bilang begitu. Bisa-bisanya. Yesus itu Allah. La Nih. haula wala quwata illa billah. Yohanes 20. Pindah lagi ke sana. Filipi 2 dulu. Iya, kamu tuyul. kan nggak percaya Yesus itu Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Yohanes 20 ayat 28 ini. Ini waktu dia bangkit, nih ya. Thomas menjawab dia. Dia ini Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya. Berarti Yesus juga hantu ya? Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti Kata Yesus juga hantu. kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah Berarti Yesus mereka juga yang tidak hantu. melihat namun percaya. Berarti Yesus juga hantu. Dia Tuhan dan Allah. Berarti Yesus juga hantu. Siapa bilang dia hantu? Ketika Yesus tiba-tiba berjalan di atas air, murid-muridnya teriak apa? Hantu! Hantu! Siapa bilang? Hantu! Mereka memang mengira waktu itu Ketika Petrus, Thomas mencolok lambungnya, maka dia kaget mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Betul kan? Berarti dia Allah katamu. Nah, berarti ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka teriak-teriak, "Hantu, hantu!" Berarti Yesus hantu, gitu. Coba. Nih. Markus 6 nomor 49. Kalau dia hantu, faktanya murid ini mengatakan hantu. Berarti dia hantu. Hei, kau bilang dia Tuhan karena Petrus, karena Simon mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Oh, dia Allah. Ya sudah kalau begitu, ketika dia berjalan di atas air, murid-muridnya melihatnya dan berteriak, "Hantu! Hantu, paman! Paman, Iya. hantu!" Berarti Yesus Oke, hantu. kau bilang hantu ya. Berarti Yesus hantu. Ya, ini. Tentang Yesus hantu. kebangkitannya nih ya. Woi, Matius 20 Matius lagi Yohanes 20 Jawab dulu. Berarti Yesus hantu? Enggak. Loh, murid-muridnya teriak hantu.
Markus 6:49, kubacakan dalilnya. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, "Ha, ha, ha, hantu, hantu, hantu." Ya, ini lihat ini ya. Berarti Yesus hantu. Kata dia hantu ya. Hei. Ini waktu dia bangkit. Dia bangkit ini. Berarti dia hantu. Lihat ini. Kalau hantu nggak punya daging kan, nggak punya Lah, tubuh. kenapa dia murid-muridnya teriak? Sabar. Kalau kamu mengatakan Yesus hantu, dia nggak punya daging, nggak punya tubuh ya. Nah, sekarang Nih. pertanyaannya, apakah Bapak punya tubuh, punya daging? Bapak itu roh. Iya, Bapak itu berarti roh. Yesus bukan Bapak, tuyul. Memang Yesus bukan Bapak. Siapa Ya. mengatakan Yesus itu Bapak? Itu katanya Allah. Mereka itu satu hakikat. Berarti hantu juga. Ngerti nggak satu hakikat? Berarti hantu juga. Hantu itu kan roh. Bapa, Hantu juga Firman, roh. dan Roh Kudus itu. Iya, roh. Hantu roh satu. tidak. Hantu roh tidak. Ini kubacakan. 1 Yohanes. Hantu roh tidak. Kok hantu? Ini ya. Roh tidak hantu itu. Ya itu roh tapi kan mereka juga kubacakan ya. Mereka percaya kepada Tuhan tapi mereka hantu itu percaya kepada Tuhan tapi mereka gemetar. Mereka itu percaya kepada Tuhan tapi mereka gemetar. Hantu itu percaya kepada Tuhan tapi mereka gemetar. Dengar dulu. Bapak roh, hantu roh. Yesus daging, Bapak bukan daging. Berarti lebih tepat teriakan muridnya dengan korelasi imannya Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, Tuhan itu roh, murid teriak melihat hantu. Berarti Yesus itu memang hantu karena pada diri Yesus ada roh. Kubacakan ini. Murid sudah benar. Handuk. Salah. Hantu. Memang hantu juga percaya kepada Tuhan, tapi mereka itu gemetar. Yakobus 2 Tidak lain yang ayat mereka sembah Ini yang aku adalah bacain dari ini ya. iblis yang durhaka. Yakobus 2 ayatnya yang ke-19. Iblis hantu. Ini. Hantu. Engkau percaya bahwa Tuhan hanya ada satu Allah saja. Udah, Itu baik. kembalilah ke rumah, kembali ke rumah. Tetapi setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Itu dia. Kembali ke rumah, kembali ke Setan-setan pun awal. percaya kepada Allah, tapi Anda mereka diciptakan gemetar. begitu sempurna. Itu dia. Diberi akal, jangan menyembah kepada iblis, kembalilah kepada jalan yang lurus. Hati-hati, Yesus berkata, waspadalah kepada pelanos Jalan yang yang datang lurus. kepadamu memakai Di manakah namaku. jalan yang lurus? Anda tahukah di mana jalan yang lurus? Jalan lurus itu percaya Yesus itu Rasul utusan Tuhan, jangan Tuhan. Itu jalan Ada bengkok itu. tertulis di Jadi saya simpulkan, Islam itu adalah selamat, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang diusir nanti oleh pengikutnya sendiri. Kristus yang diimani oleh orang-orang Kristen sehingga Yesus mengusir mereka dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pengikut Kristus yang palsu. Aku tidak mengenal kalian. Kalian mengobati dengan menggunakan namaku, itu bukan aku. Itu fakta. Jadi Islam atau Kristen yang selamat, udah jelas, yang selamat itu adalah Islam, karena Islam sendiri artinya selamat. Saya kira begitu dari saya. Saya persiapan untuk zuhur. Silakan diambil alih guru-guru yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, host. Ya, selamat siang. Sebentar dulu. Bang Goto, Bisa monitor Bang Goto. diskusi sama Bang Zuma sesuai dengan tema.
Bang Oke. Soma dulu sebentar ya, kita gantian. Ya. Ya, silakan. Jadi gini, Apa yang kamu Bang tanyakan? Goto, sesuai tema siang hari ini, di mana host mengangkat tema yaitu Islam atau Kristen yang selamat. Nah, apa yang mendasari dari teman-teman kita dari Muslim sehingga mengangkat tema ini, baik dari perspektif Islam maupun Kristen? Silakan. Oke. Jadi ya, kita mulai saja dari hal yang kecil ya, dari ilmu linguistik ya, atau tata bahasa gramatikal ya. Dari kata Islam saja, kita sudah tahu bahwa Islam itu selamat. Kenapa? Karena Islam itu berasal dari kata aslam, itu selamat, salama, atau salam, salom, selamat. Dari etimologi kata saja, Islam sudah berarti selamat. Sementara Kristen itu berarti pengikut Kristus. Pengikut Kristus ya belum tentu selamat. Tapi Islam dari etimologi kata saja, dari asal usul kata sudah dipastikan selamat. Kenapa diucapkan setiap hari? Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Kenapa seperti itu? Karena Bible Anda sendiri, Yosua Mesia yang Anda sebut Yesus, sudah menjanjikan Islam. Banyak ayatnya. Contoh Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Yesus menjanjikan kalau Anda lari ke teks original, ya, terutama teks Aramaik, Ibrani ya, atau Yunani, Anda akan paham bahwa Yesus Kristus, Yosua Mesia yang Anda sebut Yesus, menjanjikan Islam. Saya belum bicara data budaya, saya belum bicara data sejarah. Ini baru dari kata etimologi kata. Kenapa Nabi Salomo menubuatkan Islam, menubuatkan sosoknya Rasulullah dengan mengatakan hikmatakim bahul Muhammadin sayyidi besaradi berut Yerusalem. Kenapa Nabi Salomo yang mengucapkan itu? Salomo berasal dari kata Salom. Sekali lagi, Salomo berasal dari kata Salom yang artinya selamat. Islam dari etimologi kata saja, Anda Kristen dengan Islam beda jauh. Islam berasal dari kata selamat. Izin Pak. Sementara kalian bukan. Paham ya? Tahan sedikit lagi Bang, tahan sedikit lagi karena Anda ini bukan Anda yang bertanya, ini teman Anda. Tahan ya. Tadi Bapak berkata Oke, tahan. Salomo Nabi. Sebentar. Tahan Bang, tahan. Jadi, Ya. giliran saya. Jadi gini, ketika saya bertanya ya tentang tema hari ini mengenai kata Islam atau Kristen yang selamat, apa yang mendasari? Nah, sesuai dengan penjelasan Iya, ini saya dari jelaskan Bang tapi Goto, Anda potong. Saya jelaskan sesuai ini tapi penjelasan temanmu dari Bang potong. Goto bahwa Iya, tahan, saya ngerti, saya Ya. paham Bang, saya paham maksudmu. Saya paham, tapi kan saya belum selesai menjelaskan, kalian sudah potong. Saya baru memulai dari disiplin ilmu linguistik. Sekali kawan-kawan ya, saya itu selalu berbicara ilmu pengetahuan, disiplin ilmu. Kenapa? Karena saya menawarkan Islam dengan ilmu pengetahuan. Ya, kenapa? Karena Islam diajar berpikir dan berpikir untuk mengenal tanda-tanda kebesaran Allah. Menurut Islam, orang yang berpikirlah yang akan selamat. Itu menurut Islam, bukan menurut agama Anda. Saya mulai dari disiplin ilmu gramatikal. Oke, tahan dulu Bang. Saya mulai dari disiplin ilmu gramatikal bahwa Islam itu artinya selamat. Dari kata selamat, kalau bahasa Indonesianya dari kata aslam, islama, salama, salam, Islam. Nah, saya mulai dari disiplin ilmu gramatikal. Oke, paham ya? Nah, sekarang Anda bertanya, apa yang mendasari, kan begitu? Iya. Yang mendasari banyak. Contoh, kalau nabi-nabi lain diutus untuk umatnya, Musa diutus untuk orang Ibrani, untuk orang Israel. Begitu juga Yosua Mesia dalam Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya, ada kata hanya di situ, untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi Islam, Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inna fi hasa la balagha likum min abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an menjadi petunjuk yang benar dan lengkap bagi orang yang menyembah Allah, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam. Dasar inilah dari kata rahmat. Rahmat itu sinonimnya, kalau Anda bariskan ya, sinonim dari kata rahmat itu dia akan nyambung ke kata selamat. Beda kutukan.
Kalau kutukan itu bukan sinonim dari kata selamat, tapi antonim, berlawanan secara realita. Tuhan Anda kan dikutuk di kayu salib. Beda kami, Nabi kami diberikan, disampaikan pesan bahwa dia inilah, kami mengutus dia inilah sebagai rahmat sekalian alam. Rahmat itu sinonim secara realita dengan selamat. Beda dengan kutukan. Itu dasar yang kedua. Dari disiplin ilmu linguistik, Islam sudah berarti selamat. Kan begitu. Dari disiplin budaya, Islam sudah berarti selamat. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari disiplin ilmu sejarah, Islam juga selamat. Kenapa? Karena Islam melestarikan ajaran para nabi. Di mana ayatnya? Surat An-Nahl 123. Zumma wa inna ilaika lanittabi milata Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Rasulullah, ikutlah milah Ibrahim, yang seorang hanif, yang seorang berserah diri kepada Allah, tidak termasuk golongan orang musyrik. Jadi dari 3 disiplin ilmu, dari disiplin ilmu linguistik, Islam selamat. Dari disiplin ilmu budaya, Islam selamat. Bayangkan, dari disiplin ilmu sejarah, Islam selamat. Anda mau tanya Islam dari disiplin ilmu apa? Tetap ujungnya selamat, finalnya selamat. Nggak saya katakan Islam scientifically proven. This is the real key to heaven, namely the Quran. Siapa yang mau bantah ini? Ketika saya debat dengan akademisi Kristen, terakhir saya debat dengan akademisi Kristen, beliau dari Fakultas Hukum, ya. Ada yang semester 7, ada yang masih semester 1. Nggak mampu mengargumenkan bahwa Yosua Mesia, yang kalian sebut Yesus, bahkan Paulus, tidak mampu mengargumenkan bahwa agama yang mereka bawa itu ujungnya atau sinonimnya antara selamat dengan rahmat tidak bisa disambungkan dengan baik. Kenapa? Karena satu berbicara pembatalan hukum Taurat, satu berbicara menggantikan hukum Taurat, satu berbicara kasih karunia, satu berbicara kutukan. Jadi ajaran dalam kitab Anda itu tidak nyambung, hingga tidak mencapai final konklusi atau final answer kata selamat, karena ajarannya bertentangan. Itu poinnya Bang. Tidak sama Al-Quran 114 surat dari Al-Fatihah hingga ke Anas semua berbicara selamat, nyambung secara literasi. Jadi narasi Di multi itu minta tolong dihapus di Dell teman-teman. HP saya lagi berat ini. Lanjut Bang Yom. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arif, Gurunda, Bang Suha, Salam. Bang Baal, Ya, Bang Raja begitu Bintang, panjang MC. narasi Iya, lanjut. yang disampaikan oleh Bang Goto mengenai dasar dari tema yang diangkat oleh teman-teman kita pada sore yang indah ini. Ketika Bang Goto mengatakan bahwa Islam itu arti selamat, perlu Bang Goto ketahui bahwa bahasa itu merupakan sesuatu yang netral kepada siapa saja. Ya. Apakah satu kebenaran itu kita bisa menerima ketika ada satu pernyataan dari satu pihak, sehingga narasi yang disampaikan Bang Goto itu merupakan satu pembuktian suatu kebenaran yang mutlak? Orang bisa saja mengatakan saya selamat sesuai dengan narasi kita masing-masing, tetapi bagaimana pembuktian? Apakah pernyataan Anda itu bisa dipercaya atau tidak? Ya. Kalau mau dihubungkan dengan tema siang hari ini, Islam atau Kristen yang selamat, tentu kalau berbicara dari pihak Kristen, kami bisa mengklaim bahwa kami yang selamat. Ya, demikian juga dengan Bang Goto tadi. Bang Goto mengklaim bahwa Islamlah yang selamat. Tetapi mana bukti bahwa keselamatan itu dimiliki oleh Islam atau Kristen? Kalau Bang Goto mengatakan bahwa Islam itu selamat karena kata Islam itu menjamin bahwa pengertian dari Islam itu selamat. Nah, bagaimana mungkin Bang Goto menarasikan seperti itu, padahal dalam Maryam 70 sampai 71 di situ Al-Quran mengatakan dalam surat Maryam 19, selanjutnya sungguh kami mengetahui orang yang masuk neraka dan tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Bagaimana mungkin seseorang ya yang mendatangi neraka itu bisa keluar kembali dari neraka itu?
itu sesuatu yang nonsens, itu sesuatu yang mustahil. Bahkan dalam hadis Muslim 4936, demi saat jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Artinya, sesuai dengan hadis Muslim, sekalipun orang berbuat kebaikan, namun orang tidak berbuat kejahatan, tetap kita akan mendapat penghukuman sesuai dengan hadis Muslim 4936. Apakah narasi dari Bang Goto tadi itu membuktikan bahwa Islam itu benar-benar dijamin oleh keselamatan? Nah, beda dengan perspektif dari Kristen. Yesus sudah membuktikan bahwa sampai saat ini dia ada di sorga. Dan itu disaksikan ketika dia terangkat di sorga. Ada 120 murid yang menyaksikan bahwa Yesus itu terangkat ke sorga. Dan dia akan turun kembali sesuai dengan janjinya. Nah, kalau kita komparasi dengan Al-Quran, siapakah tokoh yang ada dalam Al-Quran sudah ada di sorga saat ini? Itu bisa dibuktikan dalam Al-Quran. Kalau Bang Goto bilang ada, silakan Bang Goto. Sementara Anda tidak belajar dari bahasa Indonesia saja, kata masuk dan mendatangi itu berbeda. Apakah dia bermakna leksikal, dinotasi, atau konotasi? Itu yang Anda tidak pelajari. Anda coba memelintir, memframing Al-Quran, sementara Al-Quran bukan terjemahan bukan Al-Quran. Tapi saya akan ikuti narasi Anda ya, karena Anda mencoba memframing dengan terjemahan, padahal terjemahan bukan Al-Quran ya. Dalam ilmu gramatikal ya, itu ada 3 pembahasan besar untuk pemecahan masalah. Ya, dalam satu narasi, satu kalimat ya, yang disampaikan melalui kalimat itu, apakah deskripsinya itu bermakna leksikal, denotasi, atau konotasi? Kan begitu dalam ilmu gramatikal. Anda menyampaikan satu ayat, satu surah tanpa Anda meneliti apakah dari sisi gramatikal itu dia bermakna konotasi atau denotasi. Anda senak perut Anda menafsirkan kitab orang. Kalau Bible Anda tidak perlu ditafsirkan karena sudah bahasa Indonesia. Itu poinnya. Sekarang, kalau Anda mau samakan kata mendatangi dengan masuk, ketika Anda masuk ke rumah Anda, apakah Anda bisa keluar? Bisa. Sama ketika saya mencoba mengikuti narasi Anda, apakah mendatangi neraka? Bisa keluar? Bisa. Tapi Anda bilang itu bullshit. Itu asumsi Anda, klaim Anda. Tadi saya sudah menyampaikan dengan jelas dari disiplin ilmu budaya, gramatikal, sejarah. Karena Islam menjawab seluruh pengetahuan. Masalahnya Anda menafsirkan seenak perut Anda tanpa mempelajari baik ilmu gramatikal. Nah, itu poinnya satu ya. Nah, yang kedua, Anda katakan bahwa Islam belum selamat, agama kami selamat. Dalam Bible Anda saja bertabur ayat mengatakan Anda belum tentu selamat. Semua manusia akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Contoh ya, contoh ini kata Yesus ya. Dalam Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, garis bawahi, pada waktu itu, pada waktu kiamat datang kedua kali. Semua orang akan dibalas menurut perbuatannya masing-masing. Ini yang digenapi oleh Al-Quran. Begitu indah Al-Quran menggenapi dalam surat Taha ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zata'atiyatun akadu ukfiha litusakulu nasim bima tasa. Hari kiamat itu sungguh akan datang. Kami merahasiakannya agar setiap orang dibalas menurut perbuatannya masing-masing atau apa yang dia usahakan. Selesai. Dan Yesus ketika dia bertemu Yohanes di Pulau Patmos, dia pun mewahyukannya ulang. Wahyu 20 ayat 12. Tidak ada orang yang dijamin oleh keselamatannya, dijamin oleh Yosua Mesia. Tidak ada sama sekali. Karena Yosua Mesia dalam Wahyu 20 ayat 12 dia berkata apa? Aku melihat orang kecil dan orang besar berdiri depan tahta Allah. Lalu dibukalah semua kitab, lalu dibukalah satu kitab kehidupan. Dan semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Itu Yosua Mesia. Tapi kalian
melanggar, melawan Bible kalian, melawan perkataan Yosua Mesia. Yosua Mesia tidak pernah menjanjikan keselamatan. Kenapa? Keselamatan itu anugerah Allah. Tadi si Meong tadi bawa sola, saya ketawa-ketawa. Anda membawa sola 5 pilar dasar iman Kristen Protestan, tapi Anda tidak ngerti bahwa kelima sola dari Martin Luther, mulai dari sola scriptura, sola gratia, sola fide, sola solideo, sola Christus, mengatakan bahwa Yesus itu tidak menjamin keselamatan. Yesus hanya perantara. Anda tahu arti sola Christus dari kelima sola itu? Kristus satu-satunya perantara manusia dengan Allah. Di mana dasarnya? Kisah Rasul 2 ayat 22. Apa dikatakan Petrus di situ? Jelas sekali. Hai orang Israel, dengarlah hai orang Israel. Yang kumaksudkan ialah Yesus orang Nazaret, yang telah dinyatakan kepadamu mulai tanda-tanda melalui mujizat-mujizat yang dilakukan Allah. Garis bawahi, yang dilakukan Allah melalui perantaraan Yosua Mesia, Yesus, yang ada di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Itu dasar Martin Luther mengarang atau menyampaikan pesan 5 sola itu. Tapi kalian memelintir-melintir dengan apa? Ajaran bapak-bapak gereja. Pahamnya kalau Islam sudah jelas. Saya sudah jelaskan tadi dari ilmu budaya. Kata rahmat dari ilmu budaya. Jelas sekali bahwa Islam turun di budaya Arab. Nabinya diberikan kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sementara Yesus Anda hanya diutus untuk umat Israel. Sebentar. Jangan lama-lama, Bang Duto. Tapi kenapa kau mengatakan? Ya sebentar Meong, sebentar, saya sapa dulu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz Tata. Nanti saya tanya balik ke Yogdoran ya. 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 Jadi gini. Saya tanya balik ke Yogdoran. Anda bilang bahwa bentar. Bahwa Anda sudah dijamin masuk surga orang Kristen. Coba tunjukkan ke orang Kristen satu saja yang sekarang ini sudah masuk surga. Silakan. Dan penjahat yang ada di sebelah kiri. Ketika dalam proses penyalipan, Yesus sendiri mengatakan bahwa hari ini engkau bersama-sama denganku di Taman Firdaus. Kata Firdaus di sini merujuk kepada sorga, yang itu taman Tuhan. Bahkan Lazarus dalam empat kitab Injil membuktikan bahwa Lazarus ada di sorga, duduk di pangkuan Bapak Abraham. Apakah itu tidak bisa membuktikan bahwa Lazarus dan penjahat yang ada di sebelah kiri tidak masuk surga? Padahal narasi Alkitab mengatakan bahwa mereka ada di surga. Nah, saya mau tanggapi pernyataan dari Bang Goto tadi yang mengatakan dalam surat Maryam 70 dan 71, di situ keberatan dari Bang Goto kata mendatangi. Padahal kalau kita melihat Bang Goto dalam ayat 70 di sini dikatakan selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Kata mendatanginya ini ada di ayat 71. Tetapi kata masuk di sini ada di ayat 70 tadi. Bagaimana Bang Goto menolak narasi yang disampaikan oleh Maryam? Iya. Jangan diulang-ulang yang dulu. Silakan Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Diulang-ulang saya perhatikan ya. Silakan Ustaz Tata. Tunggu Pak Ustaz Arif. Dulu kalau saya kesempatan bicara saya turun ya. Karena ini belum selesai ya. Jangan dilempar dulu ke orang, Bang. Ya, jangan dilempar dulu. Saya tadi sudah katakan, perbedaan antara kata masuk, mendatangi dengan dihukum itu berbeda, Bang. Seorang mendatangi satu penjara, belum tentu dia masuk penjara, belum tentu dia dihukum. Saya mendatangi kantor polisi ada penjaranya. Belum tentu saya masuk, saya melihat orang di penjara itu, saya di penjara. Karena antara masuk, mendatangi dengan dihukum itu berbeda secara realita. Saya datangi neraka, betul, tidak ada masalah. Tapi apakah saya dihukum di neraka? Belum tentu. Saya mendatangi neraka juga mungkin saja saya lihat Anda di dalam neraka sebagai orang kafir, seperti yang tertuang dalam Matius 25:41. Kan begitu. Jadi Anda ini memaksakan narasi yang Anda tidak mengerti secara gramatikal. Mendatangi masuk belum tentu terhukum. Anda datang ke penjara menjenguk
saudara Anda di penjara, belum tentu Anda di penjara. Belum tentu. Karena Anda cuma datang ke penjara tapi tidak masuk dihukum dalam penjara. Itu dari gramatikal, dari ilmu gramatikal tata bahasa, tapi Anda tidak memahaminya dengan baik. Ya. Kalau dalam literasi Islam, betul kami mendatangi neraka, tidak ada masalah. Tapi kami mendatangi bukan dihukum. Kami hanya melihat apakah Anda. Seseorang ketika masuk Bisa dipahami, Bang, ya? mendatangi neraka. Ini saya bicara, tahan dulu Bang, ganti-gantian kita. Dengan satu analogi yang disampaikan oleh Bang Goto, bagaimana kita berkunjung. Bukan analogi, saya tidak bicara Itu analogi di berbeda. sini Bang. Aduh. Berbeda Saya tidak konteks. bicara analogi di sini. Saya tidak bicara analogi, saya bicara realita. Kalau Anda datang ke penjara, apakah Anda masuk penjara? Saya tanya, pakai logika Anda. Kalau Anda datang ke penjara, apakah Anda masuk penjara? Bang Goto gini. Anda datang melihat penjara, belum tentu Anda masuk penjara. Siapa tahu Anda cuma menjenguk, sama dengan saya. Siapa tahu saya hanya menjenguk Anda dalam neraka. Bagaimana kalau saya hanya melihat Anda? Saya mendatangi Anda, saya melihat orang Kristen di neraka. Bagaimana? Oke. Kira-kira. Kalau dalam surat Maryam 70 dan 71 seperti apa yang dinarasikan oleh Bang Goto, maka dalam hadis Muslim 4936 yang berkata, demi zat jiwaku yang di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Artinya surat Maryam 70 dan 71 sinkron dengan hadis Muslim. Oh, kalau Anda tanya itu, tunggu Bang, kita tiktokan saja sedikit lagi karena saya mau duhur ya. Sedikit lagi. Kalau manusia Anda berbicara menyambungkan narasi itu, tidak ada masalah. Kalau saya sambungkan Tuhan Anda di neraka. Apa dikatakan dalam Galatia 3:13? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Siapa yang terkutuk? Yesus. Sementara dalam Bible Anda, sinkron dengan Matius 25 ayat 41, semua orang terkutuk masuk dalam neraka. Berarti Tuhan Anda masuk dalam neraka. Anda mencoba mensinkronkan sesuatu yang Anda tidak mengerti. Yesus menjadi kutuk, berarti dia terkutuk. Kalau begitu, menurut Bible Anda, Yesus itu masuk neraka. Terkutuk, Matius 25:41. Dari kamu Bang Goto. Nah, sudah enggak usah bicara Bible, Bang. Anda ini mau framing Al-Quran, tahan dulu, Bang. Anda mau framing Al-Quran, tapi tidak baca Bible Anda. Kalau manusia masuk neraka wajar. Yang tidak wajar itu Tuhan masuk neraka. Karena Anda cuma mencoba mensinkronkan. Anda memaksa narasi Anda, sementara narasi saya Anda tidak mau terima. Anda memaksa saya menerima narasi Anda. Paham ya? Oke, jadi sekarang sebelum saya lari ke Ustaz Tahta, ya, dia memaksa kita masuk neraka. Oke lah, wajar manusia masuk neraka. Tapi Anda, Tuhan Anda masuk neraka. Jelas ya? Galatia 3:13 sinkron dengan Matius 25:41. Oke, silakan Ustaz Tahta. Silakan lanjut. Sabar, itu apa? Biasakan kalau orang lagi menanggapi diam, seperti Bang Goto tadi kan Anda bicara Anda diam gitu. Tetapi apa saya sedikit ya Ustaz Tata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu host di sini masuk duhur ya. Nanti. Oke, langsung di mute aja, Bang Goto. Oke, saya sampaikan dulu ya bahwa Yesus itu memang di neraka. Kalian salah, pada saat itu memang belum ada GPS ya, maaf ya. Kalau orang melihat katanya Yesus ke surga gitu kan, padahal tertutup awan-awan di situ kan, tidak ada yang bisa melihat surga karena tertutup awan-awan. Jadi itu ini kalau kita pakai Yesus ya, ini Ustaz Tata sedikit aja ya, Yesus di neraka ya. Kita pakai data Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan framing atau menghujat ya. Tetapi Yesus di neraka. Ini saya baca ya, Markus 15 ayat 28. Ini saya bacakan ya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang yang durhaka. Siapa ia? Yesus. Jadi Yesus ini akan terhitung di antara orang yang durhaka. Apa itu terhitung? Gampang kok. Gampang sekali Bible ini. Apa terhitung? Coba kita cek. Apa arti terhitung? Yesus terhitung dari orang-orang durhaka. Terhitung itu ialah termasuk dalam hitungan. Jadi di sini Yesus ini masuk dalam hitungan orang-orang durhaka, maka Yesus masuk neraka. Kalau Yesus di sorga itu kan klaim, padahal tidak ada yang pernah melihat ke sorga. Lalu bagaimana ini Baal kok cuma satu datanya? Kalau Yesus itu terhitung dari orang durhaka, ya memang demikian bunyinya. Kita tidak boleh menafsir. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan premi atau menghujat. Yesus akan terhitung di antara orang-orang yang durhaka. Jadi Yesus memang terhitung orang-orang yang durhaka. Karena apa? Karena Yesus berkata gini ya, bukan kata saya teman-teman. Karena Yesus ketika itu ada yang pernah masuk surga, terbukti orang yang disalib sebelahnya masuk surga. Yesus sedang berdusta.
Maaf ya, Yesus sedang berdusta di situ. Makanya yang disalib ini bukan Yesus itu, tapi iblis itu ya. Tetapi Yesus sedang berdusta. Karena apa, teman-teman? Yesus berdusta. Bahwa katanya hari ini engkau akan bersama aku di Taman Firdaus. Nah, itu klaim Anda. Itu dusta. Karena apa? Bahwa kalau Anda membaca ayat lain, ternyata Yesus masih 40 hari di bumi, belum naik ke surga. Setelah penderitaan dan kebangkitannya, Yesus Kristus berulang kali menampakkan dirinya kepada para rasul selama 40 hari. Baru terangkatlah dia. Padahal dia dikatakan pada saat penyaliban pada hari ini juga dia bilang, Yesus berdusta. Berarti memang itu tidak terjadi. Belum ada yang di surga. Terbatalkan. Lalu di mana lagi Yesus di neraka? Ini bukan kata saya. Baal tidak boleh menafsir. Sebelum ke Ustadz Tata tadi karena saya ada peringatan dari TikTok. Baal kamu diam saja. Kita baca sedikit ya teman-teman. Yesus di neraka. Ini bukan kata saya teman-teman ya. Ini baca Anda di Matius 5 ayat 22. Kata Yesus yang asli ini, bukan Yesus yang disembah oleh Kristen ya. Ada dua Yesus maksudnya. Siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi siapapun yang berkata bodoh harus masuk neraka. Dia bilang. Lalu Anda baca di sini teman-teman, di Lukas 24 nomor 25, Yesus berkata, "Hei kamu orang bodoh." Berarti Yesus masuk neraka. Makanya benar kalau Galatia 3 nomor sabar dulu Bang. Makanya benar Galatia 3 nomor 13 Yesus ini dibakar di neraka karena memang dia terkutuk. Ini sesuai ya. Jadi di sini Yesus ini di neraka. Tolong di iman Kristen dirubah bahwa Yesus di sorga ini waktu itu belum ada GPS. Ya belum ada GPS jadi kira masuk sorga padahal dia lari belok ke neraka. Karena apa? Dia bilang yang berkata bodoh harus masuk neraka. Yesus berkata bodoh kepada orang-orang. Mata anjing dan lain-lain. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tadi dikatakan ada yang telah masuk sorga katanya. Itu yang disalib. Itu ternyata tidak. Yesus di situ sedang berdusta katanya. Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Taman Firdaus. Ternyata Yesus masih di bumi 40 hari. Setelah itu terangkat ke sorga katanya begitu. Ternyata dia di neraka. Itu ya teman-teman. Silahkan Ustadz Tata dilanjut. Saya hanya menyampaikan edukasi ke teman-teman Kristen. Jangan sekali-kali lagi data ini tidak perlu ditanggapi. Sudah jelas clear Yesus di neraka bukan di surga. Terima kasih. Silakan Ustadz Tata. Oke, Mbak. Saya balas ya. Ya, saya Di situ semua manusia akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Maka Allah akan menarik orang-orang yang durhaka kepada Allah. Caranya apa? Ayat 71 itu melewati jembatan yang jembatan ini ada di atas neraka kayak gini. Jadi seseorang akan melewati ini. Nah, yang bisa melewati ini cuma 72. Summanu najjil ladina taqaw, orang bertakwa dua. Jadi ayat ini tunggu. Ayat 71 ini Bang ya. Seseorang akan melewati Sirat. Sirat ini di atas neraka. Dan 72-nya yang bisa melewati, kalau bisa melewati ke surga ini. Nah, berarti orang Kristen yang ke neraka ini karena orang Kristen tidak ada di 72. 72 ini Allah hanya menyelamatkan orang yang bertakwa. Apa takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Ya, justru ayat ini Kristen ini yang masuk neraka ini karena semua manusia akan melewati ini. Dan ayat 72-nya cuma Islam yang bisa melewati. Ya ke surga kalau bisa. Kalau tidak bisa neraka ini, merah ini neraka ini, ke bawah ini. Ya, jadi Anda tidak baca 72-nya, itu kesalahannya. Ya, terus kalau Anda ingin tahu masuk surga, seharusnya Anda nanya ke Yesus. Kalau Nabi Muhammad kan jelas caranya masuk surga. Bagaimana caranya? Harus mentuhankan Allah. Mana datanya? Oh, datanya banyak. Surat Fusilat 30, Al-Had 14, Ibrahim 23, Al-Kahfi 107, Al-Had 23, Al-Had 56, Al-Ankabut 58, Rum 15, Luqman ayat 8, As-Sajdah 19, Asy-Syu'ara ayat 22. Bagaimana caranya masuk surga? Harus mentuhankan Allah. Begitu juga Yesus masuk surga. Iya, karena Yesus mentuhankan Allah. Hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah, kata Yesus. Dan Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16.
Jadi Quran dan Bible mengatakan syaratnya masuk surga mentuhankan Allah. Dan sudah kuobok-obok Bible itu dari awal sampai akhir. Tidak ada keselamatan kekal di surga mentuhankan Yesus, itu gak ada. Sudah tak obok-obok. Ya, jadi kalian ini tahu surga tapi tidak tahu caranya masuk. Coba Anda kalau punya data, ada nggak kalau kamu ingin hidup yang kekal, tuhankan aku Yesus? Gak ada. Mantap. Silakan. Emang Allahmu dan Allahku sama apa? Oke, Allahnya Yesus, Allahnya Musa, Allahnya Nabi Muhammad sama. Keluaran 3, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhannya Yesus, Allah yang Esa. Markus 12:29. Tuhannya Nabi Muhammad, Allah yang Esa. Qul huwallahu ahad. Allahnya Musa tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Allahnya Yesus tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Allahnya Nabi Muhammad tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. Allahnya Musa tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Allahnya Nabi Muhammad tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Sama. Yesus, Musa, Nabi Muhammad, Abraham, Isa, Yakub, sama Tuhannya. Allah yang Esa, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, sama, tidak mau menjelma jadi manusia. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Mantap. Kalian menyebut Allah itu Allah. Itu alif lam ha. Beda. Tuhannya Kristen siapa? Silakan pakai data. Siapa Tuhannya Kristen? Kalau Tuhanku sama dengan Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Nah Tuhanmu siapa? Musa bukan dari Arab ya. Musa itu dari keturunan siapa? Tuhannya Kristen siapa? Siapa Tuhannya Kristen? Oke, saya bacakan 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6. Korintus. Oke, silakan. Korintus, silakan Korintus. Habis ini saya jawab pakai Korintus juga, ayo silakan. Ya, silakan gantian. 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripada Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Itu dia. Oke, saya bantah pakai 5 data. Jadi tunggu. Apa? Oke, sudah. Anda kan pakai Korintus ya. Kata Korintus Paulus, Tuhan itu Yesus. Oke, menurut Yesus siapa? Ingat ya, Yesus mengatakan, Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Apa yang disampaikan? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus, Tuhan itu Allah Bapa langit dan bumi. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Markus 12:29. Ingat, Yesus mengatakan, menyampaikan firman Tuhan. Kamu mengatakan Paulus yang mengatakan Yesus Tuhan. Sedangkan Paulus mengatakan 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang botol. Loh, Anda percaya? Padahal Paulus mengatakan, ingat ya, aku ini mengatakan bukan sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, tapi sebagai orang botol. Kalau Yesus, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Ternyata kata Yesus Allah Bapa yang Tuhan, dan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Sedangkan menurut Paulus, Yesus yang Tuhan. Paulus menyampaikan sebagai orang yang botol, bukan menyampaikan firman Tuhan. Kenapa Anda lebih percaya ke Paulus? Mantap. Ayo, silakan. Matius, ini kok nggak anu ya? Padahal Paulus itu juga pilihan Tuhan itu. Kata Yesus kepadanya. Yesus bertanya, tetapi apakah katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga.
Oke, Ini saya muridnya. bantah. Muridnya Oke, saya sendiri yang bantah. menyatakan bahwa Ya, dia adalah sang Oke, Yesus. udah. Saya bantah pakai 7 data. Lah kenapa? Kan anak Allah bukan Tuhan. Orang Seriwil disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Salomo disebut anakku, anak Allah. 2 Samuel 7 ayat 8. Orang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 2. Orang yang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Jadi kalau Yesus anak Allah, kenapa? Wong dia orang Seriwil. Wong dia nabi. Pertanyaannya, ada dia sebagai Tuhan itu gak ada. Kalau cuma anak Allah, banyak dalilnya. Mereka juga anak Allah, orang Seriwil itu. Mantap. Apa lagi? Ayatnya yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Thomas adalah murid Yesus. Dia berkata, "Ya." Memanggil Tuhannya. Karena Thomas sudah dikenalkan oleh Yesus. Mas Thomas, Tuhan itu Allah Bapa. Matius 11:25. Yang Esa, Markus 12:29. Tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Di langit Tuhan. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Ya Allahku. Bukan ke Yesus, tapi ke Tuhannya Yesus itu kaget itu. Ya, mantap. Silakan. Dalam masa Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, memang Tuhan memberi dia gelar Allah. Nah, tapi itu bukan berarti Musa adalah Allah. Daripada Thomas yang mengatakan Thomas adalah murid Yesus. Thomas adalah murid Yesus. Oke, kalau Musa Tuhan yang berfirman. Iya. Berarti Tuhan lebih hebat mana Thomas dengan Tuhan? Thomas kan dia nggak percaya sebelum dia melihat. Ya lebih hebat Musa dong. Tuhan sendiri yang ngomong sebagai Allah. Mantap. Musa pertama diajak menakut dia takut. Dibilang saya tidak. Dia tidak berani untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Oke, iya. Ayat 33, aku harus sembunyi. Yohanes 18 ayat 1, pengecut Yesus. Itu waktunya belum tiba. Belum tiba. Belum tiba kok sembunyi? Berarti bukan pengecut. Sembunyi. Itu karena memang waktunya belum tiba. Ada waktunya. Bahkan dia nangis dia. Bapak, aku tidak mau mati, Bapak. Itu dia memiliki dua natur. Itu memiliki dua natur. Coba saya nanya, Yesus ketakutan nggak ketika dia sembunyi? Iya, itu dia memiliki dua natur. Makanya dia pun dia bisa makan. Tuhan. Kalau takut dua natur. Loh, dia pun bisa makan. Oke, sekarang di mana tuh? Di mana datanya? Dengar Seriwil Tuhan itu punya dua natur. Itu di mana datanya? Kolose 2 ayatnya yang ke-9. Silakan. Saya habis ini menurut Yesus ya. Kata Yesus satu-satunya Tuhan itu Allah Bapa. Gak ada dua natur. Oke, ini dia. Kolose 2 ayatnya yang ke-9. Koloset itu siapa? Siapa yang ngomong koloset itu? Kolose. Oh, koloset. Iya. Siapa yang ngomong? Ini sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania. Apa? Secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Jadi secara jasmani dia kealahan nih, dia kealahannya ada. Jadi dia dua natur. Kata Yesus, tidak ada Tuhan itu kepenuh turunkan manusia, gak ada. Yang ada kata Yesus, Tuhanku di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Kalau dia sudah dipenuhi, ngapain dia pergi? Pergi kemana, Sus? Tuhanku di langit. Matius 18:19. Ya, jadi itu tetap salah. Kalau cuma roh, ya. Yang ada Tuhan menjelma turun kepenuhan itu cuma ada di ajaran pagan. KPR 14 ayat 11.
Dewa-dewa turun ke dunia mengambil rupa manusia. Itu pemenuhan. Ayo, sedangkan ajaran Yesus, Allah satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal engkau satu-satunya Allah. Dengar Siriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, gak ada dua natur. Dia, mantap. Beda lah, nggak tahu artinya. Esa itu satu. kesatuan Di mana Bapa, datanya? Firman, Oke, pakai data, dan Roh pakai data. Kudus. Pakai data. Dengar Siriwil, Tuhan itu kesatuan di mana? Satu. Di mana? Selalu berada di mana-mana. Di mana datanya? Bapak ada di mana-mana. Di mana datanya? Karena kata Yesus, oleh Bapakku yang di langit. Matius 18:19, Matius 23:9, Yohanes 20:17. Di mana ada dalil Bapak di mana-mana? Awas, ada setan di mana-mana. Nah, gitu. Setan itu. Ini aku bacakan nih, kau bilang ya. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-7. Tadi kan kau bilang Esa itu satu. Ini berarti Esa satu itu berapa? maksudnya Berapa Esa itu? Yang benar berapa Esa itu? Tata, Yes. Tata nggak ada paruan wajib memang. Hah? 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Ada 3 ya? Siapa saja 3 itu? Siapa 3 Firman, itu? dan Roh Kudus. Dan Berarti berapa ketiganya Tuhan? adalah satu. Ya salah, wong 3 kok satu. Ketiganya itu satu. Jadi Salah. Tritunggal. Kalau kamu nanya ke Yesus, ketiganya itu ya 3. Coba, Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus. Siapa Bapa? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Siapa Anak? Utusannya Tuhan. Markus 12:29. Matius 15:24. Beda memang. Bapa sebagai Tuhan, Yesus sebagai utusan seperti Musa menerima wahyu. Jadi Di ya, mana ada satu? coba ya, maaf ini. Kalau saya punya puji-pujian itu di gereja gini ya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi putranya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Bukan itu. Haleluya. Udah stres udah. Bukan ya. Udah konslet. Udah konslet. Ya, apa? Sampai ingat emang nggak menampakkan wajah. Tak? Ini sinyal saya lagi ini bermasalah. Iya tadi ini udah Itu wajah. dia. Kalau kau bilang satu itu tunggal itu artinya Yahid kalau bahasa Ibrani. Saya nanya, tunggal itu 1 atau 2? Yahid kalau bahasa Ibrani. Esa Ya, itu coba, Ehad. coba, berarti artikan coba. Dengarlah Siriwil Tuhan itu kesatuan gitu. Kan itu Di ayat mana itu satu, datanya satu. kesatuan itu? Di mana datanya? Ada kesatuan itu. Wong diperkuat oleh Yesus mengenal engkau satu-satunya. Gak ada kesatuan-kesatuannya. Hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah. Dan aku sebagai utusan. Jelas kok. Engkau Allah itu kamu nggak tahu apa? Oh, apa generic name dan proper name. Oh, kata Quran dan Bible nama itu. Nggak tahu arti
nama generik name Mama, coba Amos 5, coba Amos 5:27. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah. Amos 4 ayat 13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjajak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya Allah. Ya Allah. Ya sudah. Nah, Tuhanmu siapa Tuhan? Tuhanmu siapa? Allah itu esensinya. Ya, Tuhanmu siapa? Kalau Tuhannya Yesus Allah. Lukas 6 ayat 12. Semalaman Yesus pergi ke bukit berdoa kepada Allah. Nah, Yesus berdoa kepada Allah sama seperti tahta berdoa kepada Allah. Nah, Yesus Kristen siapa Tuhannya? Berdoa kepada siapa? Kami, kepercayaan kami Allah Bapa, Anak Allah, dan Ya, di mana datanya? Di mana datanya hukum yang utama dengan siriwil Tuhan itu Bapa, Anak, Roh Kudus, di mana? Oh, ini Roh Allah kau nggak percaya waktu Ananias dan Safira. Kalau roh Allah, walaupun saya juga ada roh Allah kalau dalam Bible. Roh Allah itu kan ada pada semua manusia. Mana datanya? Bapak baca. Juga. Oh, kata siapa? Ini datanya. Oke. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia akan mati. Bahkan roh Allah ini kalau meninggal kembali ke Allah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Roh kembali kepada Allah. Karena roh itu dari Allah. Rohnya Allah. Maksudku, Bahkan rohnya Allah ada di lubang hidung. Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh itu ciptaan sebenarnya. Ya, yang aku tanya, gini. Parakletos. Ini lagi. Roh Allah ada di lubang hidung. Ayub 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada. Mana itu? Parakletos. Coba aku tanya sama. Di mana? Coba aku tanya sama kamu. Parakletos itu di mana? Parakletos itu Kletos turun ke dunia waktu kebangkitan Yesus berapa hari? Kenapa? Parakletos, kenapa? Berapa hari setelah kebangkitan Yesus Parakletos itu tercurah ke dunia? Gak tahu kan? Siapa Parakletos itu siapa? Gak tahu kan? Siapa? Kau kira kau Siapa samakan? Parakletos itu? Beda Pneuma. Pneuma itu dengan Parakletos. Iya, Parakletos itu siapa? Parakletos itu. Parakletos. Apa itu? Itu hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Terus apa hubungannya? Dimana roh para rasul-rasul berbahasa roh. Itu aja nggak tahu. Ya, coba. Gimana bahasa rohnya? Gimana bunyinya? Bahasa roh. Gimana? Mereka bermacam-macam roh, bermacam-macam bahasa di situ. Waduh, kamu gak nyambung ngomong apa lari kemana-mana. Coba aku tanya sama kamu, kenapa manusia berbagai macam bahasa? Oke, jadi dalam Islam itu Allah menciptakan manusia yang mana pada akhirnya su'uban lita'arafu. Kemudian kami jadikan mereka berbangsa-bangsa. Ya, lita'arafu, supaya saling mengenal. Kenapa berbeda-beda bahasa? Karena Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa. Dalam Al-Quran dijelaskan lita'arafu. Berbeda. Nah, pakai data kamu. Karena coba. Di Kejadian 11. Ya gimana? Kenapa beda-beda bahasa? Kalau Islam kan jelas. Misalnya Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya tunggu. Sekarang habis ini kamu pakai data.
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Tentu saja kalau bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbahasa beda-beda. Nah terus kamu gimana? Kenapa? Manusia kok bahasanya beda-beda? Pakai data, ayo. Judulnya Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Terus sekarang kenapa beda-beda bahasanya? Ini kita buka. Kenapa? Berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Bahasanya beda-beda sekarang, kenapa? Nah, di sini lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan mereka tunggu dulu. Bang Baal atau lainnya saya adzan dulu ya. Lanjut dulu. Gurunda tadi. Nah, ini Ya, silakan Meong. 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 Ya. Ya, silakan. Gurunda masih beribadah, Gurunda. Oh. Silakan lanjut dulu. Lanjut. Silakan, Meong. Ya. Di saat itu Ya, bentar. Nimrod dan Penonton yang ada di bawah bantu saya tap layar teman-teman ya, karena akun Komal ini masih kena shadow ban ya. Jadi tap layar, posting ulang yang belum posting ulang dibagi-bagikan, di-share. Ini posting ulangnya sudah berapa ini? Silakan teman-teman ya. kalau di Alkitab kan tertulis kenapa kita berbagai macam bahasa. Mereka mau membangun menara Babel. Nah, terus Tuhan mengacau balokan di situ bahasa mereka. Padahal dulu kita satu logat atau satu bahasa di situ. Apa yang dibahas ini apa, Meong? Di mana Yesus kemudian mengajarkan Kristen di situ? Yesus nggak pernah mengajarkan Kristen. Di sini kan tadi yang dibahas. Kristen. Di sini tadi kan yang mau dibahas. Siapa yang akan selamat? Islam apa Kristen? Di sini yang dibahas. Iya, makanya ini kan ada hubungannya. Kalau emang Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, terus Yesus mengajarkan apa? Mengajarkan Tuhan yang satu, kan gitu kan? Bukan mengajarkan Tritunggal. Coba tunjukkan kalau Yesus mengajarkan Tritunggal di mana itu. Coba tunjukkan. Bukan masalah Tritunggal ya. Keselamatan. Yesus mengajarkan apa? Iya, untuk hidup selamat, kekal, hidup yang kekal, kata Yesus itu mengenal siapa? Mengenal Yesus sebagai apa ya? Dialah Allah, dialah Tuhan. Bahkan waktu dia dibaptis, coba kau tahu apa perkataan Bapa? Coba hidup yang kekal menurut Yesus itu apa? Coba baca di Yohanes 17 ayat 3. Bukan itu. Yohanes 14 ayat Yohanes 14. Dibaca dulu Yohanes 17 ayat 3 itu dibaca. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka, silakan dibaca, lanjut. Kamu sudah langsung ke Yohanes 17. Kau sebelum Yohanes 17, sebelum 17 apa? 14. Nih. Yohanes 14. Aku bacain. Jangan lewat langsung dari 17 kok, langsung baca dulu sebelum 17 itu ya 14. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak
melalui aku. Nah, itu dia. Iya, status Yesus di situ sebagai apa? Sebagai jalan apa sebagai tujuan? Dia sebagai pengantara Sebagai perantara untuk menuju surga. menuju hidup Menuju kekal. surga. Ya, ke kerajaan surga, ya kan? Iya. Iya, ya. Makanya ayatnya di Yohanes 17 ayat 3. Silakan dibaca dulu. Iya, kenapa rupanya? Di situ kok nanti bilang utusan gitu. Iya, dibaca dulu lah, baca dulu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenapa? Iya, satu-satunya yang berhak untuk disembah kata Yesus itu siapa? Bukan disembah, mengenal Allah. Iya, mengenal Allah, ya kan? Mengenal Allah. Terus Yesus sebagai yang Engkau utus. Kenapa? Nah, berarti Yesus posisinya bukan? Yesus itu Allah sendiri. Bukan. Yesus itu Allah. Gimana sih? Yesus sebagai yang telah Engkau utus. Walaupun dia diutus. Walaupun dia diutus, dia pun Allah. Berarti utusan dengan pencipta sama gitu. Bapa dengan yang diutus sama gitu. Bapa Yesus yang adalah Sang Firman sebagai manusia dan Roh Kudus itu adalah Allah. Satu hakikat. Di mana? Coba tunjukkan. Yesus berkata bahwa hidup yang kekal itu harus mengenal Bapa, Roh Kudus dan Anak. Silakan. Di mana? Tunjukkan ayatnya di situ. Tunjukkan. Loh, tadi sudah kasih tahu 1 Yohanes 5:7 itu. Mereka adalah satu. Iya. Loh, di mana? Mereka juga satu kan? Iya, makanya aku bilang satu hakikat. Itu juga satu. Itu satu hakikat itu. Satu hakikat itu. Bukan hanya Yesus yang satu dengan Bapa. Mereka juga satu. Satu hakikat itu adalah sebagai Allah. Hakikatnya adalah Allah. Ya makanya tunjukkan datanya. Di mana Yesus bilang bahwa aku adalah satu hakikat dengan Allah. Di mana? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya ayo. Itu kan asumsi atau bukan asumsi. Sudah tertanam. Lihat. Ya, silakan. Ayo silakan. Yohanes 10 ayat 30 itu. Ya, dibaca. Aku dan Bapa adalah satu. Itu sudah. Bapa adalah? Bapa itu tadi kau bilang Allah kan? Iya, Bapa kelihatan apa enggak? Bapa adalah roh, tapi Yesus itu Sang Firman. Iya. Sang Firman yang mengambil rupa manusia. Ya bukan satu lah berarti. Loh, dibilang aku dan Bapa adalah satu. Satu itu apa? Satu hakikat. Iya, maksudnya di situ bukan satu hakikat. Baca ayat sebelumnya di situ satu. Tidak percaya lagi nih. Apa yang dikatakan Bapa? Nah, nih. Yohanes 1 ayat 1. Ini Yohanes 1 ayat 1. Diajarkan oleh Yesus kepada pengikutnya. Nih, Yohanes 1 ayat 1 nih ya. Pada mulanya adalah Firman. Ini Yesus yang belum menjadi manusia nih ya. Oke, kemudian Firman itu bersama-sama dengan Allah. Sebentar dulu. Firman itu kan perkataan. Bukan perkataan. Mulanya adalah Firman. Firman itu logika. Logika atau kehendak. Itu perkataan, logos. Logos itu logika. Keluar dari Bapa. Itu firman. Kemudian firman itu dibawa oleh Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itu. Ya, gantian dulu. Berarti kemudian firman itu dibawa oleh Gabriel yang dari bapaknya sang sumber, ya, diberikan kepada Bunda Maria. Malaikat Gabriel itu membawa Roh Kudus. Waduh, itu yang dari Roh Kudus itu apa? Gabriel itu kemudian memberitakan apa? Firman Tuhan kan diberitakan oleh. Dia kan berkata kepada Bunda Maria, kau akan mengandung dan apa yang kau kandung itu adalah Roh Kudus. Nah, itu. Berarti itu ya firman. Lihat.
Itu Dari firman Tuhan yang dibawa oleh Gabriel, kemudian dikabarkan kepada Bunda Maria bahwa engkau lihat, akan melahirkan anak manusia. Apa Tuhan di situ yang kata Gabriel? lihat di Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Aduh, muter-muter. Iya. Aduh. Nih. Baca. Bantu wilayah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu Hari dia. apa yang lahir tuh? Hari apa? Hari apa? Hari itu ini hari apa? bagimu telah lahir, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan. Kristus? Di kota Daud. Kristus itu apa? Pengertian Kristus itu apa? Kristus itu sama dengan Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi. Ya, kenapa? Ya, berarti Kristus itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan gitu ya, maksudnya. Gimana? Coba aku tanya sama kamu. Yang diurapi, Manusia Nabi itu diurapi. Iya, Nabi itu diurapi. Itu yang diurapi, Mesias itu apa artinya? Mesias itu apa Tapi artinya? berbeda Ini dengan muter-muter itu. Kristus. Iya, Kristus itu kan Mesias. Iya. Terus Kristus itu pengertian Kristus apa? Mesias itu adalah Juru selamat. yang diurapi kan? Dia gelarnya banyak. Apa saja? Dia juga imam besar. Dia imam besar. Penasihat ajaib. Terus? Oh, saya bacakan. Yesaya 9. Gelar-gelar. Saya sih kok malah muter-muter bolak-balik. Loh, itu dari kan belakang ke depan. Coba kalau baca Yesaya, Bang Maung, baca di ayat satunya. Loh, Ayat satu Yesaya, coba dibaca dulu ayat satunya. Itu diperuntukkan oleh siapa itu? ini nubuat. Diperuntukkan kepada Ini siapa? Baca ayat satunya dulu. Baca ayat satunya dulu. Baru baca itu Yesaya. dari perikopnya. Itu nubuat. Lihat. Iya. Kelahiran Iya. Raja Damai. Raja Damai itu itulah Sang Mesias. Di mana ada Yesus di situ? Coba makanya. Itulah ayat satunya Sang itu Mesias. dibaca. Ayat satunya dibaca. Coba ayat satunya dibaca. Dari ayat 23. Nubuat kelahiran Raja Damai. Kalau mau baca Yesaya, itu baca dari ayat satunya. Coba ayat satunya dulu dibaca. Silakan. Apanya dari ayat 1? Ini ngapain harus dari situ? Ini dari pasal 9. Loh, katanya kan satu perikop itu. Makanya baca dari ayat satunya. Kalau Coba dari dibaca ayat 1 itu satunya. beda lagi perikopnya. Beda. Loh iya, ayat satunya itu khusus untuk siapa? Yesaya itu dikhususkan, diperuntukkan untuk siapa itu? Kepada siapa? Silakan. Ayat satunya dibaca dulu. Ayat satunya. Ini berbagai macam-macam. Kalau kamu tahu ya, Alkitab itu ditulis bukan langsung sejajar gitu. Baca ayat satu nggak berani kan? Baca ayat satu kan? Bukan, tidak berani begitu. Tahu sola scriptura itu apa artinya? Sola scriptura itu Anda tadi saya ikuti kayak saya. Makanya saya itu baca dulu ayat satunya. Silakan dibaca. Kalian aja sih baca ayat satu. Enggak, kalian aja nggak paham. Aku bisa baca dari bolak-balik Alkitab itu ngerti, paham. Iya, Sola- dibaca dulu ayat satunya. Ayat satunya itu dibaca dulu. Coba dibaca dulu. Kenapa enggak? Nggak berani. Itulah. Makanya aku Cuman baca ayat satu itu dibaca. Coba. bukan. Baca dulu. Ini Ayat satu itu. bukan tidak berani. Siapa yang nggak berani? Ayat satunya. Bahkan dari Baca. Iya, kalau aku baca kitab Nabi Yesaya ini, dia itu berbagai macam penjelasan nantinya. Dia bisa menjelaskan tentang Raja Hizkia. Dia bisa menjelaskan di situ. Makanya Anda kok bawa Yesus di Yesaya itu?
Loh, ini ada tentang nubuat. Tahu istilah nubuat? Nubuat itu Di saya ayat satunya itu dibaca dulu, Maong. loh. Nanti ada nubuat di situ di kitab Yesaya ini. Nubuat tentang kelahiran Raja Damai itu. Iya, makanya ayat satunya itu dibaca dulu. Apakah untuk tertuju kepada Yesus atau kepada siapa? Masalahnya Nubuat tentang Raja Damai itu tidak ada dari ayat 1. Kalau mau saya kasih tahu, dari kejadian pun sudah ada kitab kejadian. Yesaya ayat 1 itu dibaca. Coba bacakan dulu yuk, bacakan. Tidak ada di situ. Kalau saya kasih tahu ya, nubuat tentang kelahiran Mesias dari kitab kejadian 3 atau 15 sudah ada di situ tertulis. Tahu? Makanya dibaca dulu ayat 1. Yesaya 7 atau 15 itu juga ada itu di situ. Dibaca dulu. Mika 5 ayat 2 itu juga ada. Dibaca Yesaya ayat 1 itu dibaca dulu. Yesaya 9 ayat 5 tuh ada. Iya, dibaca dulu Yesaya ayat 1, baca dulu. Baca. Berbagai macam nubuat itu kau kira itu semua kitab-kitab itu tertulis nama Yesus. Bukan Yesus, Immanuel. Immanuel. Ini malah kembali ke Immanuel. Waduh. Loh iya. Coba dibaca dulu Yesaya ayat 1-nya itu dibaca dulu, Bang Meong. Atau Loh, kalau enggak tahu nggak apa arti Immanuel? Tahu nggak apa arti Immanuel? Bang Nasi Padang. Iya, Tuhan memberkati, kenapa emangnya? Lain, Tuhan bukan memberkati. Immanuel bukan arti itu. Iya, kenapa emangnya dengan Immanuel? Apakah itu tertuju kepada Yesus? Coba baca Yesaya ayat 1 itu baca dulu. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Allah beserta kita. Tuhan beserta kita, iya. Kenapa? Aku tanya sama kamu. Manusia emang, memang Tuhan itu selalu memberkati umatnya. Iya, aku tanya sama kamu. Ini dibuat untuk Tuhan Yesus, tapi kenapa waktu dia lahir namanya Yesus? Ayo, coba jawab. Bisa tidak? Di Yesaya ada nggak nubuatan kepada Yesus? Makanya baca di ayat 1-nya, saya bilang. Nggak tahu. Anda itu nggak berani baca dari tadi. Coba dibaca dulu, Nggak perlu aku baca, aku udah tahu kitab Nabi Yesaya itu. Aku udah baca Alkitabnya. Kamu baca ayat 1-nya. Nggak perlu. Kamu tahu siapa nama bapaknya Nabi Yesaya itu? Berarti di situ tidak ada ya, diperuntukkan kepada Yesus ya. Siapa bilang? Jadi di situ penglihatan Nabi Yesaya bin Amos tentang siapa? Tentang Yesus apa tentang siapa? Yuk. Baru tahu kamu, bapaknya Yesaya adalah? Ayo, tentang siapa itu? Tentang siapa? Di mana ada kata Yesus di situ? Tentang Yehuda. Oh. Dalam zaman Uzia kan gitu kan? Tentang Yotam, tentang Ahaz dan Hizkia, serta Raja Yehuda kan gitu. Di mana? Itu udah aku bilang, makanya kitab Yesaya itu semuanya kau kira tentang nubuat Yesus. Anda tidak berani membaca Yesaya ayat 1 karena memang di situ tidak ada nubuatan tentang Yesus. Tidak ada. Immanuel, baca baik-baik. Tidak percaya bahwa Yesus itu ada di nubuatan perjanjian lama, nggak ada. Kalau memang ada di perjanjian lama, dari dulu orang Yahudi yang menuhankan Yesus atau yang menganggap Yesus sebagai Mesias. Ini. Iya kan? Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias pun Yesus tidak diakui di kampung halamannya sendiri, di tanah kelahirannya sendiri kan gitu. Tahu kenapa dia nggak diakui sebagai raja? Ya, kenapa emangnya? Kenapa ya? Karena dia lahir di keluarga tukang kayu, ngerti? Nggak paham. Oh, anak tukang kayu, gitu maksudnya. Loh, dia kan dari rahimnya Maria, tapi bapaknya Yusuf. Yusuf itu
pekerjanya tukang kayu. Nah, jadi orang-orang itu nggak percaya walaupun Yesus itu mampu melakukan berbagai macam mujizat. Mereka nggak percaya kalau Yesus itu adalah Sang Mesias. Jadi mereka nggak percaya kalau Yesus itu adalah Sang Mesias. Mereka berkata, dia kan anaknya si Yusuf, sang tukang kayu. Nah, itu dia. Di tanah kelahirannya saja tidak diakui. Makanya kemudian dijajakan ke daerah di mana terdapat ajaran pagan kan gitu kan. Dijajakan. Siapa yang menjajakan? Kan gitu. Siapa bilang Siapa yang pagan? kemudian mengangkat Yesus sebagai Tuhan? Siapa? Apakah Yesus sendiri? Aduh, coba siapa ini? Siapa ini kok rame ini? Dimia dulu. Istriku ini kayak orang apanya ini memang. Loh ya, The boy ini enak. dimatikan dulu. Coba apa itu yang dimatikan dulu? Matikan dulu itu musiknya itu. Apa? Suara rame-rame itu. Bang Eka, selamat siang Bang Eka Wijaya. Bang Nasi Padang. Selamat siang Bang Arif. Selamat siang Bang Arif. Ini bisa membantu tentang apa? Yesaya 1 dibacakan ya. Yesaya yang 1 dibacakan Bang ini. Bang Nasi Padang Lezat. Bang Eka. Tentang apa itu Bang? Katanya meong ini tentang Yesus, tentang nubuatan Yesus. Makanya ketika teman-teman Kristen mengklaim bahwa di Yesaya ada nubuatan tentang Yesus, saya suruh meong ini membacakan dari ayat 1-nya. Itu penglihatan Nabi Yesaya kan itu. Kepada siapa? Apakah di antaranya ada nama Yesus di situ? Silakan. Ayat 1-nya dibaca dulu. Mungkin biar Bang Meong aja Bang, itu kan pernyataannya dia ya. Cuma saya sih ya memang tidak ada perkataan yang menyatakan bahwa itu Yesus ya. Tetapi itu nubuatan itu mengarahkan gitu. Iya, tapi saya sih tidak mau memperdebatkan itu. Yang saya nyatakan di sini adalah sebetulnya kalau Yesus menjadi Tuhan itu adalah perintah dari Allah gitu loh. Jadi kalau di Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Di mana perintah Allah bahwa engkau akan diangkat menjadi Tuhan, di mana? Karena dalam pengertian Tuhan itu begini Bang, bukan menjadi tambah satu Allah lagi begitu Bang, tapi adalah suatu. Oh iya betul berarti ya. Jadi sebentar ya Bang, kita pelajari untuk angkatan jahat gitu maksudnya. Baik sebentar Bang. Jadi saya bacakan aja ayatnya. Kepada Fir'aun. Baik. Iya kan? Baik Bang. Saya bacakan saja ayatnya ya. Jadi Bang Eka. Musa itu malah dikatakan menjadi Allah malah di dalam Alkitab itu. Makanya begini loh Bang, bahwa artinya mentuhankan, bahwa artinya mentuhankan itu. Tapi bagi Fir'aun kan? Betul. Iya. Nah, oke. Terus juga Yesus dilantik menjadi Tuhan juga. Oke. Sebentar ya Bang, saya cari dalilnya ya Bang. Oke. Pertama ya Bang, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu berarti bukan berarti Allah menciptakan satu Allah lagi begitu loh Bang. Terus mungkin di ayat izin gantian Bang, nanti bisa ditanggapi. Sebentar aja, ini kan waktu istirahat saya aja. Nanti sebentar dulu. Terus di dalam Filipi 2 ayat 9. Saya bacakan mungkin agak panjang. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Jadi bukan berarti gitu Bang. Dan kalau di dalam Al-Quran sendiri sudah saya pernah dengar begini. Ketika Isa ditanyakan, "Hai Isa, apakah engkau mengaku bahwa engkau adalah
engkau dan ibumu adalah Tuhan? Isa menjawab, oh sungguh tidak patut aku menyatakan seperti itu yang bukan hakku. Jadi bukan Isa sendiri yang mengangkat dia supaya orang menjadikan dia Tuhan sebagai yang di dalam arti Tuhan itu adalah sesuatu di mana kita menghamba dan mengikuti gitu. Bukan menjadi satu Allah lagi yang sama dengan Tuhan. Itu saya belajar sendiri ya Bang, mungkin ada kesalahan dan teman-teman Kristen juga mungkin ada yang tidak sepaham dengan saya mohon maaf. Tapi itu yang menjadi pengertian saya Bang Arif. Seperti itu, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas mungkin Bang Arif. Kalau pengertian saya seperti itu, bahwa Yesus menjadi Tuhan itu bukan menjadi satu Allah yang sama gitu Bang. Tetapi menjadi supaya orang itu bertekuk bersujud kepadanya, seperti ketika iblis disuruh menyembah manusia. Nah, sekarang umat manusia disuruh untuk menyembah Tuhan. Itu sesuai apa yang dikatakan Injil ya Bang, bukan karangan saya. Seperti yang dikatakan tadi, supaya semua manusia bertekuk lutut. Dan di dalam Al-Quran sendiri ada yang mengatakan bahwa Isa adalah yang terutama di dunia dan di akhirat gitu. Seperti itu Bang, mungkin ada kesalahan paham, bisa dibantu untuk menjelaskan. Terima kasih. Jelasin. Jadi Al-Quran ini ingin meluruskan ajaran pagan Kristen. Karena Al-Quran menjelaskan gini, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Jangan kamu berlebihan terhadap Isa. Sebenarnya Isa ini utusan Allah seperti Musa. Ali Imran 49, Matius 15:24. Ya tugas dia penyampai firman. Al-Maidah 47 sama dengan Yohanes 12:50. Dan dia memperkenalkan Tuhan ya Allah. Al-Zuhruf 64, Markus 12:29. Jadi Al-Quran itu meluruskan ajaran pagan Kristen. Karena kalau ajaran pagan kan manusia hebat didewakan, dituhankan. Kayak Hercules dikatakan putra dewa Zeus. Tuhan Hercules itu dewa itu. Oh Yesus Tuhan dong, layak dong. Lo kok bisa? Lo dia bisa menghidupkan orang mati. Akhirnya dilantik menjadi Tuhan. Nah, makanya kata Yesus, kalau dalam Al-Quran kata Isa, wa innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, mengatakan saya Tuhan, maka diharamkan masuk surga. Karena hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang benar dan aku utusan kalau dalam Bible. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nah, Tuhan itu apa? Wujud tertinggi. Kalau dalam Al-Quran Allah, wa huwal aliyul azim. Kalau menurut Yesus Allah, Yohanes 13:14, Bapa lebih tinggi daripada aku. Tuhan itu disembah. Ya Allah, An-Nisa 36. Menurut Yesus, ya Allah. Yohanes 4:22, Yesus menyembah Allah. Bukan disembah. Kalau Tuhan kan disembah. Yesus menyembah, bukan disembah Yesus. Yang ketiga, Tuhan itu pencipta. Ya Allah. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Yesus, definisi Tuhan tidak masuk tiga-tiganya. Karena Yesus menyembah, bukan disembah. Yesus mengatakan Bapa yang lebih tinggi. Wujud tertinggi itu Allah Bapa. Yang pantas Yesus itu siapa? Utusan. Matius 15:24. Dia ngaku nabi. Markus 6 ayat 4. Apa tugas yang utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Menerima firman. Yohanes 12:50. Jadi yang cocok itu utusan, memang pengakuan dia tepat. Aku ini utusan. Matius 15:24. Tugas saya penyampai firman. Yohanes 3:34. Tugas saya melakukan perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 31. Tugas saya melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 6 ayat 38. Nah, jadi kalau sebagai nabi, sebagai utusan cocok. Kalau sebagai Tuhan 100% tidak tepat menurut Yesus. Mantap. Gitu. Silakan. Terima kasih Bang Tata. Saya sendiri setiap naik ke Komal Muslim ya, saya tidak pernah memperdebatkan ketika teman Muslim menyatakan bahwa Yesus adalah Nabi, Yesus adalah utusan, karena semua itu memang tertulis ya, yang saya pelajari di dalam Injil ada yang seperti demikian, Bang Tata ya. Ya udah pakai data sekarang. Cocok nggak kalau Yesus sebagai Tuhan? Cocok nggak? Begini Bang, perbedaan pengertian Tuhan di dalam Kristen ya, atau
di dalam pemikiran saya lah, karena saya tidak mau mewakili Kristen apapun karena saya belajar Injil sendiri ya, bahwa di dalam pengertian teman Muslim bahwa Tuhan menurut KBBI saja, harus, menurut KBBI. Iya Bang, sebentar Bang. Ya makanya kita mungkin ada perbedaan dengan KBBS ya. Jadi bahwa Tuhan adalah sesuatu sebagai sosok pencipta atau Sang Maha Kuasa. Itu memang nggak salah Bang. Tetapi di dalam pengertian rohani, Tuhan itu adalah sesuatu di mana kita menghamba, mengikuti apa yang dia katakan, begitu Bang. Jadi bukan sebagai sosok secara rohani. Kalau secara pengertian bahasa, oke, berarti Tuhan itu di dalam Kristen faith ya, Yesus menyembah Bapa di surga, berarti Tuhan pencipta langit bumi adalah Bapa di surga. Ketika kita menuhankan Yesus bukan berarti menyamakan Yesus sebagai Bapa menjadi dua Allah yang sama, tetapi menjadikan Yesus sebagai apa yang kita turuti di dalam kehidupan kita, seperti itu. Karena di dalam teman Muslim kan seperti ini ya. Kalau orang yang beragama Islam ya dan mengucapkan la ilaha illallah, Tuhannya pasti sama, berarti Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia itu penjahat, pembunuh, Tuhannya tetap sama. Tetapi di dalam pengertian rohani Kristen ya, ini secara rohani ya, bukan secara bahasa. Ketika kita seorang pendeta pun, dia belum tentu menuhankan Yesus. Ketika dia hanya membuka gereja untuk perpuluhan, ketika dia berlaku cabul dan lain sebagainya itu. Jadi arti menuhankan itu lebih daripada kita mengikuti dan menghamba, bukan menjadikan sesuatu Tuhan yang sama. Kalau kita pengertian Tuhan pencipta sudah fix, Yesus juga berdoa kepada Bapa di surga. Yesus juga menyatakan, aku adalah utusan Bapa lebih besar daripada aku, itu sudah fix Bang. Dan di mana Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk menghamba kepada Yesus dalam arti menuhankan Yesus, bukan dalam arti menjadikan satu Allah yang sama. Seperti tadi ya di dalam Filipi ya, saya buka lagi ya supaya jelas ya. Terutama Filipi yang 11 ya itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Menurut Yesus saja. Menurut Yesus siapa Tuhan satu-satunya itu? Satu-satunya Tuhan Bapa di surga, Bang. Menurut Yesus sendiri diimani sebagai ya, apa? Bang. Tetapi di sini kan ini loh. Sekarang saya ingin selamat, harus mengakui Yesus kekal di surga, harus mengakui Yesus sebagai apa? Menurut Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Silakan pakai data. Hidup yang kekal, mengakui aku sebagai satu-satunya Tuhan, gitu di mana? Baik. Silakan. Ini ya. Ini loh, kenapa ya? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kalau yang dikatakan Tuhan harus taat, berarti Kristen 100% tidak taat. Tuhan itu Allah, menurut Kristen tidak. Yesus itu menerima firman, menurut Kristen Yesus yang firman. Kata Yesus Tuhan itu satu, Allah doang, menurut Kristen Yesus juga. Berarti Kristen ini bukan menghamba ke Yesus, pendusta ajaran Yesus, merusak ajaran Yesus. Ya tetap aja bukan mentuhankan namanya. Karena menurut Yesus, Kristen ini perusak ajaran Yesus, pembangkang ajaran Yesus. Hidup yang kekal mentuhankan Allah, Yesus sebagai utusan, malah Yesus yang dituhankan. Berarti pembangkang kan? Nah, mantap. Di mana kau berkata Bang demikian? Ijen jangan di mute terus Bang. Saya dikasih waktu mungkin yang sama. Jangan kemana-mana. Umpama Bang Tata 4 menit, saya 3 menit, gitu aja nggak apa-apa. Tapi jangan di mute. Nanti kalau saya sudah boleh ngomong, saya ngomong. Kalau Bang Tata mau ngomong dulu silakan. Ya, satu-satu. Hidup yang kekal menurut Yesus harus mengakui Yesus sebagai apa? Kalau menurut kalau Islam, Yesus utusan. Kalau menurut Kristen, Yesus Tuhan. Mana yang kekal menurut Yesus di surga? Yang mengakui dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Silakan. Emang kenapa rupanya kalau dia sebagai utusan? Pakai data. Baik, saya bacakan sebentar Bang ya. Ini saya giliran ngomong apa saya dengar dulu ini? Ya dengarkan dulu. Jadi dengarkan gini. Silakan. Islam mengakui Yesus sebagai utusan. Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kekal di surga menurut Yesus, Islam atau Kristen? Silakan. Pertama gini Bang Tata,
bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan, jadikan aku Tuhan, tidak. Itu adalah kehendak Bapa di surga. Di mana ayatnya? Inilah saya bacakan pelan-pelan, teman yang di bawah atau saudara sekalian bisa sama-sama belajar. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus. Dengerin pertanyaannya. Islam mengakui Yesus sebagai utusan, Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kekal di surga, yang mengakui dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan menurut Yesus? Jangan kemana-mana, langsung jawab, silakan. Bang, saya naikkan, saya tidak pernah berpolemik tentang Yesus utusan Ya makanya atau yang apa. jujur, yang Tidak jujur. apa-apa, Bang. Anda Yang jujur, dosa nangis. Iya, Anda mengatakan utusan itu tidak salah. Ya, gantian. Ada apa rupanya? Yang dijawab langsung. Yang mengakui dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan yang kekal di surga menurut Yesus. Langsung dijawab. Silakan. Emang kenapa rupanya kalau dia diutus? Memang dia diutus oleh Bapa. Ya berarti yang benar yang mana? Dua-duanya, Bang. Oke, silakan. Malah Pakai data. Yesus Tapi dia begini loh, adalah Bang. Allah itu sendiri. Pakai data. Baik. Inilah Baik, yang Bang dikatakan Tata. mereka mengakui aku dan Bapa Tuhan. Itu di mana? Sebentar, Bang Tata, saya jelaskan ya. Begini, Bang Tata, tolong jangan di-mute. Ya, silakan. Izin saya bicara. Nanti kalau sudah selesai saya turun, Bang. Ini kan jam Ya, istirahat. silakan. Jangan muter-muter. Oke. Langsung pakai data. Tidak, Bang Tata. Yesus itu tidak perlu diakui sebagai apapun, ya. Karena Yesus sendiri mengatakan, Nggak usah nangis, langsung dijawab. sebentar, ini giliran saya, Bang. Sabar, Ya, silakan. sabar. Sabar, Bang, sabar. Kita Ya, santai silakan. aja. Iya, Nanti silakan. malam saya naik lagi santai. Nggak usah Gini, Bang. nangis. Langsung dijawab. Ini saya bacakan. Begini, Bang. Yesus Saya sendiri bacakan ini. mengatakan, bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Di situ fix. Tuhan Yesus tidak perlu harus disebut apa, tetapi asal Bang Tahta melakukan kehendak Bapa di surga, ya Bang Tahta Pertanyaannya bukan itu. Jangan muter-muter. Menurut Yesus yang kekal di surga mengakui dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Silakan. Macet. Iya, tadi benar itu kehendak Bapa. Kan aku tadi menjelaskan Bang Tata yang Apa melakukan kehendak kehendak Bapa Bapa itu? di surga. Oke. Kehendak Bapa Itu loh, Bang. agar supaya Bukan- Oke. Kehendak Bapa kepada Yesus, hukum yang utama apa? Kehendak Bapa kepada Yesus, hukum yang utama? Salah. Apa hukum Ini utama? jawabannya. Udah. Yohanes- Saya dengerin Yohanes dulu 6. aja ini. Nanti kalau saya Yohanes- kasih waktu tak ngomong. Macet. Yohanes 6 ayat 40 nih, kehendak Bapa. Apa Sebab kehendak Bapa? inilah kehendak Bapamu, Bapaku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Oke, percaya dan sebagai supaya apa? aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu dia. Oke, sekarang kita pakai data ya. Kita percaya ke Yesus sebagai apa? Kita harus tahu pengakuan Yesus. Yesus ini hamba Allah, Matius 12 ayat 18. Dia hamba Allah, KPR 3 ayat 13. Dia Nabi, Lukas 3. Tunggu dulu, kita pakai data. Iya, Yang Bang aku Nabi, Tata. Tidak Lukas ada 3 yang ayat 23. menyangkal. Oke, berarti Tidak ada yang menyangkal. Iya, tidak ada yang menyangkal. Oke, berarti kalau tidak ada yang Ditulis menyangkal. begitu, nggak ada yang Oke, nyangkal. oke. Kalau tidak ada yang menyangkal, berarti kalau ingin kekal di Jangan surga, Yesus sebagai apa? menangis. Jangan nangis, takut. Ayo. Coba. Seneng ini, saya suka bercanda sama Bang Percaya Tata ini. kepada Yesus. Cuma Enggak, Bang Tata, percaya kepada Yesus sebagai apa? Pakai data kita. Ayo. Saya punya ratusan data ini. Bukan sebagai Tuhan. iya, yang larang Bang Tata menyatakan Yesus sebagai Nabi siapa? Kecuali Oke, kalau kalau saya sebagai Tuhan, ada membantah. nggak? Gini Ada loh, nggak Bang kata Yesus? Tata itu seperti M16 kalau ngomong tidak ada berhentinya. Jadi begini Bang Tata, Yesus sendiri mengatakan ya, bukan orang yang memanggil aku Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau Bang Tata bertanya, Yesus diapakan yang paling penting? Dituruti, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Titik, Ya, sudah sekarang nggak ada kalau ingin pertentangan. nurutin Yesus, harus mau menggunakan Bang apa? Tata menganggap Yesus. Nah, Jangan kemana-mana. Kalau kita nurutin Yesus, berarti harus mengakui Yesus sebagai apa? Kan saya mau nurut ke Yesus nih. oke, kita anggap Yesus sebagai Mesias, sudah selesai. Berarti Tetapi bukan kenapa Tuhan, ya? Yesus, Oke. kenapa Bang Tata
tidak Oke, sudah. Ingat ya, Mesias itu manusia yang diurapi oleh Tuhan. Berarti bukan sebagai Tuhan ya? Ya, kalau Bang Tata pengen lebih jelas, Mantap, sudah baca selesai. sendiri. Oke, udah meong. Berarti Yesus Mesias bukan Tuhan. Mesias itu raja, seperti Daud, Musa yang diutus itu sebagai juru selamat. Gitu. Musa juga penyelamat dan pemimpin. KPR 7:35. Yesus juga penyelamat dan pemimpin. KPR 13:23. Jadi Yesus dengan Musa sama-sama penyelamat yang diutus oleh Tuhan. Cuma kalau Musa berhasil, Musa penyelamat Sriwil dari penindasan Fir'aun. Musa berhasil, Fir'aunnya yang mati. Yesus juru selamat untuk menyelamatkan mereka dari orang Romawi, malah Yesus yang digantung. Dua-duanya juru selamat, Musa berhasil, Yesus gagal. Itu bedanya. Musa gagal. Musa gagal. Aku dikasih waktu dong. Untuk menjelaskan. Musa gagal. Oke, sekarang kita tes satu-satu ya. Musa menyelamatkan Sriwil dari penindasan Fir'aun. Pertanyaannya, Musa yang mati atau Fir'aun yang mati? Jawab dulu. Kasih waktu untuk menjelaskan dong. Nah, jawab kita dulu. begini? Musa gagal masuk ke tanah perjanjian. Oke, kalau Anda tidak mau jawab, saya yang jawab. Musa di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, Tuhan mengutus seorang. Di zamannya Musa mereka ditindas. Gantian aja ngomong, nanti saya ngomong. Iya, jangan nangis, tenang. Nah, Tuhan mengutus orang untuk menyelamatkan. Di zamannya Musa mereka ditindas oleh Fir'aun. Tuhan mengutus seorang Musa. Musa berhasil, Fir'aunnya yang mati. Di zamannya Yesus, Sriwil ditindas oleh Romawi. Tuhan mengutus seorang Yesus. Yesus yang digantung, gagal dia. Kalau Musa berhasil menyelamatkan Sriwil dari penindasan Fir'aun, mantap. Ayo. Dia gagal nggak sampai ke tanah perjanjian, maaf ya. Yang sampai ke tanah perjanjian itu Yosua, ya, Yosua sama Kaleb. Yesus berhasil nggak menyelamatkan Sriwil dari penindasan? Ya, kita berhasil, kita memperoleh keselamatan. Yesus yang ditindas. Iya, pengorbanannya itu kita memperoleh keselamatan. Yang kedua, Yesus menyelamatkan Sriwil supaya kekal di surga. Caranya mentuhankan Allah. Ulangan 6 ayat 4. Sriwil mentuhankan Allah. Nah, Yesus menyelamatkan Sriwil supaya kekal di surga. Mentuhankan Allah yang Esa. Gagal lagi Yesus. Malah dia yang dituhankan oleh Kristen. Akhirnya Yesus dua-duanya gagal. Tuhan tak pernah gagal. Gagal 2 kali Yesus. Boleh saya jawab? Silakan. Tata. Ya, silakan. Tenang, silakan. Begini Tata, pemikiran sepertimu itu ya, bahwa Yesus gagal itu sudah ada sejak zaman Yesus di bumi bersama orang Israel. Orang Israel itu beranggapan seperti engkau Tata, bahwa Mesias yang akan datang akan menyelamatkan bangsa Israel seperti Nabi Musa. Begitu. Tetapi Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi orang Israel sendiri kecewa sama Yesus, makanya mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Begitu. Oke, saya nanya ke Yesus. Yesus, kamu mau dibunuh apa alasannya? Karena mereka tidak mau mengakui aku sebagai utusan Tuhan. Yohanes 8:37. Kalian ingin membunuh aku karena kalian tidak mau mendengarkan ajaranku. Kalau Musa menerima ajaran dari Tuhan, kamu terima Musa. Padahal aku juga seperti Musa menerima ajaran. Tapi ajaranku kamu tolak, lalu kamu mau membunuh aku. Jadi kata Yesus, kalian ingin membunuh aku karena kalian tidak mau mengakui aku sebagai utusan Tuhan. Yohanes 8:37. Mantap. Dian bos. Ya, aku di-mute terus belum selesai juga. Ya, silakan. Coba apa alasan Yesus mau dibunuh? Kita bisa panjang, kalau kurang nanti malam saya naik lagi. Karena saya tidak butuh pertentangan. Supaya kamu paham Bang Tata. Loh, kamu cari aja di Injil. Kenapa Yesus disalib? Karena orang rencana jaya orang Israel. Karena mereka berpikir, ya sebentar Bang, didengarin dulu. Karena mereka juga berpikir seperti Bang Tata, bahwa keberhasilan Mesias adalah membangkitkan lagi kejayaan Israel seperti zaman Musa. Tetapi Bapa di surga itu banyak narasi dan nyambung, langsung pakai ayat aja.
Iya, ini Coba. nanti pakai ayat supaya biar paham dulu yang dijelaskan. Kalau aku Kenapa tanya- dikatakan gagal dan berhasil kan kan ada ayatnya. Kerajaanku bukan dari bumi gitu loh, tapi di surga. Yaitu yang dipikirkan Bang Tahta kalau bisa menguasai menjadi raja itu adalah keberhasilan. Ternyata Yesus hanya membawa nilai moral, sebuah keyakinan, bukan menjadi raja seperti yang dibayangkan Bang Tahta. Berhasil seperti Musa, berhasil mungkin seperti Daud, itu bukan Bang. Tetapi keselamatan itu dari Yesus untuk segala bangsa, ya. Gimana Jadi, caranya selamat? Makanya Saya Yesus kalau tidak selamat harus membawa mengaku Yesus agama sebagai apa? maupun hukum. Ya, Injil itu ada. Jangan panjang-panjang. Kalau saya ingin selamat, berarti saya harus mengaku Yesus sebagai apa menurut Yesus? Nah, Yesus ini ya Bang, sekali lagi dengarkan pelan-pelan. Jangan kemana-mana. Katanya Yesus membawa keselamatan. Supaya saya selamat, saya harus mentuhankan siapa dan saya harus mengaku Yesus sebagai apa. Jangan kemana-mana. Coba jawab dengan tegas. Silakan. Pakai ayat Bang. Ya, silakan. Pakai ayat, bukan. Yohanes saya 3 nanti ayat omongan 16. saya. Ya, Yohanes 3 sekali ayat lagi 16. dengarkan Bang Tahta yang saya hormati. Ayatnya begini mengatakan ini. Bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surgalah yang masuk kerajaan. Tidak nyambung, tidak nyambung. Pertanyaannya, kalau saya ingin selamat, saya harus mentuhankan siapa dan harus mengaku Yesus sebagai apa? Silakan. Bang Tahta Muslim, Tuhan kan Bapa di surga dan aku Yesus. Jangan muter-muter. Berarti kalau saya ingin selamat, harus mentuhankan siapa menurut Yesus dan harus mengaku Yesus sebagai apa? Silakan. Nah, ini waktu dia dibaptis ini ya. Ini suara Allah Bapa di sorga. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Berarti sebagai anak ya, bukan sebagai beroleh beroleh hidup yang kekal. Berarti sebagai Tuhan apa sebagai anak? Percaya kepadanya. Kita percaya kepadanya. Sebagai apa? Kita percaya kepadanya. Sebagai? Supaya kita percaya padanya. Sebagai? Kita Iya, percaya sebagai dikaruniakan. Kita jangan kemana-mana. Percaya sebagai apa? Wong percaya doang udah disebutin. Walaupun saya ya percaya, tapi percayanya saya pakai data menurut Yesus. Setan-setan pun percaya, tapi mereka gemetar. Sekarang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, tapi baca setan-setan lagi pun ayatnya. percaya. Tunggu. Baca lagi ayatnya. Di mana di situ sebagai Tuhan? Coba baca lagi ayatnya. Mencret, macet. Karena kalian itu ingin membohongin orang. Karena begitu besar kasih Allah. Ini betul, ini kasih Allah. Terus? Kalau dibilang kasih Allah ya, akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Kalau anaknya itu berarti kasih Allah itu anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Berarti anaknya Allah. Percaya sebagai anak Allah. Itu anak Allah. Berarti bukan Tuhan ya. Karena gini Bang, tunggu. Anak Allah itu banyak. Orang Seriwil disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Salomo disebut anakku kata Tuhan. 2 Samuel 7 ayat 8. Orang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Roman 8 ayat 14. Sedangkan Yesus coba. Orang yang membawa damai disebut anak Allah. Yesus tidak membawa damai. Aku datang bukan membawa damai tapi pedang. Aku datang bukan membawa damai tapi pertentangan. Berarti Yesus bukan anak Allah. Karena dia membawa pertentangan dan pedang. Sedangkan yang disebut anak Allah harus membawa damai. Mana datanya? Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai tapi pedang. Jangan kamu mengatakan aku membawa damai tapi pertentangan. Sedangkan syaratnya menjadi anak Allah, menjadi syarat menjadi anak Allah harus membawa damai. Berarti Yesus salah juga di situ. Mantap. Pelan-pelan Tata. Orang Yahudi mendengar Yesus berkata, aku adalah anak Allah. Dia mau dirajam dengan berarti batu. bukan Tuhan ya? Anak Allah Bukan. ya? Berarti anak Allah ya? Bukan Tuhan ya? Dirajam dengan batu. Kenapa? Ya, terserah orang yang Yahudi.
Iya, mengatakan tenang Bapak. kau menghujat Kamu Allah. mengatakan bukan Tuhan juga tidak apa-apa. Kan di Injil seperti itu ada juga Ya bukan betul. Tuhan. Makanya kalian jangan mentuhankan Yesus pakai Bible. Karena yang paham Bible itu umat Islam, bukan Kristen. Gitu. Sebentar, jangan di-mute terus, Tata. Ya, Jangan takut, jangan takut. Loh, Ya, saya jangan takut. santai, nggak pernah menghujat. Nggak paham Bible. Saya kok takut banget. Jangan takut, tenang. Makanya tenang. jangan muter-muter, coba jawab yang jujur. Baik, Berarti ini aja lah, harus Tata. mengakui Tuhan. Kamu baca sendiri. Saya pingin kamu yang jujur dulu. Jadi menurut Yesus kalau ingin selamat itu mentuhankan siapa dan Yesus sebagai apa? Jujur dulu, silakan. Pakai data. Mencret. Ini yang ke-100 ya saya katakan. Jawab. Ya. Keselamatan menurut Yesus bukan orang yang memanggil aku Tuhan, tetapi melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Tanya lagi nanti tak kasih kipas angin kamu. Pertanyaannya itu udah jelas. Pertanyaannya saya harus mentuhankan Makanya siapa? dari situ dan dikatakan. Tunggu dulu, kamu tuh udah nyambung jawabannya. Pertanyaannya, kalau saya ingin selamat, mentuhankan siapa menurut Yesus? Dan harus mengaku Yesus sebagai apa? Silakan. Melakukan kehendak Bapa. Oke. Yang saya tanya harus mentuhankan siapa? Dan Yesus Melakukan kehendak Bapa. yang saya, Bapa yang di surga. Dan Yesus sebagai? Yesus kamu anggap utusan atau tidak menjadikan apapun. Jangan gitu. Berarti Yesus sebagai? Bukan kamu anggap apa terserah Tata. Jangan begitu. Jawab yang jujur. Coba aku tanya. Baik, kamu anggap Yesus sebagai jalan keselamatan dan hidup. Satu-satunya jalan. Ya, yang itu tertulis. Di mana datanya kalau kamu ingin kekal Tuhankan Allah dan aku sebagai jalan? Di mana datanya? Oke, siap. Silakan. Yohanes Nah, 14 itu kan ayat enak, 6. Tata. Jangan kayak M16 gitu. Ya, silakan. Tidak ada berhentinya. Biar enak, biar saya mentuhankan Yesus atau tidak tergantung pengakuan Yesus. Silakan. Harus mengaku Yesus sebagai apa? Hidup kekal. Aku sudah ngomong peng 100 loh Bang. Tidak perlu menuhankan Yesus tapi lakukan kehendak Bapa. Ya. Banyak lagi tak kasih kipas angin kamu. Berarti tidak boleh mentuhankan Yesus ya? Tidak usah ya? Aduh. Aku tanya sama kamu dulu. Menuhankan Yesus juga ada di Injil. Menuhankan dalam arti itak loh. Tapi kamu nggak menuhankan juga tidak apa-apa. Ayatnya kan jelas Tata. Apa arti bukan orang yang memanggil aku Tuhan, tetapi orang yang melakukan. Gini. Coba. Ini jawabannya enak loh. Kalau saya pakai Bible itu enak. Kalau ingin selamat kekal di surga, mengakui Tuhan itu Allah Bapa satu-satunya dan mengenal Yesus harus sebagai apa? Oh, muter-muter lagi. Oh, sebagai apa? Kau tahu tadi udah aku bilang, tahu nggak apa kehendak Bapa Yesus itu? yang diutus. Langsung dijawab sebagai Yesus yang diutus. Nah, berarti utusannya bukan Tuhan ya. Oke, mantap. Gitu enak kan? Iya, tadi udah kejawab tadi. Utusan nggak apa-apa, tapi orang Kristen nganggap Tuhan juga ada ayatnya. Ya. Oke, biar orang tahu. Ingat kawan, Kristen tahu bahwa kalau ingin kekal itu Tuhan itu Allah Bapa, Yesus sebagai utusan. Itu Kristen tahu. Barusan jujur mereka. Ya sudah, itu jelas sudah ya. Mantap. Begitu yang aku tunggu. Ngomong dong, takut sekali sih kamu. Sudah dijawab. Saya bacakan. Apanya mau ngomong apa sudah Saya bacakan dijawab. ayatnya ya. Waktu Yesus belum jadi manusia, dia sang firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya bantah pakai puluhan data ya. Oke, saya bantah pakai puluhan data. Firman Bang itu tidak Meon, pernah menjelma. begini Bang Meon, kita kan sama Tunggu, Kristen. Tunggu. Kalian tak injilin satu-satu. Saya ngobrol sama Bang Meon. Ya, tunggu. Saya dulu. Yesus apakah firman? Oh, tidak. Kata Yesus ini bukan firman jadi manusia. Manusia menerima firman. Yohanes 15:15, Yohanes 3:34, Yohanes 12 ayat 50, Yohanes 17 ayat 8. Jadi Yesus itu menerima firman, bukan dirinya yang firman. Karena firman itu perkataan Tuhan, tidak pernah menjelma. Mana datanya firman itu perkataan Tuhan? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Yang benar, Yesus mendengar firman. Mana datanya Yesus mendengar firman? Yohanes 15, Yohanes 8 ayat 40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Nah, ini data semua ini. Ya. Aku bilang Bentar. Ini arti firman itu ada 3.
Silakan kalian pakai data satu, nanti akan saya Oke, saya ngobrol dulu sama Bang Meon. Udah bisa. Udah bisa dengan saya. Arti firman itu ada 3. Begini Bang Meon. Iya, Sebentar Bang Meon. Arti firman itu ada 3. Dia kan nggak tahu arti firman itu ada 3. Pakai data, silakan. Arti Bang firman Meon. ada 3. Pakai data ya. Begini Bang Meon. Pakai data. Arti firman ada 3. Silakan. Pakai data. Di mana saja data? Itu apa? Itu sang firman. Sang firman di mana datanya? Itu bahasa Ibrani itu. Ya, di mana bahasa datanya? Yunani itu. Enggak ada di sini tertulis di Ya Alkitab. sudah, Emang kalau kamu tidak tahu? ada, ngapain kamu sebut? Yang benar itu firman itu adalah perkataan Allah. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Ini ada data ini. Kedua, remata. Di mana ada? Remata itu artinya perkataan Allah. Pakai data dalam Bible yang mana? Yang mana? Remata itu di mana ayatnya? Itulah waktu dia menjadi daging, dia itu berkata-kata dari firman Allah. Saya tidak butuh ceramah, saya butuh data, silakan. Karena saya barusan pakai data. Grafe. Gak usah ketiga, wong satu aja udah pakai data, lari ketiga. Satu-satu dulu. Mantap. Macet. Nggak paham. Aku boleh ngomong belum, Tata? Silakan, asalkan pakai data lo ya. Karena yang paham. Jangan dipotong, jangan takut, Tata. Santai. Ini kan silakan. kita bicara tentang Kristen, jadi tidak ada penghujatan ke Anda. Saya bicara Anda pakai tenang gitu loh. Ya, silakan. Tenang, sabar. Ya, data ini gampang Bang. Kan kita yang penting kita ngikuti Injil, ya kan? Ya, sudah tidak tersesat. Jadi Ya, di situ Yesus mau dijadikan nabi, juga di Injil ada. Jadikan Tuhan juga ada, dijadikan manusia utusan juga ada gitu loh. Oke. Tetapi yang Tata perlu satu-satu kalau gitu. Tuhan ini memberi firman. Kalau utusan menerima firman. Nah, kalau Yesus dituhankan, berarti Tuhan menerima firman dari siapa? Dong untuk menjelaskan prigit. Kamu mau nipu-nipu, coba satu-satu. Jangan nipu. Kalau Yesus Tuhan, berarti Yesus menerima firman dari siapa? Yesus gini kan. Sebentar. Saya jelaskan. Tata, kamu kan taunya kalau Tuhan berarti adalah Allah pencipta. Oke? Berarti Yesus menerima dari Bapa di surga. Jangan macet-macet, santai. Kalau santai kamu pasti kalah. Sudah. Kamu 10 kali debat, 11 kali kalah sama saya. Ya saya bukan sombong ya. Karena saya pakai data. Oke, pakai data. Data yang apa? Ini loh. Tidak mempunyai jabatan lain. Kalau utusan baik ciptaan. Waduh. Oke, saya tidak mempermasalahkan kalau Yesus dijadikan Mesias. Apa salahnya? Tetapi apa salahnya tidak ada juga di dalam Injil yang melarang bahwa Yesus disembah. Iya. Itu nggak ada gelarnya. Oke, gini. Eka. Kalau kamu mau jujur, bagus itu. Sekarang gini aja ya, pakai data ya. Tuhan itu satu kan? Siapa menurut Yesus satu itu? Tuhan itu. Ayo. Bang, jangan ngomong satu. Gimana sih? Oke. Sekarang sebutkan dalilnya Yesus mengatakan enggak, pakai data. Dengar hasil Tuhan itu banyak. Itu di mana? Silakan. Tuh, ini repot ini saya di mute terus jadi nggak tersampaikan. Enggak, saya pinginnya pakai data. Di mana Yesus mengatakan Tuhan itu banyak? Silakan. Ya, kita baca Alkitab aja di dalam Perjanjian Lama. Tunggu. Saya udah mau lari-lari. Menurut Yesus Tuhan itu banyak atau satu? Silakan. Tuhannya Yesus satu, ya, tapi Tuhan itu banyak. Ada Tuhan orang Yahudi, ada orang Yunani, punya kalau Tuhan Tuhan sendiri. itu satu, tunggu. Kamu itu kebanyakan mau muter-muter. Kalau memang Tuhan menurut itu satu, berarti siapa satu itu? Bukan berarti Yesus salah lo ya. Sebentar, bukan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Bapak di surga. Pertanyaannya, Bapak di surga. Kalau Tuhan satu itu Bapak di surga, berarti Yesus bukan Tuhan. Aduh. Dijelaskan. Bukan tidak apa-apa. Pertanyaannya, kalau Tuhan satu itu Allah Bapa, berarti Yesus Tuhan juga atau bukan? Jangan ditutup terus lah. Jangan lari-lari. Jawab saja.
Saya pakai ayat aja ya supaya kamu Enggak gini. Jawab dulu baru pakai ayat. Menurut Yesus itu Tuhan satu, itu Allah Bapa. Berarti Yesus ini Tuhan juga atau bukan? Ya, Yesus Tuhan. Berarti ada dua. Sebentar Bang Mion, saya jelaskan Bang Mion. Kalau kita ngomong sama Tata, dia taunya Tuhan adalah pencipta. Jadi kita katakan aja Yesus Mesias seperti. Jangan muter-muter. Saya tidak mau muter-muter. Kalau menurut Yesus Tuhan satu-satunya Allah Bapa di surga, berarti Yesus ini Tuhan juga atau bukan? Jangan takut, jawab saja. Berarti Yesus ini Tuhan juga atau bukan? Jangan takut, jawab. Oke, jawab. Jangan takut, jangan jawab, takut. jangan takut, jangan Yohanes takut, jawab. 13 itu. Berarti berapa Tuhan? Begini Bang Meon ya. Saya kasih contoh sebentar. Tenang Tata, ini benda sama kamu ya. Anak saya itu kalau saya ajak naik mobil, saya ngomong ke anak saya, ayo. Saya tidak mau ajak muter-muter. Saya langsung ucapan kamu. Kalau kamu mengatakan kata Yesus Tuhan satu-satunya Allah Bapa doang, pertanyaannya, apakah Yesus Tuhan juga? Jawab itu dulu. Takut jawab. Jangan takut lah. Jangan takut, jujur ayo. Berarti Yesus Tuhan juga apa bukan? Dia Tuhan. Oh, berarti ada dua Tuhan? Tidak ada dua Tuhan. Kalau tidak ada dua, oke, pertanyaannya, kalau memang tidak ada dua Tuhan, yang mana? Bapa atau Yesus? Yesus itu Tuhan. Oh, berarti Bapa bukan Tuhan? Di mana kau menyatakan Bapa Tuhan? Matius 11:25. Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu dia dalam kondisi apa? Coba. Berarti yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Waktu dia berdoa di situ. Yang saya tanya berarti mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus menurut kamu? Iya, di situ dia dalam kondisi apa di situ? Siapa yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Dia berdoa dalam Bukan berdoa yang saya tanya Tuhan itu siapa berarti? Bapa atau Yesus? Kan aku udah bilang dia punya dua natur. Dia dalam dua natur. Dia mengambil natur jasmaninya. Bukan dua natur yang saya tanya. Berarti menurut Kristen yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Berdoa. Saat dia berdoa di situ. Pertanyaannya bukan berdoa. Yang saya tanya Bapa atau Yesus yang Tuhan? Dia makanya berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Bukan itu pertanyaannya, bukan dananya itu saya. Menurut Yesus, Yesus atau Bapa yang Tuhan? Kan kenapa? Dia kan bukan kenapa? Bilang natur jasmaninya. Jadi itu pertanyaannya. Pertanyaannya Yesus contoh dan teladan. Dia memberikan contoh. Saya mau turun dulu ya. Yang saya tanya bukan teladan. Siapa yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Saya turun dulu ya. Ya silakan. Macet. Siapa ya, murid-muridnya malam yang lanjut? Ya, jangan takut, murid-muridnya santai, yang ngobrol hadir. Benar. Kristen pasti takut. Siapa? Apologet Islam. Siapa murid-muridnya yang hadir waktu dia? Kamu yang takut kalau sama saya. Kasih bukan waktu itu pertanyaannya. Pertanyaannya Yesus atau Bapa yang Tuhan? Loh iya, kan dia lagi berdoa di situ bersama tiga orang muridnya. Oh iya, siapa? Dia itu dalam kondisinya mengambil rupa manusia di situ. Bukan sekarat, bukan. Yang saya tanya Bapa atau Yesus yang Tuhan? Makanya kamu nggak paham Alkitab itu bagaimana. Saya nanya kok makanya. Iya, kalian nggak paham. Makanya pahamkan ke saya, siapa yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Kalau dia adalah Tuhan. Bukan kalau dia, jawab Bapa atau Yesus? Kalau dia sedang berdoa. Coba. Waktu Yesus ditanya sama murid-muridnya di Yohanes 14. Saya nanya Kristen, menurut Yesus siapa yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Lihat, murid-muridnya memanggil Yesus apa? Tuhan, Tuhan. Murid-muridnya sendiri memanggil dia Berarti menurut Kristen siapa yang Tuhan? Pertanyaannya Bapa atau Yesus yang Tuhan? Bapa itu dipanggilnya Tuhan karena dia mengambil rupa manusia di situ. Berarti siapa yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Kamu nggak ngerti apa? Dia kan lagi dalam kondisinya berdoa di situ. Saya nanya. Ya kamu nggak paham karena kamu nggak keyakinan kami. Karena saya nggak paham. Coba siapa yang kamu Tuhan? nggak ngerti.
Dia merendahkan diri, istilahnya merendahkan diri. Saya hanya merendahkan diri. Urusan dia rendah itu tidak ada hubungannya dengan saya. Yang saya tanya siapa yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Makanya dia bisa Bukan menangis dan makanya, saya nanya siapa, Bapak atau Yesus? itulah Pak nggak paham sekali. Anak sekolah minggu aja paham itu kalau diajarin gini. Makanya kamu jawab biar aku paham, Bapak atau Yesus yang Tuhan? Hei, dia lagi berdoa di situ. Saya dan dia nanya lagi berdoa. Yang saya tanya Yesus atau Bapak yang kamu memohon Tuhan? pertolongan daripada Tuhan Allah Bapa. Astagfirullahaladzim. Nanyanya apa dijawab kemana-mana. Wong pertanyaan ibaratkan gini loh. Tata, Nabi Muhammad dengan Allah, siapa yang Tuhan? Allah. Nabi Muhammad atas utusan, selesai. Ya, nah kalau Kristen mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Keyakinan kami berbeda dengan keyakinan kalian ya. Ya udah keyakinan kamu. Oke, keyakinan kamu mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Bukan seperti kalian. Kalian aja nggak tahu apa arti Bapa itu apa. Coba aku tanya, kalian tahu nggak apa itu Bapa? Oke, Bapak. Siapa itu Bapak? Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Pinter Yesus. Kalau ditanya, pinter dia. Apologi Islam dia dulu. Bapa apa? Coba. Bapak Tuhan langit dan bumi. Bapak Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Siapa? Siapa Bapak? Ayo, jawab. Siapa Bapak? Itu siapa? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Menurut kamu siapa itu Bapak? Ada. Loh, Matius 11:25. Nah, sekarang saya nanya balik, siapa itu Bapak? Waktu Musa bertanya kepada dia. Jangan lari, kamu nanya ke saya jawab pakai data. Giliran saya nanya balik, kamu lari ke Musa. Siapa Bapak menurut Kristen? Mencret, macet, diimpus, disuntik, lalu sekarat. Waktu Musa bertanya kepada dia, siapakah namamu? Nanya apa? Kamu kan nanya ke saya, Tata siapa Bapak? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Iya. Sekarang saya nanya balik, menurut Kristen siapa itu Bapak? Nah sekarang saya nyerang balik, siapa itu Bapak? Mencret, macet, diimpus. Kok kamu mute takut kah? Bukan takut, jangan lari-lari. Siapa itu Bapak? Loh iya, ini Siapa, kan Bapak? waktu itu belum ada Yesus Siapa itu, hadir ke dunia, dia belum ada. Siapa Dia itu, masih. Siapa itu Bapak? Ayo. Siapa Bapak? Ayo, jawab. Ayo, siapa itu Bapak? Waktu Musa melihat semak-semak yang terbakar tapi nanya ternyata tidak terbakar. Yang saya tanya, siapa itu Bapak? Kamu kan nanya ke saya, Tata, siapa itu Bapak? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Ayo, Sekarang saya jawab. tanya balik. Menurut Kristen, siapa itu Bapak? Ayo, kau bilang Allah lagi. Ayo, coba. Kalau kau nyatakan Bapa itu Allah, ayo. Padahal kamu kan nanya ke saya, Tata, siapa itu Bapak? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Saya nanya balik, pakai data ya. Siapa itu Bapak menurut Kristen? Yesus itu siapa? Coba. Aduh, dinanya siapa, nanya siapa juga, gimana ini? Padahal Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oke, saya jawab saya bantah pakai 5 data. Aku Bapa mereka satu. Yohanes 17:21, Yohanes 14 ayat 20. Aku Bapa mereka satu. Apakah mereka Tuhan juga karena satu dengan Bapa? Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 14, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, mereka berasal dari Allah anak-anakku, bukan cuma Yesus. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 13, mereka di dalam Allah anak-anakku. Mereka juga di dalam Allah, bukan cuma Yesus. Mantap. Apa lagi? Ngerti. Satu itu artinya Bapa dan Yesus adalah satu hakikat sebagai Allah. Di mana datanya? Satu hakikat. Di mana datanya? Itulah kalian nggak mengerti. Di mana datanya? Satu hakikat. Makanya kau bilang data. Yohanes 17 ayat 3 kan? Data. Nah, data. Kau bilang Bapa aja yang dipanggil Allah. Jangan terlalu disiksa, ntar dia kabur lagi. Yesus sendiri Jangan dipanggil disiksa Allah. orang. Lanjut, Neng. Yesus sendiri panggil Allah. Yesus sendiri panggil Allah. Yang itu tadi aku udah bacakan di Yohanes 20 ayat 28 tuh.
Itu. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya, tidak melihat namun percaya." Yang ngasih koin siapa tuh ya? Bagaimana itu? Coba. Kalau kau mengatakan hanya Bapa yang menjadi Allah, ini Yesus sendiri adalah Allah. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Itu dia. Satu apa? Satu hakikat. Hakikatnya adalah Allah. Mengerti? Nggak paham juga. Berarti yang Tuhan yang mana, Bapa atau Yesus? Tuhan adalah Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Ini masih belum paham juga. Tadi udah dibacain. Yang Tuhan Yesus, kalau Bapa sendiri Tuhan atau bukan? Kalau Bapaknya Yesus. Makanya tadi siapa itu yang udah naik? Kau ini kalau ditanya itu loh, dengerin. Kau panjang kali ngomong, Yesus Tuhan. Kalau Bapa Tuhan atau bukan? Bapa itu sang sumber. Dia sang sumber. Mana siapa yang menciptakan ini? Bapa atau Yesus yang menciptakan alam semesta? Yang menciptakan itu adalah Allah. Bukan Yesus. Di dalam Allah itu ada Bapa, ada Firman, dan Roh Kudus. Saya ulang kembali, yang menciptakan alam semesta A Bapa, B Yesus, C keduanya. Seluruhnya. Keduanya menciptakan. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu siapa? Firman itu siapa? Firman itu siapa? Firman itu adalah yang nanti akan berubah menjadi Yesus. Oh, berarti calon Yesus itu Firman, calon Yesus. Ya, nanti di perjanjian baru. Oke. Oh, jadi belum ada Yesus waktu itu. Dia masih menjadi Firman. Oke. Jadi masih calon Yesus gitu ya. Masih belum berinkarnasi. Belum inkarnasi. Masih Firman. Masih Firman. Jadi belum Yesus itu ya. Ya kan dia belum mengambil rupa menjadi manusia. Oke, jadi namanya Bapa, Firman, Roh Kudus, belum ada Yesus. Ya, tapi Yesus pun sudah ada di situ istilahnya. Tapi Katanya istilahnya belum mengambil gimana sih? Istilahnya belum mengambil kedagingan. Diulang dulu. Rupa manusia. Sabar, kita pelan-pelan. Waktu penciptaan Yesus sudah ada apa belum ada? Sudah ada. Dia kan siapa namanya? Alfa dan Omega. Oh, berarti Yesus yang menciptakan. Iya. Yakin nih? Loh, nanti di Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yang menciptakan itu Bapa atau Yesus? Allah. Di dalam diri Allah itu ada Bapa. Saya nggak nanya itu. Yang menciptakan Bapa atau Yesus atau keduanya? Semuanya. Semuanya. Berarti Yesus juga menciptakan. Loh, begini ya cara penciptaannya. Kamu ini gimana sih? Kamu sendiri yang ngomong, kamu nggak percaya diri. Aku kasih tahu cara penciptaan. Nggak usah kasih tahu cara. Yang saya tanya siapa? Saya nggak nanya caranya. Yang menciptakan, dengerin. Saya nggak nanya caranya. Yang menciptakan itu siapa? Bapa atau Yesus? Allah. Bukan Yesus. Yesus kan tadi udah kita kasih tahu, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oh, berarti Yesus yang menciptakan. Iya. Oh, ya udah. Berarti bukan Bapa yang ciptakan, cuma Yesus. Di dalam Allah itu Bapa juga ada. Oh, berarti kerjasama. Kerjasama. Kan Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi kerjasama menciptakan. Iya, kenapa? Oke, kerjasama. Ngomong dong dari tadi kerjasama gitu loh. Oke, sepakat kerjasama ya. Kan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Iya, saya nggak tahu saya nggak tanya caranya. Jadi mereka ini kerjasama gitu ya, menciptakan ya. Oke, lanjut kita nih. Lanjut ya. Kalau yang menciptakan manusia siapa? Oh, langsung tiga-tiganya itu. Oh, tiga-tiganya. Terus yang menciptakan Bunda Maria siapa?
Loh kan manusia, Bunda Maria dia kan bukan diciptakan, dia itu dilahirkan. Berbeda. Jadi Bunda Maria tidak diciptakan. Yang diciptakan cuma Adam. Oke. Beda. Kita ini dilahirkan. Oke. Manusia yang diciptakan cuma Adam. Iya. Terus yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Pertama, satu Yesus yang bukan dari sistem reproduksi. Saya nggak nanya itu. Woi, dengerin pertanyaannya. Yang dilahirkan Bunda Maria itu siapa? Iya, Yesus. Tapi bukan dari sistem. Iya, saya nggak nanya itu dari sistem apa kek? Sistem dari apa kek gitu loh. Saya nggak nanya sistemnya. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah siapa tadi? Yesus. Berarti Yesus inilah yang menciptakan Adam, begitu ya? Iya. Jadi Bunda Maria melahirkan yang menciptakan Adam. Iya. Oke. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Ya Yesus itu sendiri. Terus anaknya Bunda Maria siapa? Yesus. Berarti Tuhannya Bunda Maria, anaknya Maria. Tuhannya Bunda, apa kau bilang? Tuhannya Maria, anaknya Maria. Tuhannya Maria. Ya, Tuhannya Maria siapa? Maksudnya Tuhannya Maria. Ya. Tuhan itu nggak punya, maksudnya Maryam itu punya anak, tapi dia punya anak itu ya Tuhan Yesus gitu. Iya tuh, Yesus itu kan anaknya Maria, betul ya? Tapi bukan anak kandung. Iya, nggak apa-apa. Oh, jadi Yesus bukan anak kandung dari Maria? Bukan, kan udah aku bilang bukan dari sistem reproduksi. Oh, Maria pernah mengandung nggak? Dia mengandung, tapi dia kan bukan hasil sistem reproduksi. Ngerti nggak? Yang dilahirkan, dengerin. Yang dilahirkan Maria itu anaknya Maria atau anaknya tetangganya Maria? Ya anaknya dia dari rahim Maria. Berarti itu anak kandung apa anak tiri? Bukan anak tiri. Terus kalau anak dari kandung rahimnya langsung. Oh, berarti anak kandung. Tetap dari rahimnya itu. Makanya yang keluar dari dengerin, yang keluar dari rahim Maria itu anak kandungnya Maria atau anak tirinya Maria atau anak angkat? Bukan anak angkat dan bukan anak tiri atau anak kandung. Anak kandung ya? Bukan. Terus anak apa dia? Bukan Yesus itu anak Allah. Bukan anak tiri, bukan anak angkat, bukan anak kandung. Terus yang keluar dari rahim Maria itu anak siapa? Nih, aku bacakan ayatnya biar kau paham. Iya, biar saya paham. Bukan anak tiri, bukan anak kandung, bukan anak angkat. Terus anak apa ya? Ada yang bisa kasih penjelasan nggak di bawah nih? Anak apa kira-kira Yesus ini dari Maria? Nah, tolong dibantu teman-teman. Oh, yang di YouTube juga jangan diem aja, dengerin tuh. Lukas 1 ayatnya yang ke-28. 27 dulu. Oh, langsung sudah tahu kau ya. Oke. Ketika seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf yang berkeluarga dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam ini? Al-salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah." Pertanyaannya, anak Allah. Pertanyaannya, yang dilahirkan Maria itu anak kandung Maria atau anak tiri Maria atau anak angkat Maria? Lihat ini tadi dikatakan
Anak Tadi siapa itu? dikatakan di sini apa? Anak siapa? Kan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Itu bilang. Oke. Bukan Jadi yang bilang dilahirkan anak kandungmu. ya udah cukup. Jadi yang dilahirkan Maria bukan anak Maria ya? Bukan. Dia kan aku udah bilang tadi bukan dari sistem reproduksi. Ada nanti setelah Yesus lahir, tapi itu anak kandung dari dia, hubungannya dengan si Yusuf, tunangannya itu. Siapa lagi? Siapa namanya? Ada namanya si Yakobus, ada si Yudas. Kalian Jadi- nggak baca Yakobus Alkitab, itu Yakobus dan lain-lain itu saudaranya Yesus apa bukan? Ada Yakobus dari muridnya, ada namanya Yakobus. Iya, Ada itu juga kan anaknya, ada lagi nanti anaknya Pak Yusuf. Itu adiknya Yesus atau bukan adiknya Yesus itu? Itu adik, tapi bukan adik tiri, bukan. Oh, bukan. Adik apa namanya? Karena kan Yesus kan lahir dari Roh Kudus. Kalau saudara-saudaranya Yesus ini kan dari hubungan. Ya. Jadi Maria ini tidak punya anak namanya Yesus ya? Iya, dia kan anak Allah dikatakan di sini. Tapi keluar dari kandungan Maria itu Yesus. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan dikatakan di ayat 37 dibilang, sebab Terus yang bagi Allah tidak waktu ada yang kecil, mustahil. Yesus waktu kecil siapa yang ngerawat? Ya, ayahnya dan ibunya. Ibunya. Yang disusui Maria itu anak siapa itu? Ya dia anak Allah itu si Yesus. Bukan Kenapa? anak Maria, bukan anaknya Maria itu yang disusui Maria, bukan? Ya kenapa? Kan sudah Tuhan katakan engkau akan melahirkan anak Allah. Ya enggak apa-apa, itu kan udah perintah Tuhan. Jadi enggak yang dirawat Maria, yang dikelonin, yang disayang waktu Yesus bayi disunat 8 hari itu anak siapa itu? Itu anak Allah, kan sudah ditulis di sini dibilang. Oh, jadi bukan anak Maria itu? Bukan. Jadi Maria nggak punya anak namanya Yesus ya? Yesus itu dia cuma lahir dari rahim Maria, dari numpang lewat doang, numpang ngerepotin Maria aja. Meminjam rahim Bunda Maria itu. Oh, yang minjam siapa yang minjam? Ya Tuhan cuma meminjam kayak istilah jadi perantara untuk Yesus itu keluar. Yang minjam rahim siapa? Ya Allah memakai rahim Bunda Maria itu agar Yesus bisa menjadi manusia gitu. Iya, siapa yang minjam? Siapa yang minjam pakai? Siapa yang minjam pakai? Ya makanya malaikat itu datang Saya menghampiri Bunda nanya, Maria. yang minjam pakai rahim 9 bulan siapa? Roh Kudus kan Roh dibilang Kudus. yang ada Jadi Roh Kudus di rahim. ini dengerin. Jadi Roh Kudus ini minjem pakai rahim gitu ya. Iya, makanya kan Maria dibilang terkejut. Di situ Maria terkejut. Kira-kira perjanjiannya itu, perjanjiannya berapa bulan itu pinjam pakai? Perjanjiannya berapa bulan? Enggak ada dibilang berapa bulan di situ. Dia kan heran aja kok aku bisa hamil. Padahal dia bilang aku masih perawan. Berapa bulan Yesus dalam kandungan? Ya, kalau menurut kalender orang Yahudi 9 bulan. Oh, berarti 9 bulan minjem pakai itu, Bang. Begini. Ya, gimana? Sebelum mereka, kalau dari kalender orang Yahudi, Maria itu udah hamil di bulan Maret tanggal 25. Iya, paham itu. Jadi Kalau artinya ini, Bang, Roh Kudus ini minjem pakai rahim Maria selama 9 bulan, betul? Gimana, Bang? Maksudnya bukan pinjam. Loh, tadi Anda bilang hadir, pinjam, numpang. Iya, dia hadir ke Bunda Maria. Di Tadi situ. Abang sendiri yang ngomong tadi. Kan ada di situ. Tadi Abang yang ngomong Ini pinjam ya, pakai, numpang. Bukan tahu ini.
Kan bukan anak kandung katanya. Abang sendiri yang ngomong, Nih ya, masa lupa? perkataan Maria ya. Ya, coba. Berapa Nih, kata bulan? Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun banting HP atasmu. ini. Jangan dibanting HP-nya, mending kasih ke gua. Dan kuasa Allah yang disimak aja sambil maha nyantai, tinggi Bang. akan Disimak. menaungi engkau. Sebab itu kita harus hormati imannya anak dia yang nih. engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Nah, itu dia. Akan disebut kudus, anak Allah. Jadi yang dikandung Maria bukan itu anak kandung. Jadi yang dikandung Maria selama 9 bulan itu siapa itu? Ya, Yesus. Yesus. Ya, isi kandungannya Maria itu anak siapa? Anak Allah. Bukan anak Maria. Bukan. Siapa bilang anak Maria? Kan Terus Maria repot loh itu, 9 bulan mengandung repot loh Maria. Masa Maria yang mengandung bukan pula lagi anak Maria, repot itu. Gimana itu? lihat jawaban Maria. Kata Maria, sesungguhnya Waduh, kasihan ini adalah Maria ini dipisahin antara anak dan ibu ini. Kasihan ini Maria ini. Lihat kata Maria ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Berarti dia bersedia. Dia bersedia. Bersedia dipinjam rahimnya. Maria bersedia dipinjam rahimnya gitu ya. Ya. Yang pinjam rahim, pertanyaannya yang pinjam rahimnya Maria itu siapa? Kok minjem? Istilahnya begini, malaikat Gabriel menghampiri Maria, memberitahu bahwa kamu akan hamil, tapi kehamilanmu itu bukan karena hubungan suami istri, tapi Iya, ada memang Roh bukan Kudus. suami istri. Tapi ini kan Maria udah hamil nih, ada Yesus dalam kandungan. Pertanyaannya, anak yang di dalam rahim Maria itu yang namanya Yesus, itu anak siapa? Ya, anak Allah kan tadi dikatakan di situ. Anak Allah yang maha tinggi. Berarti yang dikandung Maria, bukan anak Maria. Bukan. Itu malaikat yang berkata tadi, anak berarti Allah yang maha tinggi. Jadi rahimnya Maria ini hanya sebagai penitipan rahim gitu ya. Dititip. Penitipan anak lah, kalau istilahnya penitipan perantara anak. gitu. Jadi rahimnya Maria teman-teman dianggap sebagai penitipan anak selama 9 bulan gitu ya. Sementara. Tapi kalau menitipkan anak, Bunda Maria ngerepotin loh itu. Oh, dia enggak juga, istilahnya mereka waktu Raja Herodes mengetahui. Baru saya dengar loh ada penitipan anak dalam rahim loh, Pak. Ini istilah baru loh ini teman-teman. Istilah baru ini, Bang. Begini ya. Ya gimana? Waktu Raja Herodes tahu Yesus lahir atau Sang Mesias itu lahir, dia ingin membunuh. Iya. Itu Raja Herodes yang nitip apa bukan ya? Raja Herodes yang nitip. Bukan nitip. Kan Raja Herodes tahu dari ini orang Majus. Raja Herodes tahu kalau ada penitipan rahim gitu ya. Penitipan bayi dalam rahim. Orang Majus ini tahu, mereka melihat bintang jatuh dari timur. Orang Majus datang mau melihat penitipan bayi gitu dalam rahim. Bukan, itu mereka tahu bahwa Sang Mesias telah lahir. Kan belum lahir, ini masih dititip dalam kandungan, belum lahir dulu. Sudah, ini udah lahir di Bethlehem. Terus siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus? Ya, Yesus. Ini waktu dia menghampiri Elizabeth. Oh, jadi Bunda Maria dititipkan Tuhan dalam kandungannya gitu ya? Ya, inilah waktu dia menghampiri Elizabeth ya, Maria menghampiri Elizabeth.
Gue ikut terpengaruh juga, lama-lama juga gue. HP saya kalau nggak baru beli gue banting juga nih. Nih, itu yang dikandung Maria itu Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Tuhan ini ya waktu dia menghampiri Elizabeth ini ya perkataannya nih. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjak anak yang di rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Itu ibu Tuhan. Siapa itu ibu Tuhan? Ibu Tuhan itu siapa ibu Tuhan? Ibu dari Tuhanku. Siapa nama ibu Tuhan itu? Elizabeth ini berkata dia kan iya dia ibu juga Tuhan sedang itu mengandung. siapa namanya? Ibu Tuhan itu siapa? Ya si Maria, dia kan Berarti menghampiri Maria ini ibunya Yesus. Kau ini misahin tadi dia bilang ibu Tuhan. Berarti Maria ibunya Yesus. Maria iya benar. Kok juga kebalik-balik juga sih gara-gara lu nih kok kebalik-balik nih. Dia happy gitu. Karena juga dia sedang mengandung si Elizabeth ini. Ini Elizabeth kok ikut campur keluarga orang? Loh dia juga mengandung si Yohanes Elizabeth Pembaptis. juga mengandung. Iya. Penitipan juga dia. Dititip juga rahimnya, penitipan juga. Waktu itu Zakaria nggak bisa si Elizabeth itu hamil. Oh jadi Zakaria ini suaminya Elizabeth. Betul, tapi di luar Elizabeth yang hamil. Terus yang hamil Elizabeth siapa? Sama mereka, ini Zakaria sama Oh dipinjam juga rahimnya. Jadi Yohanes Pembaptis Jadi ada dua penitipan bayi dalam rahim ya. Elizabeth sama Maria. Kalau Elizabeth itu bukan Terus siapa ini Elizabeth ini ikut campur keluarga orang ini siapa ini? Tapi dia istilahnya waktu apa ini namanya? Apa ini. Tuh? Lu ingat-ingat dulu jangan salah ngomong, Persembahan Yom Kippur. Itu waktu persembahan Yom Kippur. Waktu itu malaikat menghampiri Zakaria itu. Disitulah dia memberitahu bahwa istrimu akan mengandung. Jadi Elizabeth sama Maria bareng-bareng mengandung gitu ya? Belum. Baru 6 bulan kemudian malaikat Gabriel menghampiri Maria. Terus siapa nama anaknya Elizabeth? Elizabeth anaknya namanya siapa? Yohanes Pembaptis. Oh Yohanes. Jadi Yohanes ini mana lebih tua Yohanes daripada Yesus anak Maria? Yohanes Pembaptis. Makanya itu dia yang nanti dibilang dinubuatkan di Yesaya itu. Inilah jadi yang Yesus ini sama Yohanes teman sepermainan gitu ya, waktu kecil. Ini sepupu ini. Sepupu ya. Dia kan yang dibunuh sama Herodes. Sepupu dia. Ini Herodes siapa lagi ikut campur keluarga orang nih Herodes ini. Dia kan memberitahu kamu telah mengambil istri dari saudaramu Herodias. Tapi waktu itu hari ulang tahun istrinya diberikan permintaan. Apa yang kamu inginkan? Anaknya meminta. Jadi sekarang kita lanjut nih. Waktu itu siapa Tuhannya Elizabeth? Tuhannya siapa? Ya, tetap Tuhan Yesus. Oh jadi Tuhannya Elizabeth yang ada dalam rahim Maria gitu ya? Loh ini tahu waktu Yohanes sudah lahir, Yohanes 1 ayat 29 kalau nggak salah ini ya.
Ntar dulu dipersingkat dulu ini. Jadi menurut Anda Yesus sama Yohanes sepupu, begitu ya? Iya. Oke, sepupu. Jadi Tuhan punya sepupu. Sepupu tapi bukan kandung ini. Iya, nggak apa-apa. Terus Tuhan juga punya adik tiri gitu ya. Yesus nanti punya Bukan adik lagi, adik tiri gitu. Bukan adik tiri. Terus Kan adik siapa? beda. Yesus itu dari Roh Kudus. Terus Yesus punya adik enggak? Punya adik, tapi anak dari Maria dan Yusuf itu dari hubungan suami istri. Iya, tapi beda. istilahnya itu Yesus punya adik apa enggak? Ya punya, tapi bukan namanya tapi bukan Ya adik udah, tiri namanya. Kesimpulannya Tuhanmu ini punya sepupu dan punya adik, kan gitu Punya kesimpulannya. saudara, istilahnya punya saudara. Saudara, jadi Tuhanmu ini punya sepupu dan saudara. Iya, Oke. Saudara. Bukan saudara kandung, bukan saudara kandung atau saudara tiri, bukan. Terus saudara apa namanya? Saudara jauh. Ya kan nggak ada hubungan darah. Karena Yesus kan dari Roh Kudus. Oke, jadi saudara yang nggak ada hubungan darah gitu ya? Iya. Karena nggak ada hubungan darah. Jadi sepupu yang tidak ada hubungan darah dan saudara tidak punya hubungan darah gitu ya? Oke? Iya. Oh ya udah. Terus kemudian Tuhannya Maria siapa waktu Maria mengandung Tuhan? Yesus. Jadi kalau Maria berdoa kepada siapa? Yesus. Ini waktu coba gimana ngebayangin Maria berdoa ke dalam kandungannya, coba gimana kira-kira mikirnya itu? Bukan berdoa di kandungan. Ini Ya kan waktu ini dalam kandungan Maria kan ada Tuhan nih, betul? Tidak ada tertulis di Alkitab dia berdoa di kandungan itu. Terus Maria kira-kira kalau misalnya nih mau menyembah Tuhan, menyembah kepada siapa? Nggak ada juga tertulis di situ. Dia cuma waktu lagi ketemu Elizabeth aja. Jadi Maria nggak pernah menyembah Tuhan waktu dia hamil. Gimana? Saat hamil itu nggak diberitahu dia menyembah Tuhan, nggak. Siapa sih namanya ini Pak Meong saya mau nanya Pak Meong. Ya. Pak Meong ini dari Protestan atau dari Katolik Pak Meong? Saya Protestan. Sudah lama jadi Protestan Bang? Dari lahir. Dari lahir. Anda seperti ini gejala awalnya apa Bang? Belajar dari sekolah kah atau belajar sendiri kah atau bagaimana Bang? Gejala awalnya sehingga punya ilmu kayak gini Bang? Kenapa? Dari lahir kita diajari dari sekolah minggu, dari remaja, dari pemuda, masuk dari pemuda. Sekarang saya udah. Usia Pak Meong sekarang udah berapa usianya? Udah kepala 3. Oh kepala 3. Jadi udah dari kecil ya dipelajari bahwa Maria itu rahimnya penitipan gitu ya, penitipan rahim Yesus 9 bulan gitu ya. Ya, Yesus pun adalah perantara kan? Yesus pun perantara gitu. Terus yang dikandung Maria itu bukan anak Maria gitu ya? Tapi ada anak Maria kandung, tapi itu bukan saudara kandungnya Yesus. Nah itu dia tuh masalahnya tuh Bang. Terus kemudian nih, Yesus sudah lahir di muka bumi gitu ya. Terus kemudian siapa yang rawat Yesus waktu bayi Bang? Ya kan tadi udah dijawab itu. Siapa? Bapaknya si Yusuf yang tukang kayu sama ibunya. Itu waktu ada masa mau Herodes pembunuhan anak bayi. Ya karena dia tahu Mesias sudah lahir. Ya kan dibawa kabur ke Mesir itu Bang. Itu dia. Siapa yang gendong? Siapa yang menyusui dia Bang? Ya ibunya lah. Berarti Yesus punya ibu dong? Ya
namanya kan udah aku bilang dia punya dua natur, dwi natur. Natur manusia dan natur kealahan. Jadi yang dirawat Maria ini Tuhan atau manusia yang dirawat? Ya sebagai manusia, dia manusia bisa. Nah, pertanyaan sederhana. Apa? Yang dirawat Maria ini, yang disusui Maria, yang dimandiin Maria, yang Nina bobokkan Maria ini, Tuhan atau manusia, Bang? Ya selama dia masih dalam masa pertumbuhan, dia masih mungkin manusia. Oh, belum jadi Tuhan dia waktu bayi? Tetap Tuhan, tapi dia belum bisa menunjukkan kemahakuasaannya karena kan dia masih dalam masa pertumbuhan. Oh, jadi Tuhan masa pertumbuhan gitu ya? Iya, tidak mungkin dia langsung bisa menunjukkan kemahakuasaannya dengan terbang tinggi, hebat, dan gagah perkasa, bisa berbicara. Tidak mungkin. Dia masih seperti anak-anak seperti kita. Oh, seperti anak-anak seperti kita. Tapi dia juga Tuhan gitu. Iya, tapi tetap dia Tuhan. Dari mana Anda tahu begitu kalau dia Tuhan waktu bayi? Loh, waktu dia ini umur 12 tahun. Jangan ke 12 dulu, masih 1 tahun, 2 tahun dulu. Dia ini masih 12 tahun aja. 12 tahun mah ke sinagog ketinggalan dia. Iya. Di bawah 12 tahun dulu, di bawah 12 tahun waktu disunat 8 hari. Ya, itu memang perjanjian Abraham dengan Tuhan. Jadi yang dirawat Maria ini Tuhan atau manusia, Bang? Tuhan dan Tuhan. dia juga. Jadi Tuhan juga butuh dirawat, bantuan orang lain gitu ya? Ya kan aku bilang dwi natur tadi aku bilang. Oke. Terus waktu Yesus itu usia sekolah itu disekolahin apa enggak, Bang? Tuhan itu maha tahu. Kenapa, Bang? Tuhan itu maha tahu. Jadi Yesus nggak pernah sekolah? Nggak perlu sekolah. Karena udah pintar duluan ya? Ya. Iyalah, Tuhan maha tahu, masa sekolah? Coba juga waktu dia tertinggal di umur 12 tahun. Dibilang dia cerdas di situ. Padahal di usia 12 tahun. Kan tertinggal di sinagog 12 tahun itu, Bang. Mereka heran-heran. Ya ibunya panik loh, ketinggalan, dia balik lagi kan jemput anaknya di sinagog gitu ya, Bang ya. Jadi di usia berapa Yesus sudah menunjukkan dirinya Tuhan? Dari awal dia memang sudah tua. Coba ya aku bacakan. Kan waktu bayi belum kelihatan kalau dia Tuhan, masih pertumbuhan. Tadi Anda yang ngomong loh. Nah pertanyaannya, di usia berapa Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Waktu udah dilahirkan aja, orang Majus itu sudah sujud menyembah dia. Tadi Anda yang ngomong loh, waktu dia masih bayi, masih mengalami pertumbuhan, belum kelihatan kalau dia Tuhan. Iya, maksudku bukan berarti harus menunjukkan kemahakuasaannya dia, tapi dia sudah adalah Tuhan sendiri. Kan udah bilang dia pertanyaannya adalah di usia berapa Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan gitu loh. Tidak perlu dipertunjukkan, dia udah pasti Tuhan, itu dia. Waktu dia lahir aja, ini 3 orang Majus ini langsung datang menyembah dia. Nah, itu Tuhan atau bukan itu yang tidur? Iya Tuhan. Tuhan tidur. Kok dia tidur, masa Tuhan ngantuk? Ya kan aku bilang dwi natur. Oh, dwi natur. Apa itu dwi natur? Ya, dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan.
Oh, punya Makanya tadi- keterbatasan. Jadi Tuhanmu ini punya keterbatasan. Bukan keterbatasan, dia bisa juga sebagai manusia. Kan dia mengambil rupa manusia. Sebagai Allah yang maha tinggi, dia merendahkan diri. Itu namanya, kalau kita Waktu itu kira-kira sudah ada Piala Dunia ya. Waduh, kita nggak bisa katakan, ngebayangin. tahu istilah berkenosis. Berkenosis artinya itu berkenosis menjelma. Bukan, itu kalau menjelma inkarnais. Terus berkenosis itu mengambil rupa. Dia mengambil rupa seorang hamba gitu ya. mengosongkan diri dan merendahkan dirinya. Ya, tertulis di Bible, lupa lagi gua ada di Filipi 1 nomor 6. Nah, berkenosis mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri, gitu ya. Itu dia. Berkenosis. Waktu dia menjadi hamba berarti dia bukan Tuhan gitu ya. Tuhan. Oh, Tuhan juga menjadi hamba. Dia bahkan istilahnya waktu sebelum dia ditangkap sama prajurit-prajurit Oke, Romawi. sekarang kita maju selangkah lagi itu ya. Nah, ini waktu Yesus mau ditangkap, masih ingat nggak Yesus mau ditangkap? Iya tahu. Dia pergi kemana? Taman Getsemani. Nah, ngapain di situ dia? Dia berdoa. Berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kenapa? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tuhan tidak ada berapa. Jumlah Tuhan. Yesus Tuhan muda ada di bumi. Berdoa kepada Bapa di surga. Berarti ada 2. Begini. Gimana? Saat dia mengambil rupa sebagai Allah, sebagai daging atau manusia, saat dia berdoa, rupa kealahannya itu dia tinggalkan sehingga dia menghampiri Allah Bapa dengan wujud kemanusiaannya. Dia itu sujud dan berdoa loh di situ. Iya. Makanya itu waktu Yesus berdoa itu dia Tuhan apa bukan Tuhan dia itu? Dia tetap Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tapi Gimana dia tuh? dalam wujud kealahannya. Iya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Itu Tapi sebagai menurut wujud- kamu itu doanya didengarkan apa ditolak? Tetap didengar. Kalau didengar berarti nggak disalib dia, Bang. Makanya dia kan berkata begini. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapa. Kan itu bunyi doanya. Iya. Itu dia minta diselamatkan dari salib atau minta disalib dia? Tapi kan itu sudah kehendak Bapa. Enggak, Pak. Doanya Yesus itu minta disalib atau minta diselamatkan dari salib? Itu sudah rencana Bapa itu. Saya nggak nanya rencana siapa. Yesus berdoa, andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak. Dia bersujud sampai dia sungguh-sungguh dia berdoa, saking ketakutannya malaikat datang untuk memberikan bantuan semangat. Gitu loh. Nah pertanyaannya, kenapa ada Tuhan ketakutan? Itu bukan aku bilang tadi, itu natur kemanusiaannya, bukan natur kealahannya. Natur ketuhanannya kemana waktu dia takut? Ya, dia kan menghampiri Allah Bapa di situ. Oh berarti pergi dulu, natur ketuhanannya pergi dulu, biar natur kemanusiaannya takut gitu. Gue jadi bingung, abang ini gimana sih? Loh, cara dia menghampiri Allah Bapa itu begitu. Ya pertanyaannya kenapa ada Tuhan takut? Bukan Tuhan takut, Tuhan tak pernah takut. Terus yang takut siapa? Makanya aku kasih tahu ya, yang mati itu bukan
Yesus sebagai natur manusia Allah. Aduh tapi, ya Allah, ini orang yang takut, Yesus takut loh itu bang, Yesus takut. Tapi yang mati adalah natur kemanusiaannya. Berarti yang menebus dosa Anda manusia? Tetap Allah, Yesus. Yesus mati itu menebus dosa Anda atau tidak? Iya, dia. Tapi yang mati manusia atau Tuhan? Yang mati adalah kemanusiaannya. Ya, berarti yang menebus dosa Anda kemanusiaan Yesus, betul? Bukan. Gimana sih? Begini ya. Kalau tujuan kami Yesus mati di salib apa tujuannya mati? Menebus dosa-dosa manusia. Yang mati manusia atau Tuhan? Tuhan. Kan ada Tuhan lagu. mati. Iya. Ya udah kalau Tuhan mati. Nah, waktu Tuhan mati siapa yang jadi Tuhan? Gini ya. Waduh, repot ini Tuhan mati nih. Bukan dia yang mati. Enggak paham. Terus siapa yang mati? Waktu dia memberikan, kalian nggak tahu di 1 Korintus 11. Naikin ini dong di atas dia, naikin di atas dia, biar kelihatan ya, nggak kelihatan dia ini. Host, naikin di atas. Roti dan anggur itu kayak perjamuan kudus. Oh, Pak Arif, naikin dia di atas ya, biar kelihatan gua. Soalnya nggak di YouTube nggak kelihatan dia. Jadi yang mati Tuhan apa manusia? Yang mati Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya. Berarti yang menembus dosa Anda manusia. Juru selamat kita Yesus Kristus. Ya udahlah, terserah lu lah. Terus yang matiin dia siapa yang matiin? Ya mereka-mereka yang nggak percaya itu. Siapa itu? Mereka yang mengatakan siapa? Imam besar kayak orang mana masuk gua? Orang mana dia? Orang Yunani kah? Orang Yahudi kah yang matiin dia? Kan orang-orang Romawi itu. Terus Pilatus tentara Romawi kan, gitu ya. Pertama Pilatus bilang, tapi ini kan Anda mengatakan juru selamat, kok dia nggak selamat bang? Juru selamat tapi tidak selamat, gimana itu bang? Siapa bilang dia nggak selamat? Dia selamat. Nah itu mati di salib. Tahu nggak arti kematiannya, pengorbanannya itu untuk kami? Mati dia bang. Yang namanya mati itu nyawanya nggak ada, dikubur dia kan? Pengorbanannya dia itu satu kali untuk kita memberikan keselamatan kekal. Agar berarti orang yang menyelamatkan Anda itu manusia bang, bukan Tuhan, karena yang mati manusia bang. Sekali dia mati, kita percaya. Bang, kalau kamu kepadanya. ada di situ, bang, kalau kamu ada di situ waktu itu, kira-kira nih mundur nih, kamu menolong Yesus atau ikut melarikan diri bang? Kenapa aku? Oh, maksudnya ini kayak pertanyaan Donditan itu? Ya. Oh, gitu. Melarikan diri atau menolong Yesus? Ngapain aku harus lari? Kau menolong dia? Enggak juga menolong. Terus nonton aja? Iya. Tapi aku tetap berdoa kepada Tuhan. Seperti apa yang ceritanya di itu orang-orang kayak kalau kamu nolongin dia, kamu ikut disalib juga. Lu mau disalib juga? Bukan disalib, kan ada Simon dari Kirene memikul salib Yesus. Terus perempuan yang ada di waktu Yesus memikul salib menangis-nangis, dan Yesus berkata, "Hai kalian putri-putri Sion." Siapa lagi itu yang nangis? Takut dan menangis. Siapa yang nangis? Putri-putri Sion itu menangis karena melihat Yesus memikul salib. Oh, sedih gitu ya. Oh
Oh gitu, sedih kali itu Tuhan digituin, dikul salib, disiksa disiksa di atas salib ya Bang ya. Ya, kalau kita orang percaya kan pertama memang itu adalah rancangan Tuhan, tapi rancangan untuk kita memperoleh keselamatan. Oh gitu. Bagi orang yang percaya. Tapi kamu ngorbanin anak orang, kau peroleh keselamatan gitu ya. Tapi abang ini orangnya jujur. Abang orangnya jujur, kita apresiasi ya. Mohon maaf ya abang ya, saya nanya loh ini. Abang yang jawab loh. Saya nggak pernah berpendapat, abang saya tanya, abang yang jawab. Saya nggak pernah memaksa Anda menjawab. Anda menjawab dengan leluasa bebas. Iya bang ya? Betul bang? Loh, begini. Coba bayangkan. Ada muridnya yang namanya Yudas Iskariot. Terusin dulu ya, Dia ini gua ada menjual- telepon nih. Siapa nih? Bang Baal, terusin dulu Bang Baal. Dia menjual gurunya sendiri, Yesus Kristus. Dia menyesal. Ternyata Tuhannya atau gurunya itu akan disalib. Lalu dia mengembalikan uangnya itu tapi nggak terima. Dan dia membuang uangnya itu ke bait suci. Lalu bunuh diri, gantung diri itu. Berbeda kan dengan si Petrus. Petrus juga menyesal. Dia dulu berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah menjadi pengkhianatmu. Aku akan selalu mengikut engkau. Padahal di situ Petrus selalu ditanyai, bukankah engkau pengikut dia? Aku sama sekali tidak mengenal dia. Sampai 3 kali. Bukankah engkau juga orang Galilea? Aku bukan. Sampai 3 kali dia dikatain begitu. Lalu berbunyilah ayam berkokok. Kukruyu. Itu kan Yesus berkata, Petrus. Ini Bang Baal mana nih? Gue lagi ada aktivitas nih, aku progres masjid di Ciranjang nih. Gue banyak kerjaan nih. Sebelum ayam berkokok, gantiin gue dulu Pak Arif. Sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Itu dia. Tapi Petrus bukan kayak Yudas. Yudas bunuh diri. Bunyi ayamnya gimana? Habis baterai gua. Ada. Ayam gurun kok kukuruyu ya? Ayam gurun lo kukuruyu. Gimana tuh bang? Ya, itulah istilahnya kan perkataan Yesus benar. Perkataan Yesus sudah benar. Dibilang sama si Petrus. Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali. 3 kali, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dibilang begitu. Ternyata benar. Di situ dia mendengar ayam berkokok, dia menyesal dan bertobat. Berbeda dengan Yudas. Yudas menyesal. Dia menjual Yesus yang ada guru dan Tuhannya. Dia melempar uang hasil penjualannya itu, lalu gantung diri. Itu dia. Bagaimana itu? Kalau mereka yang dibilang mengatakan Yesus bukan Tuhan, mustahil kedua murid ini melakukan tindakan yang berbeda. Mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Bahkan ada prajurit Romawi waktu Yesus sudah mau untuk tusuk lambungnya ini ya. Dia mengatakan, memang benar engkau adalah anak Allah. Dia mengatakan begitu.
Waktu Yesus disalib itu juga kan ada gempa, ada gelap gulita, terus orang-orang mati bangkit kembali. Saya sampaikan ke abang, kami sebagai umat Islam menghormati abang, tapi tolonglah abang pakai akal sehat bahwa Tuhan itu hanya satu, di luar daripada Tuhan pencipta alam semesta itu adalah ciptaan, dan Yesus itu kehadirannya di muka bumi ini sebagaimana data yang Anda bawa tadi di Lukas itu, Yesus itu dikehendaki oleh Bapa. Jadi Bapa memerintahkan Gabriel menemui Maria. Maria hamil. Jadi Maria ini hamil atas kehendak Bapa. Jadi bukan kehendak dia sendiri. Artinya apa? Yesus ini ciptaan, lahir di muka bumi untuk menjadi utusan Tuhan bagi Bani Israel. Jadi Yesus ini bukan Tuhan, Bang. Yesus ini adalah utusan Tuhan yang diutus oleh Bapa di surga untuk Bani Israel. Ya Bang ya, jadi dia bukan Tuhan. Ini saya hanya memberikan perbandingan jawaban yang singkat supaya Abang mempergunakan akal sehatnya keluar dari doktrin yang Anda bawa selama ini. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Silakan Abang, bunyikan ayamnya. Bunyikan ayamnya lagi Bang. Kukur yuk. Nah, aku terserah kalian aja. Aku jujur malah heran sama kalian. Masa masuk ke surga hanya dibilang dengan agama. Bukan agama yang membawa kita ke surga. Tuhan itu melihat hati dan kita, kau tahu, tak perlu aku kasih tahu begitu. Ya, nggak apa-apa. Saya kan memang itu tulisan di Alkitab itu seperti itu. Ayam berkokok. Setelah itu Petrus menyesal dan dia berdoa dan bertobat. Itu dia menyesal itu, malu dia di situ. Memohon ampun kepada Tuhan. Ini ayam sama bunyi kucing apa Bang? Perbedaannya Bang? Enggak perlu aku kasih tahu itu. Yang penting kan apa yang Tuhan Yesus katakan ternyata benar terjadi. Coba Bunda Rama yang masuk deh Bunda. Siapa tahu nyambung. Saya udah capek Bunda. Bunda Rama silakan. Ternyata waktu Yesus sebelum disalibkan, berarti perkataan Yesus itu benar terjadi. Berarti Petrus itu nggak tahu bahwa Yesus itu berkata benar. Apa? Terserah Abang deh. Yang penting Abang sehat ya Bang ya. Abang di sini berbicara nggak dipaksa ya Bang ya. Kemauan sendiri ya. Aku kalau yakin dan percaya kalau Tuhan yang aku puji dan yang aku sembah adalah Tuhan Yesus. Aku jujur, aku juga bukan orang yang suci dan kudus. Aku juga orang yang berdosa. Tapi selama Tuhan masih memberikan kami waktu, peluang dan kesempatan yang hidup. Anda sembah itu, yang Anda sembah Yesus atau Bapa yang Anda sembah? Atau dua-duanya? Tritunggal. Oh, jadi yang Anda sembah 3. Tiga tapi 1. Yang Anda sembah 3 atau 1, yang mana Bang yang Anda sembah? Ya, 3 dalam satu kesatuan. Jadi makan 3 ngaku 1 ya Bang? Ketiganya yang Esa. Oh, ketiganya Tuhan yang Esa katanya. Masih mau aku datang besok, ketiganya yang Esa. Bunda Rama kerja. Itu dia.
Dia sakit apa, Dai? Bang Handi. Jujur ya. Jujur Aku ya, ju- benar. Gini ya. Sakit apa, Dai? Bang Handi. Jujur. Misalnya, dahulu aku lahir di keluarga yang tidak meyakini keyakinanku sekarang ini. Aku juga bertanya dalam hati, apakah aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ah, itu dia. Aku juga dalam hati bertanya begitu. Berarti 3 Tuhanmu, Bang? Bukan 3 Tuhan, 3 pribadi. Yesus, Tuhan. Bapak. 3 pribadi, 1 hakikat. Oh, jadi gimana ceritanya ya? Dia berkumpul satu hakikat sama-sama Tuhan gitu. 1 hakikat itu istilahnya begini. Sama-sama Tuhan. Bapa bukan firman. Firman bukan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini satu hakikatnya adalah Allah. Itu dia. Itu Yesus manusia atau bukan? Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Berarti hakikatnya manusia Yesus. Yesus adalah Sang Firman yang sudah mengambil rupa manusia. Allah yang sudah mengambil manusia. Hakikatnya manusia gitu. Bapak hakikatnya apa? Manusia juga? Bapa itu hakikatnya Allah. Dia roh atau manusia? Roh. Daging. Berarti beda tuh. Ada hakikatnya roh, ada hakikatnya manusia. Bagaimana aku bilang sama hakikatnya? Kan aku udah bilang firman yang sudah mengambil. Kan aku bilang tadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang dilahirkan Beda. Maria, yang dilahirkan manusia atau roh? Manusia. Yang dilahirkan Maria itu dari Roh Kudus. Ya, manusia. Dia dimarah-marah istrinya kali. Manusia dilahirkan Maria atau apa? Atau Tuhan? Yang dilahirkan Maria manusia. Yang dilahirkan Maria itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Berarti yang dilahirkan itu Allah atau Bapa? Baca Lukas 2 ayat 11. Yang dilahirkan itu Bapa. Ya. Bapa tidak bisa hadir ke dunia. Dia omnipresent. Berarti yang dikandung Maria, Yesus sekaligus Bapa. Tidak bisa omnipresent. Jadi yang dikandung Maria ini Bapa apa Yesus? Roh Kudus. Oh, jadi yang Maria melahirkan roh. Sehingga Bapa sudah menyediakan tubuh. Ibrani 10 ayat 5. Yang dilahirkan Maria manusia atau roh? Coba kau berpikir di situ. Yang dilahirkan itu Tuhan, Sang Juru Selamat. Baca Lukas 2 ayat 11 itu. Yang dilahirkan Tuhan atau manusia? Tuhan. Oh, Maria melahirkan Tuhan. Ya, kenapa? Oh, bukan manusia. Yesus ini bukan manusia. Kan aku bilang duinatur tadi. Berarti Maria melahirkan manusia sekaligus Tuhan.
Iya. Oh, jadi Yesus ini Tuhan yang manusia. Iya. Mama Yang mati di tiang salib tuh Tuhan. Tuhan itu kekal dan abadi. Kau bilang yang dilahirkan Maria Tuhan. Yang mati pasti Tuhan dong. Yang dipaku-paku itu Tuhan. Baca 1 Petrus 3 ayat 18. Enggak, ini menurut pengetahuan kamu. Kau bilang dilahirkan Maria Tuhan. Yang dipaku, ditempeleng, dibunuh itu Tuhan. Karena aku udah bilang dia punya dua natur. Jadi yang dilahirkan Maria manusia sekaligus Tuhan. Dia punya natur ilahi dan natur manusiawi. Ya, Itu dia. Yang mati itu manusianya tuh Tuhannya, ketuhanannya. Natur kemanusiaannya. Berarti manusia yang nebus dosamu. Tuhan. Kau bilang manusianya yang mati. Tapi natur keilahiannya yang mati. Berarti Tuhan bisa mati. Tuhan tak bisa mati. Berarti yang mati manusia. Tapi yang mati itu natur keilahiannya. Berarti ilahi yang mati. Kau udah ini ya biar jelas kau kubacakan ayatnya biar ngerti. Enggak usah ini pakai akalmu aja. Enggak usah pakai gini loh. Pakai akal. Ini udah Gak pakai akal, berarti kau harus gila dulu jadi Kristen. Enggak, kau begini loh bang. Yang lahir itu manusia atau Tuhan? Kau bilang Tuhan. Berarti yang mati di paku itu Tuhan. Kau bilang manusia. Berarti manusia yang nebus dosamu. Kau bilang Tuhan. Kau terlalu kau ini. Ini ku bacakan ayatnya nih. Ini sederhana loh bang. Ini sederhana. Pakai logika kita, berlogika kita di sini. Yang mati, yang ulang. Iman itu bukan pakai logika. Oh, jadi nggak pakai akal itu harus jadi Kristen, jangan pakai logika akal kita matikan gitu. Ini 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Apa katanya, Bang? Ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Berarti yang dibunuh oleh manusia ini ya manusia Yesus yang dibunuh. Ngerti? Kan aku udah bilang dia duinatur. Iya, yang mati ini manusianya atau Tuhannya, keilahiannya. Apanya yang mati sih? Jelaskan dulu Bang. Nggak dengar apa tadi, apa yang kubacakan tadi tuh? Ya, sebagai manusia. Oh, dia manusia yang mati. Berarti manusia yang nebus dosamu. Oto. Mama, kan yang mati manusia. Sementara di dalam Bibelmu ya, yang dipaku, disalib, digantung itulah yang menebus dosamu. Berarti manusia nebus dosamu. Ya, kau melihat Yesus itu dia manusia, kau lihatnya. Terus? Apakah dia manusia sejati gitu di situ? Oh, jadi dia manusia bohong-bohongan. Coba waktu disalib, di samping Yesus itu ada juga penjahat. Enggak, Yesus ini manusia palsu atau manusia betulan? Ini aku berkata dulu. Dia sampai berkata begini sama penjahat yang di sampingnya. Apa katamu? Hari ini juga kau akan bersama-sama aku di Firdaus. Tapi dia bohong kan? Dia bohong kan? Apamu berbohong? Lah, itu Yesus loh, 40 hari baru terangkat. Kamu tahu 40 Yesus hari itu apa maksudnya? Itu dia menampakkan diri, istilahnya
bagi mereka yang tidak percaya bahwa dia telah bangkit. Berarti dia bohong dong. Dia bilang hari ini juga. Padahal 40 hari dia keliling-keliling. Oh, Oto. Lah? Ngerti tidak? Mereka itu tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari maut. Istilahnya bangkit dari kematian. Yesus Makanya waktu Yesus bangkit, dibilang itu hantu. Atau Yesus berkata, kalau hantu, dikira tidak, Tuhan mengira hantu tidak, bangkit. dibilang hantu tidak mempunyai daging, peganglah aku. Nah, dibilang begitu. Berarti manusia toh? Berarti Yesus manusia toh, kan dia berdaging, berarti kau menuhankan manusia. Toh, dia bangkit menggunakan tubuh kemuliaan. Itu dia. Hantu yang tidak. Oh ya. Mana ini kau ini? Ini di Yesus ini hantu atau manusia? Manusia toh? Manusia tahu, dia. Kalau kami ada lagu-lagu di puji-pujian kami ya. Allah sendiri dalam rupa insan. Ya Beb, itu karanganmu toh, karangan bapak-bapak gereja. Siapa bapak-bapak gereja? Sekarang mana tertulis di situ bahwa Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Itu karanganmu. Saya tanya dulu kan nih, saya tanya dulu, Yesus ini manusia atau Tuhan? Keadaan sebenarnya, hakikat Yesus ini manusia atau Tuhan? Hakikatnya loh, kok bilang sama hakikat mereka bertiga. Terus Bapak ini dalam bentuk roh, Bapak itu roh. Nah, Yesus ini kedagingannya ada. Dia makan ikan goreng. Dia tertidur.